nongkrong di dekat TKP. Berdasarkan keterangan warga, Donald mengatakan bahwa IS sempat bersama 3 rekannya di sekitar musola saat hujan deras pada hari kejadian. 3 rekan IS mengatakan bahwa IS sempat membuntuti korban dari belakang saat melihat korban berjalan menuju arah rumahnya. Usai penemuan jasad korban, pemuda itu bergelagat tidak wajar. Ia menghilang seperti bermaksud melarikan diri dan berdasarkan laporan warga, IS dilaporkan kerap mengganggu warga, bahkan sering terjadi pencurian dan IS yang sering dicurigai sebagai pelakunya. IS juga dilaporkan sudah 2 kali masuk penjara. Sekian live update kali ini. Berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pihak kepolisian telah menetapkan seorang pria berinisial IS sebagai tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan NKS berusia 18 tahun di Padang Pariaman, Sumatera Barat. IS merupakan warga Padang Pariaman dan saat ini tersangka masih dalam tahap pengejaran oleh pihak kepolisian. Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman, Ibtu AA Regi, mengatakan penetapan tersangka terhadap IS dilakukan setelah polisi melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, termasuk mengumpulkan alat bukti di lokasi kejadian. Pecahan demi pecahan barang bukti dari tersangka pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman itu terus dikumpulkan oleh pihak kepolisian. Setelah sebelumnya menemukan sandal dan baju pelaku di lokasi kejadian pada Minggu 15 September 2024 kemarin, polisi menemukan tas berisi sejumlah barang yang diduga milik IS. IS diduga kabur ke hutan perbukitan di sekitar lokasi kejadian dan dalam memburu pelaku, polisi mengerahkan anjing pelacak atau K9. Namun hingga hari ke-7 setelah penemuan jasad korban NKS, polisi masih belum berhasil menangkap pelaku. Korban dilaporkan hilang pada Jumat 6 September 2024 pekan lalu saat berjualan gorengan secara keliling. Korban kerap berjualan gorengan keliling dari pukul 16 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat dengan membawa nampan plastik berisi gorengan. Anak berusia 18 tahun itu sudah menjual gorengan keliling sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama atau SMP. Ia berjualan untuk menopang ekonomi keluarganya dan menabung agar bisa mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Tidak hanya berjualan keliling saat sore hari, setiap pagi sejak duduk di bangku SMP, NKS juga menjual gorengan di sekolah untuk siswa maupun para gurunya. Kakak korban, Rini Mahyuni, tahu betul kebiasaan sang adik. Alasan korban pulang terlambat biasanya karena berkutat pada kondisi cuaca dan jumlah gorengan yang masih banyak tersisa. Namun saat kejadian hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, korban tidak kunjung pulang dan membuat keluarganya khawatir sampai memutuskan untuk mencarinya. Kabar hilangnya korban juga sempat membuat heboh masyarakat Nagari Guguak, 2x11, 6 Lingkung, hingga mereka membantu mencari gadis penjual gorengan tersebut. Namun hingga keesokan subuh tidak ada hasil dari pencarian warga. Lalu pada keesokan harinya, pada Sabtu 7 September 2024, warga menemukan barang dagangan korban yang berserakan di atas tanah, mulai dari gorengan, kantong plastik, botol saus, dan uang yang tergeletak tidak jauh dari lokasi rumahnya. Penemuan ini hanya berjarak 100 meter dari rumah korban. Merunut dari rutinitas korban berjualan, lokasi penemuan tersebut merupakan rute korban pulang sehabis menjajakan gorengan keliling.
Melihat hal tersebut, warga menduga kuat bahwa korban mengalami tindak kejahatan. Setelah itu, para warga bersama tim gabungan menemukan pakaian korban di seberang lokasi penemuan pertama, dan hari berikutnya baru warga menemukan gundukan tanah merah dan ikat rambut korban. Saat itu ditemukan juga tubuh korban dalam kondisi terkubur dalam tanah dan tanpa busana. Setelah ditemukan, jasad korban langsung dievakuasi pihak berwajib ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi, kemudian jenazah korban sudah dimakamkan di kuburan kaum dekat kediamannya. Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir memastikan korban merupakan korban pembunuhan dan ruda paksa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pihak kepolisian telah menetapkan seorang pria berinisial IS sebagai tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan NKS berusia 18 tahun di Padang Pariaman, Sumatera Barat. IS merupakan warga Padang Pariaman dan saat ini tersangka masih dalam tahap pengejaran oleh pihak kepolisian. Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman, Ibtu AA Regi, mengatakan penetapan tersangka terhadap IS dilakukan setelah polisi melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, termasuk mengumpulkan alat bukti di lokasi kejadian. Pecahan demi pecahan barang bukti dari tersangka pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman itu terus dikumpulkan oleh pihak kepolisian. Setelah sebelumnya menemukan sandal dan baju pelaku di lokasi kejadian pada Minggu 15 September 2024 kemarin, polisi menemukan tas berisi sejumlah barang yang diduga milik IS. IS diduga kabur ke hutan perbukitan di sekitar lokasi kejadian, dan dalam memburu pelaku, polisi mengerahkan anjing pelacak atau K9. Namun hingga hari ke-7 setelah penemuan jasad korban NKS, polisi masih belum berhasil menangkap pelaku. Korban dilaporkan hilang pada Jumat 6 September 2024 pekan lalu saat berjualan gorengan secara keliling. Korban kerap berjualan gorengan keliling dari pukul 16 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat dengan membawa nampan plastik berisi gorengan. Anak berusia 18 tahun itu sudah menjual gorengan keliling sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama atau SMP. Ia berjualan untuk menopang ekonomi keluarganya dan menabung agar bisa mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Tidak hanya berjualan keliling saat sore hari, setiap pagi sejak duduk di bangku SMP, NKS juga menjual gorengan di sekolah untuk siswa maupun para gurunya. Kakak korban, Rini Mahyuni, tahu betul kebiasaan sang adik. Alasan korban pulang terlambat biasanya karena berkutat pada kondisi cuaca dan jumlah gorengan yang masih banyak tersisa. Namun saat kejadian hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, korban tidak kunjung pulang dan membuat keluarganya khawatir sampai memutuskan untuk mencarinya. Kabar hilangnya korban juga sempat membuat heboh masyarakat Nagari Guguak 2x11 6 Lingkung hingga mereka membantu mencari gadis penjual gorengan tersebut. Namun hingga keesokan subuh tidak ada hasil dari pencarian warga. Lalu pada keesokan harinya, pada Sabtu 7 September 2024, warga menemukan barang dagangan korban yang berserakan di atas tanah, mulai dari gorengan, kantong plastik, botol saus, dan uang yang tergeletak tidak jauh dari lokasi rumahnya. Penemuan ini hanya berjarak 100 meter dari rumah korban. Merunut dari rutinitas korban berjualan, lokasi penemuan tersebut merupakan rute korban pulang sehabis menjajakan gorengan keliling. Melihat hal tersebut, warga menduga kuat bahwa korban mengalami tindak kejahatan. Setelah itu, para warga bersama tim gabungan menemukan pakaian korban di seberang lokasi penemuan pertama, dan hari berikutnya baru warga menemukan gundukan tanah merah dan ikat rambut korban. Saat itu ditemukan juga tubuh korban dalam kondisi terkubur dalam tanah dan tanpa busana.
Setelah ditemukan, jasad korban langsung dievakuasi pihak berwajib ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi, kemudian jenazah korban sudah dimakamkan di kuburan kaum dekat kediamannya. Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir memastikan korban merupakan korban pembunuhan dan ruda paksa. Kemudian Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengungkap pihaknya telah menyisir sejumlah lokasi yang dicurigai menjadi lokasi persembunyian tersangka IS. Penyisiran ini melibatkan tim gabungan serta masyarakat. Polisi menyebut pelaku cukup licin untuk ditangkap karena menguasai medan tempatnya bersembunyi, sehingga setiap kali polisi hendak menemukan keberadaan IS, ia kerap berhasil melarikan diri terlebih dahulu. Dan hari ini Senin 16 September 2024, pihak kepolisian akan kembali melanjutkan pengejaran tersangka. Lokasi pengejaran masih di sekitaran hutan yang diduga merupakan lokasi persembunyian IS di kawasan Guguak 2x11 6 Lingkung Padang Pariaman. Pihak kepolisian pun membagi beberapa tim untuk mempermudah pencarian. Ya, Tribuners, sebelumnya IS telah dicurigai sebagai tersangka pembunuhan NKS karena sempat terlihat membuntuti korban pada hari kejadian Jumat 6 September 2024 lalu. IS diketahui sering lewat di depan rumah korban dan Koordinator Tagana Padang Pariaman, Donald Debra, mengatakan IS adalah pemuda yang sering nongkrong di dekat TKP. Berdasarkan keterangan warga, Donald mengatakan bahwa IS sempat bersama 3 rekannya di sekitar musola saat hujan deras pada hari kejadian. 3 rekan IS mengatakan bahwa IS sempat membuntuti korban dari belakang saat melihat korban berjalan menuju arah rumahnya. Usai penemuan jasad korban, pemuda itu bergelagat tidak wajar. Ia menghilang seperti bermaksud melarikan diri dan berdasarkan laporan warga, IS dilaporkan kerap mengganggu warga, bahkan sering terjadi pencurian dan IS yang sering dicurigai sebagai pelakunya. IS juga dilaporkan sudah 2 kali masuk penjara. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pihak kepolisian telah menetapkan seorang pria berinisial IS sebagai tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan NKS berusia 18 tahun di Padang Pariaman, Sumatera Barat. IS merupakan warga Padang Pariaman dan saat ini tersangka masih dalam tahap pengejaran oleh pihak kepolisian. Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman, Ibtu AA Regi, mengatakan penetapan tersangka terhadap IS dilakukan setelah polisi melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, termasuk mengumpulkan alat bukti di lokasi kejadian. Pecahan demi pecahan barang bukti dari tersangka pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman itu terus dikumpulkan oleh pihak kepolisian. Setelah sebelumnya menemukan sandal dan baju pelaku di lokasi kejadian pada Minggu 15 September 2024 kemarin, polisi menemukan tas berisi sejumlah barang yang diduga milik IS. IS diduga kabur ke hutan perbukitan di sekitar lokasi kejadian dan dalam memburu pelaku, polisi mengerahkan anjing pelacak atau K9. Namun hingga hari ke-7 setelah penemuan jasad korban NKS, polisi masih belum berhasil menangkap pelaku. Korban dilaporkan hilang pada Jumat 6 September 2024 pekan lalu saat berjualan gorengan secara keliling. Korban kerap berjualan gorengan keliling dari pukul 16 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat dengan membawa nampan plastik berisi gorengan. Anak berusia 18 tahun itu sudah menjual gorengan keliling sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama atau SMP. Ia berjualan untuk menopang ekonomi keluarganya dan menabung agar bisa mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Tidak hanya berjualan keliling saat sore hari, setiap pagi sejak duduk di bangku SMP, NKS juga menjual gorengan di sekolah untuk siswa maupun para gurunya. Kakak korban, Rini Mahyuni, tahu betul kebiasaan sang adik. Alasan korban pulang terlambat biasanya karena
berkutat pada kondisi cuaca dan jumlah gorengan yang masih banyak tersisa. Namun saat kejadian hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, korban tidak kunjung pulang dan membuat keluarganya khawatir sampai memutuskan untuk mencarinya. Kabar hilangnya korban juga sempat membuat heboh masyarakat Nagari Guguak, 2x11, 6 Lingkung, hingga mereka membantu mencari gadis penjual gorengan tersebut. Namun hingga keesokan subuh tidak ada hasil dari pencarian warga. Lalu pada keesokan harinya, pada Sabtu 7 September 2024, warga menemukan barang dagangan korban yang berserakan di atas tanah, mulai dari gorengan, kantong plastik, botol saus, dan uang yang tergeletak tidak jauh dari lokasi rumahnya. Penemuan ini hanya berjarak 100 meter dari rumah korban, merunut dari rutinitas korban berjualan. Lokasi penemuan tersebut merupakan rute korban pulang sehabis menjajakan gorengan keliling. Melihat hal tersebut, warga menduga kuat bahwa korban mengalami tindak kejahatan. Setelah itu, para warga bersama tim gabungan menemukan pakaian korban di seberang lokasi penemuan pertama, dan hari berikutnya baru warga menemukan gundukan tanah merah dan ikat rambut korban. Saat itu ditemukan juga tubuh korban dalam kondisi terkubur dalam tanah dan tanpa busana. Setelah ditemukan, jasad korban langsung dievakuasi pihak berwajib ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi, kemudian jenazah korban sudah dimakamkan di kuburan kaum dekat kediamannya. Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir, memastikan korban merupakan korban pembunuhan dan ruda paksa. Kemudian Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengungkap pihaknya telah menyisir sejumlah lokasi yang dicurigai menjadi lokasi persembunyian tersangka IS. Penyisiran ini melibatkan tim gabungan serta masyarakat. Polisi menyebut pelaku cukup licin untuk ditangkap karena menguasai medan tempatnya bersembunyi, sehingga setiap kali polisi hendak menemukan keberadaan IS, ia kerap berhasil melarikan diri terlebih dahulu. Dan hari ini Senin 16 September 2024, pihak kepolisian akan kembali melanjutkan pengejaran tersangka. Lokasi pengejaran masih di sekitaran hutan yang diduga merupakan lokasi persembunyian IS di kawasan Guguak, 2x11 6 Lingkung, Padang Pariaman. Pihak kepolisian pun membagi beberapa tim untuk mempermudah pencarian. Ya, Tribuners, sebelumnya IS telah dicurigai sebagai tersangka pembunuhan NKS karena sempat terlihat membuntuti korban pada hari kejadian Jumat 6 September 2024 lalu. IS diketahui sering lewat di depan rumah korban, dan Koordinator Tagana Padang Pariaman, Donald Debra, mengatakan IS adalah pemuda yang sering nongkrong di dekat TKP. Berdasarkan keterangan warga, Donald mengatakan bahwa IS sempat bersama 3 rekannya di sekitar musola saat hujan deras pada hari kejadian. 3 rekan IS mengatakan bahwa IS sempat membuntuti korban dari belakang saat melihat korban berjalan menuju arah rumahnya. Usai penemuan jasad korban, pemuda itu bergelagat tidak wajar. Ia menghilang seperti bermaksud melarikan diri, dan berdasarkan laporan warga, IS dilaporkan kerap mengganggu warga, bahkan sering terjadi pencurian, dan IS yang sering dicurigai sebagai pelakunya. IS juga dilaporkan sudah 2 kali masuk penjara. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pihak kepolisian telah menetapkan seorang pria berinisial IS sebagai tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan NKS berusia 18 tahun di Padang Pariaman, Sumatera Barat. IS merupakan warga Padang Pariaman dan saat ini tersangka masih dalam tahap pengejaran oleh pihak kepolisian. Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman, Ibtu AA Regi, mengatakan penetapan tersangka terhadap IS dilakukan setelah polisi melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, termasuk mengumpulkan alat bukti di lokasi kejadian. Pecahan demi pecahan barang bukti dari tersangka pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman itu terus dikumpulkan oleh pihak kepolisian.
Setelah sebelumnya menemukan sandal dan baju pelaku di lokasi kejadian pada Minggu 15 September 2024 kemarin, polisi menemukan tas berisi sejumlah barang yang diduga milik IS. IS diduga kabur ke hutan perbukitan di sekitar lokasi kejadian dan dalam memburu pelaku, polisi mengerahkan anjing pelacak atau K9. Namun hingga hari ke-7 setelah penemuan jasad korban NKS, polisi masih belum berhasil menangkap pelaku. Korban dilaporkan hilang pada Jumat 6 September 2024 pekan lalu saat berjualan gorengan secara keliling. Korban kerap berjualan gorengan keliling dari pukul 16 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat dengan membawa nampan plastik berisi gorengan. Anak berusia 18 tahun itu sudah menjual gorengan keliling sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama atau SMP. Ia berjualan untuk menopang ekonomi keluarganya dan menabung agar bisa mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Tidak hanya berjualan keliling saat sore hari, setiap pagi sejak duduk di bangku SMP, NKS juga menjual gorengan di sekolah untuk siswa maupun para gurunya. Kakak korban, Rini Mahyuni, tahu betul kebiasaan sang adik. Alasan korban pulang terlambat biasanya karena berkutat pada kondisi cuaca dan jumlah gorengan yang masih banyak tersisa. Namun saat kejadian hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, korban tidak kunjung pulang dan membuat keluarganya khawatir sampai memutuskan untuk mencarinya. Kabar hilangnya korban juga sempat membuat heboh masyarakat Nagari Guguak 2x11 6 Lingkung hingga mereka membantu mencari gadis penjual gorengan tersebut. Namun hingga keesokan subuh tidak ada hasil dari pencarian warga. Lalu pada keesokan harinya, pada Sabtu 7 September 2024, warga menemukan barang dagangan korban yang berserakan di atas tanah mulai dari gorengan, kantong plastik, botol saus, dan uang yang tergeletak tidak jauh dari lokasi rumahnya. Penemuan ini hanya berjarak 100 meter dari rumah korban, merunut dari rutinitas korban berjualan. Lokasi penemuan tersebut merupakan rute korban pulang sehabis menjajakan gorengan keliling. Melihat hal tersebut, warga menduga kuat bahwa korban mengalami tindak kejahatan. Setelah itu, para warga bersama tim gabungan menemukan pakaian korban di seberang lokasi penemuan pertama dan hari berikutnya baru warga menemukan gundukan tanah merah dan ikat rambut korban. Saat itu ditemukan juga tubuh korban dalam kondisi terkubur dalam tanah dan tanpa busana. Setelah ditemukan, jasad korban langsung dievakuasi pihak berwajib ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi, kemudian jenazah korban sudah dimakamkan di kuburan kaum dekat kediamannya. Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir memastikan korban merupakan korban pembunuhan dan ruda paksa. Kemudian Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengungkap pihaknya telah menyisir sejumlah lokasi yang dicurigai menjadi lokasi persembunyian tersangka IS. Penyisiran ini melibatkan tim gabungan serta masyarakat. Polisi menyebut pelaku cukup licin untuk ditangkap karena menguasai medan tempatnya bersembunyi, sehingga setiap kali polisi hendak menemukan keberadaan IS, ia kerap berhasil melarikan diri terlebih dahulu. Dan hari ini Senin 16 September 2024, pihak kepolisian akan kembali melanjutkan pengejaran tersangka. Lokasi pengejaran masih di sekitaran hutan yang diduga merupakan lokasi persembunyian IS di kawasan Guguak 2x11 6 Lingkung, Padang Pariaman. Pihak kepolisian pun membagi beberapa tim untuk mempermudah pencarian. Ya, Tribuner, sebelumnya IS telah dicurigai sebagai tersangka pembunuhan NKS karena sempat terlihat membuntuti korban pada hari kejadian Jumat 6 September 2024 lalu. IS diketahui sering lewat di depan rumah korban dan Koordinator Tagana Padang Pariaman, Donald Debra, mengatakan IS adalah pemuda yang sering nongkrong di dekat TKP. Berdasarkan keterangan warga, Donald mengatakan bahwa IS sempat bersama 3 rekannya di sekitar musola saat hujan deras pada hari kejadian.
Tiga rekan IS mengatakan bahwa IS sempat membuntuti korban dari belakang saat melihat korban berjalan menuju arah rumahnya. Usai penemuan jasad korban, pemuda itu bergelagat tidak wajar. Ia menghilang seperti bermaksud melarikan diri dan berdasarkan laporan warga, IS dilaporkan kerap mengganggu warga, bahkan sering terjadi pencurian dan IS yang sering dicurigai sebagai pelakunya. IS juga dilaporkan sudah 2 kali masuk penjara. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pihak kepolisian telah menetapkan seorang pria berinisial IS sebagai tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan NKS berusia 18 tahun di Padang Pariaman, Sumatera Barat. IS merupakan warga Padang Pariaman dan saat ini tersangka masih dalam tahap pengejaran oleh pihak kepolisian. Kasatreskrim Polres Padang Pariaman Ibtu AA Regi mengatakan penetapan tersangka terhadap IS dilakukan setelah polisi melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi termasuk mengumpulkan alat bukti di lokasi kejadian. Pecahan demi pecahan barang bukti dari tersangka pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman itu terus dikumpulkan oleh pihak kepolisian. Setelah sebelumnya menemukan sandal dan baju pelaku di lokasi kejadian pada Minggu 15 September 2024 kemarin, polisi menemukan tas berisi sejumlah barang yang diduga milik IS. IS diduga kabur ke hutan perbukitan di sekitar lokasi kejadian dan dalam memburu pelaku, polisi mengerahkan anjing pelacak atau K9. Namun hingga hari ke-7 setelah penemuan jasad korban NKS, polisi masih belum berhasil menangkap pelaku. Korban dilaporkan hilang pada Jumat 6 September 2024 pekan lalu saat berjualan gorengan secara keliling. Korban kerap berjualan gorengan keliling dari pukul 16 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat dengan membawa nampan plastik berisi gorengan. Anak berusia 18 tahun itu sudah menjual gorengan keliling sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama atau SMP. Ia berjualan untuk menopang ekonomi keluarganya dan menabung agar bisa mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Tidak hanya berjualan keliling saat sore hari, setiap pagi sejak duduk di bangku SMP, NKS juga menjual gorengan di sekolah untuk siswa maupun para gurunya. Kakak korban, Rini Mahyuni, tahu betul kebiasaan sang adik. Alasan korban pulang terlambat biasanya karena berkutat pada kondisi cuaca dan jumlah gorengan yang masih banyak tersisa. Namun saat kejadian hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, korban tidak kunjung pulang dan membuat keluarganya khawatir sampai memutuskan untuk mencarinya. Kabar hilangnya korban juga sempat membuat heboh masyarakat Nagari Guguak, 2x11, 6 Lingkung, hingga mereka membantu mencari gadis penjual gorengan tersebut. Namun hingga keesokan subuh tidak ada hasil dari pencarian warga. Lalu pada keesokan harinya, pada Sabtu 7 September 2024, warga menemukan barang dagangan korban yang berserakan di atas tanah, mulai dari gorengan, kantong plastik, botol saus, dan uang yang tergeletak tidak jauh dari lokasi rumahnya. Penemuan ini hanya berjarak 100 meter dari rumah korban. Merunut dari rutinitas korban berjualan, lokasi penemuan tersebut merupakan rute korban pulang sehabis menjajakan gorengan keliling. Melihat hal tersebut, warga menduga kuat bahwa korban mengalami tindak kejahatan. Setelah itu, para warga bersama tim gabungan menemukan pakaian korban di seberang lokasi penemuan pertama, dan hari berikutnya baru warga menemukan gundukan tanah merah dan ikat rambut korban. Saat itu ditemukan juga tubuh korban dalam kondisi terkubur dalam tanah dan tanpa busana. Setelah ditemukan, jasad korban langsung dievakuasi pihak berwajib ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi, kemudian jenazah korban sudah dimakamkan di kuburan kaum dekat kediamannya. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir memastikan korban merupakan korban pembunuhan dan ruda paksa.
Kemudian Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengungkap pihaknya telah menyisir sejumlah lokasi yang dicurigai menjadi lokasi persembunyian tersangka IS. Penyisiran ini melibatkan tim gabungan serta masyarakat. Polisi menyebut pelaku cukup licin untuk ditangkap karena menguasai medan tempatnya bersembunyi, sehingga setiap kali polisi hendak menemukan keberadaan IS, ia kerap berhasil melarikan diri terlebih dahulu. Dan hari ini Senin 16 September 2024, pihak kepolisian akan kembali melanjutkan pengejaran tersangka. Lokasi pengejaran masih di sekitaran hutan yang diduga merupakan lokasi persembunyian IS di kawasan Guguak 2x11 6 Lingkung Padang Pariaman. Pihak kepolisian pun membagi beberapa tim untuk mempermudah pencarian. Ya, Tribuners, sebelumnya IS telah dicurigai sebagai tersangka pembunuhan NKS karena sempat terlihat membuntuti korban pada hari kejadian Jumat 6 September 2024 lalu. IS diketahui sering lewat di depan rumah korban dan koordinator Tagana Padang Pariaman, Donald Debra, mengatakan IS adalah pemuda yang sering nongkrong di dekat TKP. Berdasarkan keterangan warga, Donald mengatakan bahwa IS sempat bersama 3 rekannya di sekitar musola saat hujan deras pada hari kejadian. 3 rekan IS mengatakan bahwa IS sempat membuntuti korban dari belakang saat melihat korban berjalan menuju arah rumahnya. Usai penemuan jasad korban, pemuda itu bergelagat tidak wajar. Ia menghilang seperti bermaksud melarikan diri dan berdasarkan laporan warga, IS dilaporkan kerap mengganggu warga, bahkan sering terjadi pencurian dan IS yang sering dicurigai sebagai pelakunya. IS juga dilaporkan sudah 2 kali masuk penjara. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pihak kepolisian telah menetapkan seorang pria berinisial IS sebagai tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan NKS berusia 18 tahun di Padang Pariaman, Sumatera Barat. IS merupakan warga Padang Pariaman dan saat ini tersangka masih dalam tahap pengejaran oleh pihak kepolisian. Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman Ibtu AA Regi mengatakan penetapan tersangka terhadap IS dilakukan setelah polisi melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi termasuk mengumpulkan alat bukti di lokasi kejadian. Pecahan demi pecahan barang bukti dari tersangka pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman itu terus dikumpulkan oleh pihak kepolisian. Setelah sebelumnya menemukan sandal dan baju pelaku di lokasi kejadian pada Minggu 15 September 2024 kemarin, polisi menemukan tas berisi sejumlah barang yang diduga milik IS. IS diduga kabur ke hutan perbukitan di sekitar lokasi kejadian dan dalam memburu pelaku, polisi mengerahkan anjing pelacak atau K9. Namun hingga hari ke-7 setelah penemuan jasad korban NKS, polisi masih belum berhasil menangkap pelaku. Korban dilaporkan hilang pada Jumat 6 September 2024 pekan lalu saat berjualan gorengan secara keliling. Korban kerap berjualan gorengan keliling dari pukul 16 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat dengan membawa nampan plastik berisi gorengan. Anak berusia 18 tahun itu sudah menjual gorengan keliling sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama atau SMP. Ia berjualan untuk menopang ekonomi keluarganya dan menabung agar bisa mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Tidak hanya berjualan keliling saat sore hari, setiap pagi sejak duduk di bangku SMP, NKS juga menjual gorengan di sekolah untuk siswa maupun para gurunya. Kakak korban, Rini Mahyuni, tahu betul kebiasaan sang adik. Alasan korban pulang terlambat biasanya karena berkutat pada kondisi cuaca dan jumlah gorengan yang masih banyak tersisa. Namun saat kejadian hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, korban tidak kunjung pulang dan membuat keluarganya khawatir sampai memutuskan untuk mencarinya. Kabar hilangnya korban juga sempat membuat heboh masyarakat Nagari Guguak 2x11 6 Lingkung hingga mereka membantu mencari gadis penjual gorengan tersebut. Namun hingga keesokan subuh
mengeluh tidak ada hasil dari pencarian warga. Lalu pada keesokan harinya, pada Sabtu 7 September 2024, warga menemukan barang dagangan korban yang berserakan di atas tanah, mulai dari gorengan, kantong plastik, botol saus, dan uang yang tergeletak tidak jauh dari lokasi rumahnya. Penemuan ini hanya berjarak 100 meter dari rumah korban, merunut dari rutinitas korban berjualan. Lokasi penemuan tersebut merupakan rute korban pulang sehabis menjajakan gorengan keliling. Melihat hal tersebut, warga menduga kuat bahwa korban mengalami tindak kejahatan. Setelah itu, para warga bersama tim gabungan menemukan pakaian korban di seberang lokasi penemuan pertama, dan hari berikutnya baru warga menemukan gundukan tanah merah dan ikat rambut korban. Saat itu ditemukan juga tubuh korban dalam kondisi terkubur dalam tanah dan tanpa busana. Setelah ditemukan, jasad korban langsung dievakuasi pihak berwajib ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi, kemudian jenazah korban sudah dimakamkan di kuburan kaum dekat kediamannya. Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir, memastikan korban merupakan korban pembunuhan dan ruda paksa. Kemudian Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengungkap pihaknya telah menyisir sejumlah lokasi yang dicurigai menjadi lokasi persembunyian tersangka IS. Penyisiran ini melibatkan tim gabungan serta masyarakat. Polisi menyebut pelaku cukup licin untuk ditangkap karena menguasai medan tempatnya bersembunyi, sehingga setiap kali polisi hendak menemukan keberadaan IS, ia kerap berhasil melarikan diri terlebih dahulu. Dan hari ini Senin 16 September 2024, pihak kepolisian akan kembali melanjutkan pengejaran tersangka. Lokasi pengejaran masih di sekitaran hutan yang diduga merupakan lokasi persembunyian IS di kawasan Guguak 2x11 6 Lingkung Padang Pariaman. Pihak kepolisian pun membagi beberapa tim untuk mempermudah pencarian. Ya, Tribuners, sebelumnya IS telah dicurigai sebagai tersangka pembunuhan NKS karena sempat terlihat membuntuti korban pada hari kejadian Jumat 6 September 2024 lalu. IS diketahui sering lewat di depan rumah korban, dan Koordinator Tagana Padang Pariaman, Donald Debra, mengatakan IS adalah pemuda yang sering nongkrong di dekat TKP. Berdasarkan keterangan warga, Donald mengatakan bahwa IS sempat bersama 3 rekannya di sekitar musola saat hujan deras pada hari kejadian. 3 rekan IS mengatakan bahwa IS sempat membuntuti korban dari belakang saat melihat korban berjalan menuju arah rumahnya. Usai penemuan jasad korban, pemuda itu bergelagat tidak wajar. Ia menghilang seperti bermaksud melarikan diri, dan berdasarkan laporan warga, IS dilaporkan kerap mengganggu warga, bahkan sering terjadi pencurian, dan IS yang sering dicurigai sebagai pelakunya. IS juga dilaporkan sudah 2 kali masuk penjara. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pihak kepolisian telah menetapkan seorang pria berinisial IS sebagai tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan NKS berusia 18 tahun di Padang Pariaman, Sumatera Barat. IS merupakan warga Padang Pariaman dan saat ini tersangka masih dalam tahap pengejaran oleh pihak kepolisian. Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman, Ibtu AA Regi, mengatakan penetapan tersangka terhadap IS dilakukan setelah polisi melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, termasuk mengumpulkan alat bukti di lokasi kejadian. Pecahan demi pecahan barang bukti dari tersangka pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman itu terus dikumpulkan oleh pihak kepolisian. Setelah sebelumnya menemukan sandal dan baju pelaku di lokasi kejadian pada Minggu 15 September 2024 kemarin, polisi menemukan tas berisi sejumlah barang yang diduga milik IS. IS diduga kabur ke hutan perbukitan di sekitar lokasi kejadian, dan dalam memburu pelaku, polisi mengerahkan anjing pelacak atau K9. Namun hingga hari ke-7 setelah penemuan jasad korban NKS, polisi masih belum berhasil menangkap pelaku.
Korban dilaporkan hilang pada Jumat 6 September 2024 pekan lalu saat berjualan gorengan secara keliling. Korban kerap berjualan gorengan keliling dari pukul 16 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat dengan membawa nampan plastik berisi gorengan. Anak berusia 18 tahun itu sudah menjual gorengan keliling sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama atau SMP. Ia berjualan untuk menopang ekonomi keluarganya dan menabung agar bisa mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Tidak hanya berjualan keliling saat sore hari, setiap pagi sejak duduk di bangku SMP, NKS juga menjual gorengan di sekolah untuk siswa maupun para gurunya. Kakak korban, Rini Mahyuni, tahu betul kebiasaan sang adik. Alasan korban pulang terlambat biasanya karena berkutat pada kondisi cuaca dan jumlah gorengan yang masih banyak tersisa. Namun saat kejadian hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, korban tidak kunjung pulang dan membuat keluarganya khawatir sampai memutuskan untuk mencarinya. Kabar hilangnya korban juga sempat membuat heboh masyarakat Nagari Guguak, 2x11, 6 Lingkung, hingga mereka membantu mencari gadis penjual gorengan tersebut. Namun hingga keesokan subuh tidak ada hasil dari pencarian warga. Lalu pada keesokan harinya, pada Sabtu 7 September 2024, warga menemukan barang dagangan korban yang berserakan di atas tanah, mulai dari gorengan, kantong plastik, botol saus, dan uang yang tergeletak tidak jauh dari lokasi rumahnya. Penemuan ini hanya berjarak 100 meter dari rumah korban. Merunut dari rutinitas korban berjualan, lokasi penemuan tersebut merupakan rute korban pulang sehabis menjajakan gorengan keliling. Melihat hal tersebut, warga menduga kuat bahwa korban mengalami tindak kejahatan. Setelah itu, para warga bersama tim gabungan menemukan pakaian korban di seberang lokasi penemuan pertama, dan hari berikutnya baru warga menemukan gundukan tanah merah dan ikat rambut korban. Saat itu ditemukan juga tubuh korban dalam kondisi terkubur dalam tanah dan tanpa busana. Setelah ditemukan, jasad korban langsung dievakuasi pihak berwajib ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi, kemudian jenazah korban sudah dimakamkan di kuburan kaum dekat kediamannya. Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir, memastikan korban merupakan korban pembunuhan dan ruda paksa. Kemudian Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengungkap pihaknya telah menyisir sejumlah lokasi yang dicurigai menjadi lokasi persembunyian tersangka IS. Penyisiran ini melibatkan tim gabungan serta masyarakat. Polisi menyebut pelaku cukup licin untuk ditangkap karena menguasai medan tempatnya bersembunyi, sehingga setiap kali polisi hendak menemukan keberadaan IS, ia kerap berhasil melarikan diri terlebih dahulu. Dan hari ini Senin 16 September 2024, pihak kepolisian akan kembali melanjutkan pengejaran tersangka. Lokasi pengejaran masih di sekitaran hutan yang diduga merupakan lokasi persembunyian IS di kawasan Guguak, 2x11, 6 Lingkung, Padang Pariaman. Pihak kepolisian pun membagi beberapa tim untuk mempermudah pencarian. Ya, Tribuner, sebelumnya IS telah dicurigai sebagai tersangka pembunuhan NKS karena sempat terlihat membuntuti korban pada hari kejadian Jumat 6 September 2024 lalu. IS diketahui sering lewat di depan rumah korban, dan Koordinator Tagana Padang Pariaman, Donald Debra, mengatakan IS adalah pemuda yang sering nongkrong di dekat TKP. Berdasarkan keterangan warga, Donald mengatakan bahwa IS sempat bersama 3 rekannya di sekitar musola saat hujan deras pada hari kejadian. 3 rekan IS mengatakan bahwa IS sempat membuntuti korban dari belakang saat melihat korban berjalan menuju arah rumahnya. Usai penemuan jasad korban, pemuda itu bergelagat tidak wajar. Ia menghilang seperti bermaksud melarikan diri, dan berdasarkan laporan warga, IS dilaporkan kerap mengganggu warga, bahkan sering terjadi pencurian, dan IS yang sering dicurigai sebagai pelakunya. IS juga dilaporkan sudah 2 kali masuk penjara.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pihak kepolisian telah menetapkan seorang pria berinisial IS sebagai tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan NKS berusia 18 tahun di Padang Pariaman, Sumatera Barat. IS merupakan warga Padang Pariaman dan saat ini tersangka masih dalam tahap pengejaran oleh pihak kepolisian. Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman, Ibtu AA Regi, mengatakan penetapan tersangka terhadap IS dilakukan setelah polisi melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, termasuk mengumpulkan alat bukti di lokasi kejadian. Pecahan demi pecahan barang bukti dari tersangka pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman itu terus dikumpulkan oleh pihak kepolisian. Setelah sebelumnya menemukan sandal dan baju pelaku di lokasi kejadian pada Minggu 15 September 2024 kemarin, polisi menemukan tas berisi sejumlah barang yang diduga milik IS. IS diduga kabur ke hutan perbukitan di sekitar lokasi kejadian dan dalam memburu pelaku, polisi mengerahkan anjing pelacak atau K9. Namun hingga hari ke-7 setelah penemuan jasad korban NKS, polisi masih belum berhasil menangkap pelaku. Korban dilaporkan hilang pada Jumat 6 September 2024 pekan lalu saat berjualan gorengan secara keliling. Korban kerap berjualan gorengan keliling dari pukul 16 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat dengan membawa nampan plastik berisi gorengan. Anak berusia 18 tahun itu sudah menjual gorengan keliling sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama atau SMP. Ia berjualan untuk menopang ekonomi keluarganya dan menabung agar bisa mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Tidak hanya berjualan keliling saat sore hari, setiap pagi sejak duduk di bangku SMP, NKS juga menjual gorengan di sekolah untuk siswa maupun para gurunya. Kakak korban, Rini Mahyuni, tahu betul kebiasaan sang adik. Alasan korban pulang terlambat biasanya karena berkutat pada kondisi cuaca dan jumlah gorengan yang masih banyak tersisa. Namun saat kejadian hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, korban tidak kunjung pulang dan membuat keluarganya khawatir sampai memutuskan untuk mencarinya. Kabar hilangnya korban juga sempat membuat heboh masyarakat Nagari Guguak 2x11 6 Lingkung hingga mereka membantu mencari gadis penjual gorengan tersebut. Namun hingga keesokan subuh tidak ada hasil dari pencarian warga. Lalu pada keesokan harinya, pada Sabtu 7 September 2024, warga menemukan barang dagangan korban yang berserakan di atas tanah, mulai dari gorengan, kantong plastik, botol saus, dan uang yang tergeletak tidak jauh dari lokasi rumahnya. Penemuan ini hanya berjarak 100 meter dari rumah korban. Merunut dari rutinitas korban berjualan, lokasi penemuan tersebut merupakan rute korban pulang sehabis menjajakan gorengan keliling. Melihat hal tersebut, warga menduga kuat bahwa korban mengalami tindak kejahatan. Setelah itu, para warga bersama tim gabungan menemukan pakaian korban di seberang lokasi penemuan pertama, dan hari berikutnya baru warga menemukan gundukan tanah merah dan ikat rambut korban. Saat itu ditemukan juga tubuh korban dalam kondisi terkubur dalam tanah dan tanpa busana. Setelah ditemukan, jasad korban langsung dievakuasi pihak berwajib ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi, kemudian jenazah korban sudah dimakamkan di kuburan kaum dekat kediamannya. Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir, memastikan korban merupakan korban pembunuhan dan ruda paksa. Kemudian Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengungkap pihaknya telah menyisir sejumlah lokasi yang dicurigai menjadi lokasi persembunyian tersangka IS.
Penyisiran ini melibatkan tim gabungan serta masyarakat. Polisi menyebut pelaku cukup licin untuk ditangkap karena menguasai medan tempatnya bersembunyi, sehingga setiap kali polisi hendak menemukan keberadaan IS, ia kerap berhasil melarikan diri terlebih dahulu. Dan hari ini Senin 16 September 2024, pihak kepolisian akan kembali melanjutkan pengejaran tersangka. Lokasi pengejaran masih di sekitaran hutan yang diduga merupakan lokasi persembunyian IS di kawasan Guguak 2x11 6 Lingkung Padang, Pariaman. Pihak kepolisian pun membagi beberapa tim untuk mempermudah pencarian. Ya, Tribuners, sebelumnya IS telah dicurigai sebagai tersangka pembunuhan NKS karena sempat terlihat membuntuti korban pada hari kejadian Jumat 6 September 2024 lalu. IS diketahui sering lewat di depan rumah korban dan koordinator Tagana Padang Pariaman, Donald Debra, mengatakan IS adalah pemuda yang sering nongkrong di dekat TKP. Berdasarkan keterangan warga, Donald mengatakan bahwa IS sempat bersama 3 rekannya di sekitar musola saat hujan deras pada hari kejadian. 3 rekan IS mengatakan bahwa IS sempat membuntuti korban dari belakang saat melihat korban berjalan menuju arah rumahnya. Usai penemuan jasad korban, pemuda itu bergelagat tidak wajar. Ia menghilang seperti bermaksud melarikan diri dan berdasarkan laporan warga, IS dilaporkan kerap mengganggu warga, bahkan sering terjadi pencurian dan IS yang sering dicurigai sebagai pelakunya. IS juga dilaporkan sudah 2 kali masuk penjara. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pihak kepolisian telah menetapkan seorang pria berinisial IS sebagai tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan NKS berusia 18 tahun di Padang Pariaman, Sumatera Barat. IS merupakan warga Padang Pariaman dan saat ini tersangka masih dalam tahap pengejaran oleh pihak kepolisian. Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman, Ibtu AA Regi, mengatakan penetapan tersangka terhadap IS dilakukan setelah polisi melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, termasuk mengumpulkan alat bukti di lokasi kejadian. Pecahan demi pecahan barang bukti dari tersangka pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman itu terus dikumpulkan oleh pihak kepolisian. Setelah sebelumnya menemukan sandal dan baju pelaku di lokasi kejadian pada Minggu 15 September 2024 kemarin, polisi menemukan tas berisi sejumlah barang yang diduga milik IS. IS diduga kabur ke hutan perbukitan di sekitar lokasi kejadian dan dalam memburu pelaku, polisi mengerahkan anjing pelacak atau K9. Namun hingga hari ke-7 setelah penemuan jasad korban NKS, polisi masih belum berhasil menangkap pelaku. Korban dilaporkan hilang pada Jumat 6 September 2024 pekan lalu saat berjualan gorengan secara keliling. Korban kerap berjualan gorengan keliling dari pukul 16 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat dengan membawa nampan plastik berisi gorengan. Anak berusia 18 tahun itu sudah menjual gorengan keliling sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama atau SMP. Ia berjualan untuk menopang ekonomi keluarganya dan menabung agar bisa mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Tidak hanya berjualan keliling saat sore hari, setiap pagi sejak duduk di bangku SMP, NKS juga menjual gorengan di sekolah untuk siswa maupun para gurunya. Kakak korban, Rini Mahyuni, tahu betul kebiasaan sang adik. Alasan korban pulang terlambat biasanya karena berkutat pada kondisi cuaca dan jumlah gorengan yang masih banyak tersisa. Namun saat kejadian hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, korban tidak kunjung pulang dan membuat keluarganya khawatir sampai memutuskan untuk mencarinya. Kabar hilangnya korban juga sempat membuat heboh masyarakat Nagari Guguak 2x11 6 Lingkung hingga mereka membantu mencari gadis penjual gorengan tersebut. Namun hingga keesokan subuh
mengeluh tidak ada hasil dari pencarian warga. Lalu pada keesokan harinya, pada Sabtu 7 September 2024, warga menemukan barang dagangan korban yang berserakan di atas tanah, mulai dari gorengan, kantong plastik, botol saus, dan uang yang tergeletak tidak jauh dari lokasi rumahnya. Penemuan ini hanya berjarak 100 meter dari rumah korban. Merunut dari rutinitas korban berjualan, lokasi penemuan tersebut merupakan rute korban pulang sehabis menjajakan gorengan keliling. Melihat hal tersebut, warga menduga kuat bahwa korban mengalami tindak kejahatan. Setelah itu, para warga bersama tim gabungan menemukan pakaian korban di seberang lokasi penemuan pertama, dan hari berikutnya baru warga menemukan gundukan tanah merah dan ikat rambut korban. Saat itu ditemukan juga tubuh korban dalam kondisi terkubur dalam tanah dan tanpa busana. Setelah ditemukan, jasad korban langsung dievakuasi pihak berwajib ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi, kemudian jenazah korban sudah dimakamkan di kuburan kaum dekat kediamannya. Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir, memastikan korban merupakan korban pembunuhan dan ruda paksa. Kemudian Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengungkap pihaknya telah menyisir sejumlah lokasi yang dicurigai menjadi lokasi persembunyian tersangka IS. Penyisiran ini melibatkan tim gabungan serta masyarakat. Polisi menyebut pelaku cukup licin untuk ditangkap karena menguasai medan tempatnya bersembunyi, sehingga setiap kali polisi hendak menemukan keberadaan IS, ia kerap berhasil melarikan diri terlebih dahulu. Dan hari ini Senin 16 September 2024, pihak kepolisian akan kembali melanjutkan pengejaran tersangka. Lokasi pengejaran masih di sekitaran hutan yang diduga merupakan lokasi persembunyian IS di kawasan Guguak 2x11 6 Lingkung Padang Pariaman. Pihak kepolisian pun membagi beberapa tim untuk mempermudah pencarian. Ya, Tribuners, sebelumnya IS telah dicurigai sebagai tersangka pembunuhan NKS karena sempat terlihat membuntuti korban pada hari kejadian Jumat 6 September 2024 lalu. IS diketahui sering lewat di depan rumah korban, dan Koordinator Tagana Padang Pariaman, Donald Debra, mengatakan IS adalah pemuda yang sering nongkrong di dekat TKP. Berdasarkan keterangan warga, Donald mengatakan bahwa IS sempat bersama 3 rekannya di sekitar musola saat hujan deras pada hari kejadian. 3 rekan IS mengatakan bahwa IS sempat membuntuti korban dari belakang saat melihat korban berjalan menuju arah rumahnya. Usai penemuan jasad korban, pemuda itu bergelagat tidak wajar. Ia menghilang seperti bermaksud melarikan diri, dan berdasarkan laporan warga, IS dilaporkan kerap mengganggu warga, bahkan sering terjadi pencurian, dan IS yang sering dicurigai sebagai pelakunya. IS juga dilaporkan sudah 2 kali masuk penjara. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pihak kepolisian telah menetapkan seorang pria berinisial IS sebagai tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan NKS berusia 18 tahun di Padang Pariaman, Sumatera Barat. IS merupakan warga Padang Pariaman dan saat ini tersangka masih dalam tahap pengejaran oleh pihak kepolisian. Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman, Ibtu AA Regi, mengatakan penetapan tersangka terhadap IS dilakukan setelah polisi melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, termasuk mengumpulkan alat bukti di lokasi kejadian. Pecahan demi pecahan barang bukti dari tersangka pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman itu terus dikumpulkan oleh pihak kepolisian. Setelah sebelumnya menemukan sandal dan baju pelaku di lokasi kejadian pada Minggu 15 September 2024 kemarin, polisi menemukan tas berisi sejumlah barang yang diduga milik IS. IS diduga kabur ke hutan perbukitan di sekitar lokasi kejadian, dan dalam memburu pelaku, polisi mengerahkan anjing pelacak atau K9. Namun hingga hari ke-7 setelah penemuan jasad korban NKS, polisi masih belum berhasil menangkap pelaku.
Korban dilaporkan hilang pada Jumat 6 September 2024 pekan lalu saat berjualan gorengan secara keliling. Korban kerap berjualan gorengan keliling dari pukul 16 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat dengan membawa nampan plastik berisi gorengan. Anak berusia 18 tahun itu sudah menjual gorengan keliling sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama atau SMP. Ia berjualan untuk menopang ekonomi keluarganya dan menabung agar bisa mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Tidak hanya berjualan keliling saat sore hari, setiap pagi sejak duduk di bangku SMP, NKS juga menjual gorengan di sekolah untuk siswa maupun para gurunya. Kakak korban, Rini Mahyuni, tahu betul kebiasaan sang adik. Alasan korban pulang terlambat biasanya karena berkutat pada kondisi cuaca dan jumlah gorengan yang masih banyak tersisa. Namun saat kejadian hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, korban tidak kunjung pulang dan membuat keluarganya khawatir sampai memutuskan untuk mencarinya. Kabar hilangnya korban juga sempat membuat heboh masyarakat Nagari Guguak 2x11 6 Lingkung hingga mereka membantu mencari gadis penjual gorengan tersebut. Namun hingga keesokan subuh tidak ada hasil dari pencarian warga. Lalu pada keesokan harinya, pada Sabtu 7 September 2024, warga menemukan barang dagangan korban yang berserakan di atas tanah mulai dari gorengan, kantong plastik, botol saus, dan uang yang tergeletak tidak jauh dari lokasi rumahnya. Penemuan ini hanya berjarak 100 meter dari rumah korban, merunut dari rutinitas korban berjualan. Lokasi penemuan tersebut merupakan rute korban pulang sehabis menjajakan gorengan keliling. Melihat hal tersebut, warga menduga kuat bahwa korban mengalami tindak kejahatan. Setelah itu, para warga bersama tim gabungan menemukan pakaian korban di seberang lokasi penemuan pertama, dan hari berikutnya baru warga menemukan gundukan tanah merah dan ikat rambut korban. Saat itu ditemukan juga tubuh korban dalam kondisi terkubur dalam tanah dan tanpa busana. Setelah ditemukan, jasad korban langsung dievakuasi pihak berwajib ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi, kemudian jenazah korban sudah dimakamkan di kuburan kaum dekat kediamannya. Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir, memastikan korban merupakan korban pembunuhan dan ruda paksa. Kemudian Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengungkap pihaknya telah menyisir sejumlah lokasi yang dicurigai menjadi lokasi persembunyian tersangka IS. Penyisiran ini melibatkan tim gabungan serta masyarakat. Polisi menyebut pelaku cukup licin untuk ditangkap karena menguasai medan tempatnya bersembunyi, sehingga setiap kali polisi hendak menemukan keberadaan IS, ia kerap berhasil melarikan diri terlebih dahulu. Dan hari ini Senin 16 September 2024, pihak kepolisian akan kembali melanjutkan pengejaran tersangka. Lokasi pengejaran masih di sekitaran hutan yang diduga merupakan lokasi persembunyian IS di kawasan Guguak 2x11 6 Lingkung, Padang Pariaman. Pihak kepolisian pun membagi beberapa tim untuk mempermudah pencarian. Ya, Tribuner, sebelumnya IS telah dicurigai sebagai tersangka pembunuhan NKS karena sempat terlihat membuntuti korban pada hari kejadian Jumat 6 September 2024 lalu. IS diketahui sering lewat di depan rumah korban, dan Koordinator Tagana Padang Pariaman, Donald Debra, mengatakan IS adalah pemuda yang sering nongkrong di dekat TKP. Berdasarkan keterangan warga, Donald mengatakan bahwa IS sempat bersama 3 rekannya di sekitar musola saat hujan deras pada hari kejadian. 3 rekan IS mengatakan bahwa IS sempat membuntuti korban dari belakang saat melihat korban berjalan menuju arah rumahnya. Usai penemuan jasad korban, pemuda itu bergelagat tidak wajar. Ia menghilang seperti bermaksud melarikan diri, dan berdasarkan laporan warga, IS dilaporkan kerap mengganggu warga, bahkan sering terjadi pencurian, dan IS yang sering dicurigai sebagai pelakunya. IS juga dilaporkan sudah 2 kali masuk penjara.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, pihak kepolisian telah menetapkan seorang pria berinisial IS sebagai tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan NKS berusia 18 tahun di Padang Pariaman, Sumatera Barat. IS merupakan warga Padang Pariaman dan saat ini tersangka masih dalam tahap pengejaran oleh pihak kepolisian. Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman, Ibtu AA Regi, mengatakan penetapan tersangka terhadap IS dilakukan setelah polisi melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, termasuk mengumpulkan alat bukti di lokasi kejadian. Pecahan demi pecahan barang bukti dari tersangka pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman itu terus dikumpulkan oleh pihak kepolisian. Setelah sebelumnya menemukan sandal dan baju pelaku di lokasi kejadian pada Minggu 15 September 2024 kemarin, polisi menemukan tas berisi sejumlah barang yang diduga milik IS. IS diduga kabur ke hutan perbukitan di sekitar lokasi kejadian dan dalam memburu pelaku, polisi mengerahkan anjing pelacak atau K9. Namun hingga hari ke-7 setelah penemuan jasad korban NKS, polisi masih belum berhasil menangkap pelaku. Korban dilaporkan hilang pada Jumat 6 September 2024 pekan lalu saat berjualan gorengan secara keliling. Korban kerap berjualan gorengan keliling dari pukul 16 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat dengan membawa nampan plastik berisi gorengan. Anak berusia 18 tahun itu sudah menjual gorengan keliling sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama atau SMP. Ia berjualan untuk menopang ekonomi keluarganya dan menabung agar bisa mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Tidak hanya berjualan keliling saat sore hari, setiap pagi sejak duduk di bangku SMP, NKS juga menjual gorengan di sekolah untuk siswa maupun para gurunya. Kakak korban, Rini Mahyuni, tahu betul kebiasaan sang adik. Alasan korban pulang terlambat biasanya karena berkutat pada kondisi cuaca dan jumlah gorengan yang masih banyak tersisa. Namun saat kejadian hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, korban tidak kunjung pulang dan membuat keluarganya khawatir sampai memutuskan untuk mencarinya. Kabar hilangnya korban juga sempat membuat heboh masyarakat Nagari Guguak, 2x11, 6 Lingkung, hingga mereka membantu mencari gadis penjual gorengan tersebut. Namun hingga keesokan subuh tidak ada hasil dari pencarian warga. Lalu pada keesokan harinya, pada Sabtu 7 September 2024, warga menemukan barang dagangan korban yang berserakan di atas tanah, mulai dari gorengan, kantong plastik, botol saus, dan uang yang tergeletak tidak jauh dari lokasi rumahnya. Penemuan ini hanya berjarak 100 meter dari rumah korban. Merunut dari rutinitas korban berjualan, lokasi penemuan tersebut merupakan rute korban pulang sehabis menjajakan gorengan keliling. Melihat hal tersebut, warga menduga kuat bahwa korban mengalami tindak kejahatan. Setelah itu, para warga bersama tim gabungan menemukan pakaian korban di seberang lokasi penemuan pertama, dan hari berikutnya baru warga menemukan gundukan tanah merah dan ikat rambut korban. Saat itu ditemukan juga tubuh korban dalam kondisi terkubur dalam tanah dan tanpa busana. Setelah ditemukan, jasad korban langsung dievakuasi pihak berwajib ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi, kemudian jenazah korban sudah dimakamkan di kuburan kaum dekat kediamannya. Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir, memastikan korban merupakan korban pembunuhan dan ruda paksa. Kemudian Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengungkap pihaknya telah menyisir sejumlah lokasi yang dicurigai menjadi lokasi persembunyian tersangka IS. Penyisiran ini melibatkan tim gabungan serta masyarakat.
Polisi menyebut pelaku cukup licin untuk ditangkap karena menguasai medan tempatnya bersembunyi, sehingga setiap kali polisi hendak menemukan keberadaan IS, ia kerap berhasil melarikan diri terlebih dahulu. Dan hari ini Senin 16 September 2024, pihak kepolisian akan kembali melanjutkan pengejaran tersangka. Lokasi pengejaran masih di sekitaran hutan yang diduga merupakan lokasi persembunyian IS di kawasan Guguak 2x11 6 Lingkung Padang, Pariaman. Pihak kepolisian pun membagi beberapa tim untuk mempermudah pencarian. Ya, Tribuners, sebelumnya IS telah dicurigai sebagai tersangka pembunuhan NKS karena sempat terlihat membuntuti korban pada hari kejadian Jumat 6 September 2024 lalu. IS diketahui sering lewat di depan rumah korban dan koordinator Tagana Padang Pariaman, Donald Debra, mengatakan IS adalah pemuda yang sering nongkrong di dekat TKP. Berdasarkan keterangan warga, Donald mengatakan bahwa IS sempat bersama 3 rekannya di sekitar musola saat hujan deras pada hari kejadian. 3 rekan IS mengatakan bahwa IS sempat membuntuti korban dari belakang saat melihat korban berjalan menuju arah rumahnya. Usai penemuan jasad korban, pemuda itu bergelagat tidak wajar. Ia menghilang seperti bermaksud melarikan diri dan berdasarkan laporan warga, IS dilaporkan kerap mengganggu warga, bahkan sering terjadi pencurian dan IS yang sering dicurigai sebagai pelakunya. IS juga dilaporkan sudah 2 kali masuk penjara. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pihak kepolisian telah menetapkan seorang pria berinisial IS sebagai tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan NKS berusia 18 tahun di Padang Pariaman, Sumatera Barat. IS merupakan warga Padang Pariaman dan saat ini tersangka masih dalam tahap pengejaran oleh pihak kepolisian. Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman, Ibtu AA Regi, mengatakan penetapan tersangka terhadap IS dilakukan setelah polisi melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, termasuk mengumpulkan alat bukti di lokasi kejadian. Pecahan demi pecahan barang bukti dari tersangka pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman itu terus dikumpulkan oleh pihak kepolisian. Setelah sebelumnya menemukan sandal dan baju pelaku di lokasi kejadian pada Minggu 15 September 2024 kemarin, polisi menemukan tas berisi sejumlah barang yang diduga milik IS. IS diduga kabur ke hutan perbukitan di sekitar lokasi kejadian dan dalam memburu pelaku, polisi mengerahkan anjing pelacak atau K9. Namun hingga hari ke-7 setelah penemuan jasad korban NKS, polisi masih belum berhasil menangkap pelaku. Korban dilaporkan hilang pada Jumat 6 September 2024 pekan lalu saat berjualan gorengan secara keliling. Korban kerap berjualan gorengan keliling dari pukul 16 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat dengan membawa nampan plastik berisi gorengan. Anak berusia 18 tahun itu sudah menjual gorengan keliling sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama atau SMP. Ia berjualan untuk menopang ekonomi keluarganya dan menabung agar bisa mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Tidak hanya berjualan keliling saat sore hari, setiap pagi sejak duduk di bangku SMP, NKS juga menjual gorengan di sekolah untuk siswa maupun para gurunya. Kakak korban, Rini Mahyuni, tahu betul kebiasaan sang adik. Alasan korban pulang terlambat biasanya karena berkutat pada kondisi cuaca dan jumlah gorengan yang masih banyak tersisa. Namun saat kejadian hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, korban tidak kunjung pulang dan membuat keluarganya khawatir sampai memutuskan untuk mencarinya. Kabar hilangnya korban juga sempat membuat heboh masyarakat Nagari Guguak 2x11 6 Lingkung hingga mereka membantu mencari gadis penjual gorengan tersebut. Namun hingga keesokan subuh
mengeluh tidak ada hasil dari pencarian warga. Lalu pada keesokan harinya, pada Sabtu 7 September 2024, warga menemukan barang dagangan korban yang berserakan di atas tanah, mulai dari gorengan, kantong plastik, botol saus, dan uang yang tergeletak tidak jauh dari lokasi rumahnya. Penemuan ini hanya berjarak 100 meter dari rumah korban, merunut dari rutinitas korban berjualan. Lokasi penemuan tersebut merupakan rute korban pulang sehabis menjajakan gorengan keliling. Melihat hal tersebut, warga menduga kuat bahwa korban mengalami tindak kejahatan. Setelah itu, para warga bersama tim gabungan menemukan pakaian korban di seberang lokasi penemuan pertama, dan hari berikutnya baru warga menemukan gundukan tanah merah dan ikat rambut korban. Saat itu ditemukan juga tubuh korban dalam kondisi terkubur dalam tanah dan tanpa busana. Setelah ditemukan, jasad korban langsung dievakuasi pihak berwajib ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi, kemudian jenazah korban sudah dimakamkan di kuburan kaum dekat kediamannya. Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir, memastikan korban merupakan korban pembunuhan dan ruda paksa. Kemudian Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengungkap pihaknya telah menyisir sejumlah lokasi yang dicurigai menjadi lokasi persembunyian tersangka IS. Penyisiran ini melibatkan tim gabungan serta masyarakat. Polisi menyebut pelaku cukup licin untuk ditangkap karena menguasai medan tempatnya bersembunyi, sehingga setiap kali polisi hendak menemukan keberadaan IS, ia kerap berhasil melarikan diri terlebih dahulu. Dan hari ini Senin 16 September 2024, pihak kepolisian akan kembali melanjutkan pengejaran tersangka. Lokasi pengejaran masih di sekitaran hutan yang diduga merupakan lokasi persembunyian IS di kawasan Guguak 2x11 6 Lingkung Padang Pariaman. Pihak kepolisian pun membagi beberapa tim untuk mempermudah pencarian. Ya, Tribuners, sebelumnya IS telah dicurigai sebagai tersangka pembunuhan NKS karena sempat terlihat membuntuti korban pada hari kejadian Jumat 6 September 2024 lalu. IS diketahui sering lewat di depan rumah korban, dan Koordinator Tagana Padang Pariaman, Donald Debra, mengatakan IS adalah pemuda yang sering nongkrong di dekat TKP. Berdasarkan keterangan warga, Donald mengatakan bahwa IS sempat bersama 3 rekannya di sekitar musola saat hujan deras pada hari kejadian. 3 rekan IS mengatakan bahwa IS sempat membuntuti korban dari belakang saat melihat korban berjalan menuju arah rumahnya. Usai penemuan jasad korban, pemuda itu bergelagat tidak wajar. Ia menghilang seperti bermaksud melarikan diri, dan berdasarkan laporan warga, IS dilaporkan kerap mengganggu warga, bahkan sering terjadi pencurian, dan IS yang sering dicurigai sebagai pelakunya. IS juga dilaporkan sudah 2 kali masuk penjara. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pihak kepolisian telah menetapkan seorang pria berinisial IS sebagai tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan NKS berusia 18 tahun di Padang Pariaman, Sumatera Barat. IS merupakan warga Padang Pariaman dan saat ini tersangka masih dalam tahap pengejaran oleh pihak kepolisian. Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman, Ibtu AA Regi, mengatakan penetapan tersangka terhadap IS dilakukan setelah polisi melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, termasuk mengumpulkan alat bukti di lokasi kejadian. Pecahan demi pecahan barang bukti dari tersangka pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman itu terus dikumpulkan oleh pihak kepolisian. Setelah sebelumnya menemukan sandal dan baju pelaku di lokasi kejadian pada Minggu 15 September 2024 kemarin, polisi menemukan tas berisi sejumlah barang yang diduga milik IS. IS diduga kabur ke hutan perbukitan di sekitar lokasi kejadian, dan dalam memburu pelaku, polisi mengerahkan anjing pelacak atau K9. Namun hingga hari ke-7 setelah penemuan jasad korban NKS, polisi masih belum berhasil menangkap pelaku.
Korban dilaporkan hilang pada Jumat 6 September 2024 pekan lalu saat berjualan gorengan secara keliling. Korban kerap berjualan gorengan keliling dari pukul 16 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat dengan membawa nampan plastik berisi gorengan. Anak berusia 18 tahun itu sudah menjual gorengan keliling sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama atau SMP. Ia berjualan untuk menopang ekonomi keluarganya dan menabung agar bisa mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Tidak hanya berjualan keliling saat sore hari, setiap pagi sejak duduk di bangku SMP, NKS juga menjual gorengan di sekolah untuk siswa maupun para gurunya. Kakak korban, Rini Mahyuni, tahu betul kebiasaan sang adik. Alasan korban pulang terlambat biasanya karena berkutat pada kondisi cuaca dan jumlah gorengan yang masih banyak tersisa. Namun saat kejadian hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, korban tidak kunjung pulang dan membuat keluarganya khawatir sampai memutuskan untuk mencarinya. Kabar hilangnya korban juga sempat membuat heboh masyarakat Nagari Guguak, 2x11, 6 Lingkung, hingga mereka membantu mencari gadis penjual gorengan tersebut. Namun hingga keesokan subuh tidak ada hasil dari pencarian warga. Lalu pada keesokan harinya, pada Sabtu 7 September 2024, warga menemukan barang dagangan korban yang berserakan di atas tanah, mulai dari gorengan, kantong plastik, botol saus, dan uang yang tergeletak tidak jauh dari lokasi rumahnya. Penemuan ini hanya berjarak 100 meter dari rumah korban. Merunut dari rutinitas korban berjualan, lokasi penemuan tersebut merupakan rute korban pulang sehabis menjajakan gorengan keliling. Melihat hal tersebut, warga menduga kuat bahwa korban mengalami tindak kejahatan. Setelah itu, para warga bersama tim gabungan menemukan pakaian korban di seberang lokasi penemuan pertama, dan hari berikutnya baru warga menemukan gundukan tanah merah dan ikat rambut korban. Saat itu ditemukan juga tubuh korban dalam kondisi terkubur dalam tanah dan tanpa busana. Setelah ditemukan, jasad korban langsung dievakuasi pihak berwajib ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi, kemudian jenazah korban sudah dimakamkan di kuburan kaum dekat kediamannya. Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir, memastikan korban merupakan korban pembunuhan dan ruda paksa. Kemudian Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir, mengungkap pihaknya telah menyisir sejumlah lokasi yang dicurigai menjadi lokasi persembunyian tersangka IS. Penyisiran ini melibatkan tim gabungan serta masyarakat. Polisi menyebut pelaku cukup licin untuk ditangkap karena menguasai medan tempatnya bersembunyi, sehingga setiap kali polisi hendak menemukan keberadaan IS, ia kerap berhasil melarikan diri terlebih dahulu. Dan hari ini, Senin 16 September 2024, pihak kepolisian akan kembali melanjutkan pengejaran tersangka. Lokasi pengejaran masih di sekitaran hutan yang diduga merupakan lokasi persembunyian IS di kawasan Guguak, 2x11, 6 Lingkung, Padang Pariaman. Pihak kepolisian pun membagi beberapa tim untuk mempermudah pencarian. Ya, Tribuner, sebelumnya IS telah dicurigai sebagai tersangka pembunuhan NKS karena sempat terlihat membuntuti korban pada hari kejadian Jumat 6 September 2024 lalu. IS diketahui sering lewat di depan rumah korban, dan Koordinator Tagana Padang Pariaman, Donald Debra, mengatakan IS adalah pemuda yang sering nongkrong di dekat TKP. Berdasarkan keterangan warga, Donald mengatakan bahwa IS sempat bersama 3 rekannya di sekitar musola saat hujan deras pada hari kejadian. 3 rekan IS mengatakan bahwa IS sempat membuntuti korban dari belakang saat melihat korban berjalan menuju arah rumahnya. Usai penemuan jasad korban, pemuda itu bergelagat tidak wajar. Ia menghilang seperti bermaksud melarikan diri, dan berdasarkan laporan warga, IS dilaporkan kerap mengganggu warga, bahkan sering terjadi pencurian, dan IS yang sering dicurigai sebagai pelakunya. IS juga dilaporkan sudah 2 kali masuk penjara.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, pihak kepolisian telah menetapkan seorang pria berinisial IS sebagai tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan NKS berusia 18 tahun di Padang Pariaman, Sumatera Barat. IS merupakan warga Padang Pariaman dan saat ini tersangka masih dalam tahap pengejaran oleh pihak kepolisian. Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman, Ibtu AA Regi, mengatakan penetapan tersangka terhadap IS dilakukan setelah polisi melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, termasuk mengumpulkan alat bukti di lokasi kejadian. Pecahan demi pecahan barang bukti dari tersangka pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman itu terus dikumpulkan oleh pihak kepolisian. Setelah sebelumnya menemukan sandal dan baju pelaku di lokasi kejadian pada Minggu 15 September 2024 kemarin, polisi menemukan tas berisi sejumlah barang yang diduga milik IS. IS diduga kabur ke hutan perbukitan di sekitar lokasi kejadian dan dalam memburu pelaku, polisi mengerahkan anjing pelacak atau K9. Namun hingga hari ke-7 setelah penemuan jasad korban NKS, polisi masih belum berhasil menangkap pelaku. Korban dilaporkan hilang pada Jumat 6 September 2024 pekan lalu saat berjualan gorengan secara keliling. Korban kerap berjualan gorengan keliling dari pukul 16 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat dengan membawa nampan plastik berisi gorengan. Anak berusia 18 tahun itu sudah menjual gorengan keliling sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama atau SMP. Ia berjualan untuk menopang ekonomi keluarganya dan menabung agar bisa mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Tidak hanya berjualan keliling saat sore hari, setiap pagi sejak duduk di bangku SMP, NKS juga menjual gorengan di sekolah untuk siswa maupun para gurunya. Kakak korban, Rini Mahyuni, tahu betul kebiasaan sang adik. Alasan korban pulang terlambat biasanya karena berkutat pada kondisi cuaca dan jumlah gorengan yang masih banyak tersisa. Namun saat kejadian hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, korban tidak kunjung pulang dan membuat keluarganya khawatir sampai memutuskan untuk mencarinya. Kabar hilangnya korban juga sempat membuat heboh masyarakat Nagari Guguak, 2x11, 6 Lingkung, hingga mereka membantu mencari gadis penjual gorengan tersebut. Namun hingga keesokan subuh tidak ada hasil dari pencarian warga. Lalu pada keesokan harinya, pada Sabtu 7 September 2024, warga menemukan barang dagangan korban yang berserakan di atas tanah, mulai dari gorengan, kantong plastik, botol saus, dan uang yang tergeletak tidak jauh dari lokasi rumahnya. Penemuan ini hanya berjarak 100 meter dari rumah korban, merunut dari rutinitas korban berjualan. Lokasi penemuan tersebut merupakan rute korban pulang sehabis menjajakan gorengan keliling. Melihat hal tersebut, warga menduga kuat bahwa korban mengalami tindak kejahatan. Setelah itu, para warga bersama tim gabungan menemukan pakaian korban di seberang lokasi penemuan pertama, dan hari berikutnya baru warga menemukan gundukan tanah merah dan ikat rambut korban. Saat itu ditemukan juga tubuh korban dalam kondisi terkubur dalam tanah dan tanpa busana. Setelah ditemukan, jasad korban langsung dievakuasi pihak berwajib ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi, kemudian jenazah korban sudah dimakamkan di kuburan kaum dekat kediamannya. Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir, memastikan korban merupakan korban pembunuhan dan ruda paksa. Kemudian Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir, mengungkap pihaknya telah menyisir sejumlah lokasi yang dicurigai menjadi lokasi persembunyian tersangka IS. Penyisiran ini melibatkan tim gabungan serta masyarakat.
Polisi menyebut pelaku cukup licin untuk ditangkap karena menguasai medan tempatnya bersembunyi, sehingga setiap kali polisi hendak menemukan keberadaan IS, ia kerap berhasil melarikan diri terlebih dahulu. Dan hari ini Senin 16 September 2024, pihak kepolisian akan kembali melanjutkan pengejaran tersangka. Lokasi pengejaran masih di sekitaran hutan yang diduga merupakan lokasi persembunyian IS di kawasan Guguak 2x11 6 Lingkung, Padang, Pariaman. Pihak kepolisian pun membagi beberapa tim untuk mempermudah pencarian. Ya, Tribuners, sebelumnya IS telah dicurigai sebagai tersangka pembunuhan NKS karena sempat terlihat membuntuti korban pada hari kejadian Jumat 6 September 2024 lalu. IS diketahui sering lewat di depan rumah korban dan koordinator Tagana Padang Pariaman, Donald Debra, mengatakan IS adalah pemuda yang sering nongkrong di dekat TKP. Berdasarkan keterangan warga, Donald mengatakan bahwa IS sempat bersama 3 rekannya di sekitar musola saat hujan deras pada hari kejadian. 3 rekan IS mengatakan bahwa IS sempat membuntuti korban dari belakang saat melihat korban berjalan menuju arah rumahnya. Usai penemuan jasad korban, pemuda itu bergelagat tidak wajar. Ia menghilang seperti bermaksud melarikan diri, dan berdasarkan laporan warga, IS dilaporkan kerap mengganggu warga, bahkan sering terjadi pencurian, dan IS yang sering dicurigai sebagai pelakunya. IS juga dilaporkan sudah 2 kali masuk penjara. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pihak kepolisian telah menetapkan seorang pria berinisial IS sebagai tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan NKS berusia 18 tahun di Padang Pariaman, Sumatera Barat. IS merupakan warga Padang Pariaman dan saat ini tersangka masih dalam tahap pengejaran oleh pihak kepolisian. Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman, Ibtu AA Regi, mengatakan penetapan tersangka terhadap IS dilakukan setelah polisi melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, termasuk mengumpulkan alat bukti di lokasi kejadian. Pecahan demi pecahan barang bukti dari tersangka pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman itu terus dikumpulkan oleh pihak kepolisian. Setelah sebelumnya menemukan sandal dan baju pelaku di lokasi kejadian pada Minggu 15 September 2024 kemarin, polisi menemukan tas berisi sejumlah barang yang diduga milik IS. IS diduga kabur ke hutan perbukitan di sekitar lokasi kejadian, dan dalam memburu pelaku, polisi mengerahkan anjing pelacak atau K9. Namun hingga hari ke-7 setelah penemuan jasad korban NKS, polisi masih belum berhasil menangkap pelaku. Korban dilaporkan hilang pada Jumat 6 September 2024 pekan lalu saat berjualan gorengan secara keliling. Korban kerap berjualan gorengan keliling dari pukul 16 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat dengan membawa nampan plastik berisi gorengan. Anak berusia 18 tahun itu sudah menjual gorengan keliling sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama atau SMP. Ia berjualan untuk menopang ekonomi keluarganya dan menabung agar bisa mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Tidak hanya berjualan keliling saat sore hari, setiap pagi sejak duduk di bangku SMP, NKS juga menjual gorengan di sekolah untuk siswa maupun para gurunya. Kakak korban, Rini Mahyuni, tahu betul kebiasaan sang adik. Alasan korban pulang terlambat biasanya karena berkutat pada kondisi cuaca dan jumlah gorengan yang masih banyak tersisa. Namun saat kejadian hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, korban tidak kunjung pulang dan membuat keluarganya khawatir sampai memutuskan untuk mencarinya. Kabar hilangnya korban juga sempat membuat heboh masyarakat Nagari Guguak 2x11 6 Lingkung hingga mereka membantu mencari gadis penjual gorengan tersebut. Namun hingga keesokan subuh
mengeluh tidak ada hasil dari pencarian warga. Lalu pada keesokan harinya, pada Sabtu 7 September 2024, warga menemukan barang dagangan korban yang berserakan di atas tanah, mulai dari gorengan, kantong plastik, botol saus, dan uang yang tergeletak tidak jauh dari lokasi rumahnya. Penemuan ini hanya berjarak 100 meter dari rumah korban. Merunut dari rutinitas korban berjualan, lokasi penemuan tersebut merupakan rute korban pulang sehabis menjajakan gorengan keliling. Melihat hal tersebut, warga menduga kuat bahwa korban mengalami tindak kejahatan. Setelah itu, para warga bersama tim gabungan menemukan pakaian korban di seberang lokasi penemuan pertama, dan hari berikutnya baru warga menemukan gundukan tanah merah dan ikat rambut korban. Saat itu ditemukan juga tubuh korban dalam kondisi terkubur dalam tanah dan tanpa busana. Setelah ditemukan, jasad korban langsung dievakuasi pihak berwajib ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi, kemudian jenazah korban sudah dimakamkan di kuburan kaum dekat kediamannya. Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir, memastikan korban merupakan korban pembunuhan dan ruda paksa. Kemudian Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengungkap pihaknya telah menyisir sejumlah lokasi yang dicurigai menjadi lokasi persembunyian tersangka IS. Penyisiran ini melibatkan tim gabungan serta masyarakat. Polisi menyebut pelaku cukup licin untuk ditangkap karena menguasai medan tempatnya bersembunyi, sehingga setiap kali polisi hendak menemukan keberadaan IS, ia kerap berhasil melarikan diri terlebih dahulu. Dan hari ini Senin 16 September 2024, pihak kepolisian akan kembali melanjutkan pengejaran tersangka. Lokasi pengejaran masih di sekitaran hutan yang diduga merupakan lokasi persembunyian IS di kawasan Guguak 2x11 6 Lingkung Padang Pariaman. Pihak kepolisian pun membagi beberapa tim untuk mempermudah pencarian. Ya, Tribuners, sebelumnya IS telah dicurigai sebagai tersangka pembunuhan NKS karena sempat terlihat membuntuti korban pada hari kejadian Jumat 6 September 2024 lalu. IS diketahui sering lewat di depan rumah korban, dan Koordinator Tagana Padang Pariaman, Donald Debra, mengatakan IS adalah pemuda yang sering nongkrong di dekat TKP. Berdasarkan keterangan warga, Donald mengatakan bahwa IS sempat bersama 3 rekannya di sekitar musola saat hujan deras pada hari kejadian. 3 rekan IS mengatakan bahwa IS sempat membuntuti korban dari belakang saat melihat korban berjalan menuju arah rumahnya. Usai penemuan jasad korban, pemuda itu bergelagat tidak wajar. Ia menghilang seperti bermaksud melarikan diri, dan berdasarkan laporan warga, IS dilaporkan kerap mengganggu warga, bahkan sering terjadi pencurian, dan IS yang sering dicurigai sebagai pelakunya. IS juga dilaporkan sudah 2 kali masuk penjara. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pihak kepolisian telah menetapkan seorang pria berinisial IS sebagai tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan NKS berusia 18 tahun di Padang Pariaman, Sumatera Barat. IS merupakan warga Padang Pariaman dan saat ini tersangka masih dalam tahap pengejaran oleh pihak kepolisian. Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman, Ibtu AA Regi, mengatakan penetapan tersangka terhadap IS dilakukan setelah polisi melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, termasuk mengumpulkan alat bukti di lokasi kejadian. Pecahan demi pecahan barang bukti dari tersangka pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman itu terus dikumpulkan oleh pihak kepolisian. Setelah sebelumnya menemukan sandal dan baju pelaku di lokasi kejadian pada Minggu 15 September 2024 kemarin, polisi menemukan tas berisi sejumlah barang yang diduga milik IS. IS diduga kabur ke hutan perbukitan di sekitar lokasi kejadian, dan dalam memburu pelaku, polisi mengerahkan anjing pelacak atau K9. Namun hingga hari ke-7 setelah penemuan jasad korban NKS, polisi masih belum berhasil menangkap pelaku.
Korban dilaporkan hilang pada Jumat 6 September 2024 pekan lalu saat berjualan gorengan secara keliling. Korban kerap berjualan gorengan keliling dari pukul 16 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat dengan membawa nampan plastik berisi gorengan. Anak berusia 18 tahun itu sudah menjual gorengan keliling sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama atau SMP. Ia berjualan untuk menopang ekonomi keluarganya dan menabung agar bisa mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Tidak hanya berjualan keliling saat sore hari, setiap pagi sejak duduk di bangku SMP, NKS juga menjual gorengan di sekolah untuk siswa maupun para gurunya. Kakak korban, Rini Mahyuni, tahu betul kebiasaan sang adik. Alasan korban pulang terlambat biasanya karena berkutat pada kondisi cuaca dan jumlah gorengan yang masih banyak tersisa. Namun saat kejadian hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, korban tidak kunjung pulang dan membuat keluarganya khawatir sampai memutuskan untuk mencarinya. Kabar hilangnya korban juga sempat membuat heboh masyarakat Nagari Guguak, 2x11, 6 Lingkung, hingga mereka membantu mencari gadis penjual gorengan tersebut. Namun hingga keesokan subuh tidak ada hasil dari pencarian warga. Lalu pada keesokan harinya, pada Sabtu 7 September 2024, warga menemukan barang dagangan korban yang berserakan di atas tanah, mulai dari gorengan, kantong plastik, botol saus, dan uang yang tergeletak tidak jauh dari lokasi rumahnya. Penemuan ini hanya berjarak 100 meter dari rumah korban, merunut dari rutinitas korban berjualan. Lokasi korban saat itu ditemukan juga tubuh korban dalam kondisi terkubur dalam tanah dan tanpa busana. Setelah ditemukan, jasad korban langsung dievakuasi pihak berwajib ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi, kemudian jenazah korban sudah dimakamkan di kuburan kaum dekat kediamannya. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir memastikan korban merupakan korban pembunuhan dan ruda paksa. Kemudian Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengungkap pihaknya telah menyisir sejumlah lokasi yang dicurigai menjadi lokasi persembunyian tersangka IS. Penyisiran ini melibatkan tim gabungan serta masyarakat. Polisi menyebut pelaku cukup licin untuk ditangkap karena menguasai medan tempatnya bersembunyi, sehingga setiap kali polisi hendak menemukan keberadaan IS, ia kerap berhasil melarikan diri terlebih dahulu. Dan hari ini Senin 16 September 2024, pihak kepolisian akan kembali melanjutkan pengejaran tersangka. Lokasi pengejaran masih di sekitaran hutan yang diduga merupakan lokasi persembunyian IS di kawasan Guguak, 2x11, 6 Lingkung, Padang Pariaman. Pihak kepolisian pun membagi beberapa tim untuk mempermudah pencarian. Ya, Tribuners, sebelumnya IS telah dicurigai sebagai tersangka pembunuhan NKS karena sempat terlihat membuntuti korban pada hari kejadian Jumat 6 September 2024 lalu. IS diketahui sering lewat di depan rumah korban dan Koordinator Tagana Padang Pariaman, Donald Debra, mengatakan IS adalah pemuda yang sering nongkrong di dekat TKP. Berdasarkan keterangan warga, Donald mengatakan bahwa IS sempat bersama 3 rekannya di sekitar musola saat hujan deras pada hari kejadian. 3 rekan IS mengatakan bahwa IS sempat membuntuti korban dari belakang saat melihat korban berjalan menuju arah rumahnya. Usai penemuan jasad korban, pemuda itu bergelagat tidak wajar. Ia menghilang seperti bermaksud melarikan diri, dan berdasarkan laporan warga, IS dilaporkan kerap mengganggu warga, bahkan sering terjadi pencurian, dan IS yang sering dicurigai sebagai pelakunya. IS juga dilaporkan sudah 2 kali masuk penjara. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pihak kepolisian telah menetapkan seorang pria berinisial IS sebagai tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan NKS berusia 18 tahun di Padang Pariaman, Sumatera Barat. IS merupakan warga Padang Pariaman dan saat ini tersangka masih dalam tahap pengejaran oleh pihak kepolisian.
Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman, Ibtu AA Regi, mengatakan penetapan tersangka terhadap IS dilakukan setelah polisi melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, termasuk mengumpulkan alat bukti di lokasi kejadian. Pecahan demi pecahan barang bukti dari tersangka pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman itu terus dikumpulkan oleh pihak kepolisian. Setelah sebelumnya menemukan sandal dan baju pelaku di lokasi kejadian pada Minggu 15 September 2024 kemarin, polisi menemukan tas berisi sejumlah barang yang diduga milik IS. IS diduga kabur ke hutan perbukitan di sekitar lokasi kejadian dan dalam memburu pelaku, polisi mengerahkan anjing pelacak atau K9. Namun hingga hari ke-7 setelah penemuan jasad korban NKS, polisi masih belum berhasil menangkap pelaku. Korban dilaporkan hilang pada Jumat 6 September 2024 pekan lalu saat berjualan gorengan secara keliling. Korban kerap berjualan gorengan keliling dari pukul 16 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat dengan membawa nampan plastik berisi gorengan. Anak berusia 18 tahun itu sudah menjual gorengan keliling sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama atau SMP. Ia berjualan untuk menopang ekonomi keluarganya dan menabung agar bisa mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Tidak hanya berjualan keliling saat sore hari, setiap pagi sejak duduk di bangku SMP, NKS juga menjual gorengan di sekolah untuk siswa maupun para gurunya. Kakak korban, Rini Mahyuni, tahu betul kebiasaan sang adik. Alasan korban pulang terlambat biasanya karena berkutat pada kondisi cuaca dan jumlah gorengan yang masih banyak tersisa. Namun saat kejadian hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, korban tidak kunjung pulang dan membuat keluarganya khawatir sampai memutuskan untuk mencarinya. Kabar hilangnya korban juga sempat membuat heboh masyarakat Nagari Guguak, 2x11, 6 Lingkung, hingga mereka membantu mencari gadis penjual gorengan tersebut. Namun hingga keesokan subuh tidak ada hasil dari pencarian warga. Lalu pada keesokan harinya, pada Sabtu 7 September 2024, warga menemukan barang dagangan korban yang berserakan di atas tanah, mulai dari gorengan, kantong plastik, botol saus, dan uang yang tergeletak tidak jauh dari lokasi rumahnya. Penemuan ini hanya berjarak 100 meter dari rumah korban, merunut dari rutinitas korban berjualan. Lokasi penemuan tersebut merupakan rute korban pulang sehabis menjajakan gorengan keliling. Melihat hal tersebut, warga menduga kuat bahwa korban mengalami tindak kejahatan. Setelah itu, para warga bersama tim gabungan menemukan pakaian korban di seberang lokasi penemuan pertama, dan hari berikutnya baru warga menemukan gundukan tanah merah dan ikat rambut korban. Saat itu ditemukan juga tubuh korban dalam kondisi terkubur dalam tanah dan tanpa busana. Setelah ditemukan, jasad korban langsung dievakuasi pihak berwajib ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi, kemudian jenazah korban sudah dimakamkan di kuburan kaum dekat kediamannya. Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir, memastikan korban merupakan korban pembunuhan dan ruda paksa. Kemudian Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir, mengungkap pihaknya telah menyisir sejumlah lokasi yang dicurigai menjadi lokasi persembunyian tersangka IS. Penyisiran ini melibatkan tim gabungan serta masyarakat. Polisi menyebut pelaku cukup licin untuk ditangkap karena menguasai medan tempatnya bersembunyi, sehingga setiap kali polisi hendak menemukan keberadaan IS, ia kerap berhasil melarikan diri terlebih dahulu. Dan hari ini, Senin 16 September 2024, pihak kepolisian akan kembali melanjutkan pengejaran tersangka. Lokasi pengejaran masih di sekitaran hutan yang diduga merupakan lokasi persembunyian IS di kawasan Guguak, 2x11, 6 Lingkung, Padang Pariaman. Pihak kepolisian pun membagi beberapa tim untuk mempermudah pencarian.
Ya, Tribuners, sebelumnya IS telah dicurigai sebagai tersangka pembunuhan NKS karena sempat terlihat membuntuti korban pada hari kejadian Jumat 6 September 2024 lalu. IS diketahui sering lewat di depan rumah korban dan koordinator Tagana Padang Pariaman, Donald Debra, mengatakan IS adalah pemuda yang sering nongkrong di dekat TKP. Berdasarkan keterangan warga, Donald mengatakan bahwa IS sempat bersama 3 rekannya di sekitar musola saat hujan deras pada hari kejadian. 3 rekan IS mengatakan bahwa IS sempat membuntuti korban dari belakang saat melihat korban berjalan menuju arah rumahnya. Usai penemuan jasad korban, pemuda itu bergelagat tidak wajar. Ia menghilang seperti bermaksud melarikan diri dan berdasarkan laporan warga, IS dilaporkan kerap mengganggu warga, bahkan sering terjadi pencurian dan IS yang sering dicurigai sebagai pelakunya. IS juga dilaporkan sudah 2 kali masuk penjara. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pihak kepolisian telah menetapkan seorang pria berinisial IS sebagai tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan NKS berusia 18 tahun di Padang Pariaman, Sumatera Barat. IS merupakan warga Padang Pariaman dan saat ini tersangka masih dalam tahap pengejaran oleh pihak kepolisian. Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman, Ibtu AA Regi, mengatakan penetapan tersangka terhadap IS dilakukan setelah polisi melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, termasuk mengumpulkan alat bukti di lokasi kejadian. Pecahan demi pecahan barang bukti dari tersangka pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman itu terus dikumpulkan oleh pihak kepolisian. Setelah sebelumnya menemukan sandal dan baju pelaku di lokasi kejadian pada Minggu 15 September 2024 kemarin, polisi menemukan tas berisi sejumlah barang yang diduga milik IS. IS diduga kabur ke hutan perbukitan di sekitar lokasi kejadian dan dalam memburu pelaku, polisi mengerahkan anjing pelacak atau K9. Namun hingga hari ke-7 setelah penemuan jasad korban NKS, polisi masih belum berhasil menangkap pelaku. Korban dilaporkan hilang pada Jumat 6 September 2024 pekan lalu saat berjualan gorengan secara keliling. Korban kerap berjualan gorengan keliling dari pukul 16 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat dengan membawa nampan plastik berisi gorengan. Anak berusia 18 tahun itu sudah menjual gorengan keliling sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama atau SMP. Ia berjualan untuk menopang ekonomi keluarganya dan menabung agar bisa mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Tidak hanya berjualan keliling saat sore hari, setiap pagi sejak duduk di bangku SMP, NKS juga menjual gorengan di sekolah untuk siswa maupun para gurunya. Kakak korban, Rini Mahyuni, tahu betul kebiasaan sang adik. Alasan korban pulang terlambat biasanya karena berkutat pada kondisi cuaca dan jumlah gorengan yang masih banyak tersisa. Namun saat kejadian hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, korban tidak kunjung pulang dan membuat keluarganya khawatir sampai memutuskan untuk mencarinya. Kabar hilangnya korban juga sempat membuat heboh masyarakat Nagari Guguak, 2x11, 6 Lingkung, hingga mereka membantu mencari gadis penjual gorengan tersebut. Namun hingga keesokan subuh tidak ada hasil dari pencarian warga. Lalu pada keesokan harinya, pada Sabtu 7 September 2024, warga menemukan barang dagangan korban yang berserakan di atas tanah, mulai dari gorengan, kantong plastik, botol saus, dan uang yang tergeletak tidak jauh dari lokasi rumahnya. Penemuan ini hanya berjarak 100 meter dari rumah korban. Merunut dari rutinitas korban berjualan, lokasi penemuan tersebut merupakan rute korban pulang sehabis menjajakan gorengan keliling.
Melihat hal tersebut, warga menduga kuat bahwa korban mengalami tindak kejahatan. Setelah itu, para warga bersama tim gabungan menemukan pakaian korban di seberang lokasi penemuan pertama, dan hari berikutnya baru warga menemukan gundukan tanah merah dan ikat rambut korban. Saat itu ditemukan juga tubuh korban dalam kondisi terkubur dalam tanah dan tanpa busana. Setelah ditemukan, jasad korban langsung dievakuasi pihak berwajib ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi, kemudian jenazah korban sudah dimakamkan di kuburan kaum dekat kediamannya. Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir memastikan korban merupakan korban pembunuhan dan ruda paksa. Kemudian Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengungkap pihaknya telah menyisir sejumlah lokasi yang dicurigai menjadi lokasi persembunyian tersangka IS. Penyisiran ini melibatkan tim gabungan serta masyarakat. Polisi menyebut pelaku cukup licin untuk ditangkap karena menguasai medan tempatnya bersembunyi, sehingga setiap kali polisi hendak menemukan keberadaan IS, ia kerap berhasil melarikan diri terlebih dahulu. Dan hari ini Senin 16 September 2024, pihak kepolisian akan kembali melanjutkan pengejaran tersangka. Lokasi pengejaran masih di sekitaran hutan yang diduga merupakan lokasi persembunyian IS di kawasan Guguak 2x11 6 Lingkung Padang Pariaman. Pihak kepolisian pun membagi beberapa tim untuk mempermudah pencarian. Ya, Tribuners, sebelumnya IS telah dicurigai sebagai tersangka pembunuhan NKS karena sempat terlihat membuntuti korban pada hari kejadian Jumat 6 September 2024 lalu. IS diketahui sering lewat di depan rumah korban, dan Koordinator Tagana Padang Pariaman, Donald Debra, mengatakan IS adalah pemuda yang sering nongkrong di dekat TKP. Berdasarkan keterangan warga, Donald mengatakan bahwa IS sempat bersama 3 rekannya di sekitar musola saat hujan deras pada hari kejadian. 3 rekan IS mengatakan bahwa IS sempat membuntuti korban dari belakang saat melihat korban berjalan menuju arah rumahnya. Usai penemuan jasad korban, pemuda itu bergelagat tidak wajar. Ia menghilang seperti bermaksud melarikan diri, dan berdasarkan laporan warga, IS dilaporkan kerap mengganggu warga, bahkan sering terjadi pencurian, dan IS yang sering dicurigai sebagai pelakunya. IS juga dilaporkan sudah 2 kali masuk penjara. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pihak kepolisian telah menetapkan seorang pria berinisial IS sebagai tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan NKS berusia 18 tahun di Padang Pariaman, Sumatera Barat. IS merupakan warga Padang Pariaman dan saat ini tersangka masih dalam tahap pengejaran oleh pihak kepolisian. Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman, Ibtu AA Regi, mengatakan penetapan tersangka terhadap IS dilakukan setelah polisi melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, termasuk mengumpulkan alat bukti di lokasi kejadian. Pecahan demi pecahan barang bukti dari tersangka pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman itu terus dikumpulkan oleh pihak kepolisian. Setelah sebelumnya menemukan sandal dan baju pelaku di lokasi kejadian pada Minggu 15 September 2024 kemarin, polisi menemukan tas berisi sejumlah barang yang diduga milik IS. IS diduga kabur ke hutan perbukitan di sekitar lokasi kejadian, dan dalam memburu pelaku, polisi mengerahkan anjing pelacak atau K9. Namun hingga hari ke-7 setelah penemuan jasad korban NKS, polisi masih belum berhasil menangkap pelaku. Korban dilaporkan hilang pada Jumat 6 September 2024 pekan lalu saat berjualan gorengan secara keliling. Korban kerap berjualan gorengan keliling dari pukul 16 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat dengan membawa nampan plastik berisi gorengan.
Anak berusia 18 tahun itu sudah menjual gorengan keliling sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama atau SMP. Ia berjualan untuk menopang ekonomi keluarganya dan menabung agar bisa mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Tidak hanya berjualan keliling saat sore hari, setiap pagi sejak duduk di bangku SMP, NKS juga menjual gorengan di sekolah untuk siswa maupun para gurunya. Kakak korban, Rini Mahyuni, tahu betul kebiasaan sang adik. Alasan korban pulang terlambat biasanya karena berkutat pada kondisi cuaca dan jumlah gorengan yang masih banyak tersisa. Namun saat kejadian hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, korban tidak kunjung pulang dan membuat keluarganya khawatir sampai memutuskan untuk mencarinya. Kabar hilangnya korban juga sempat membuat heboh masyarakat Nagari Guguak, 2x11, 6 Lingkung, hingga mereka membantu mencari gadis penjual gorengan tersebut. Namun hingga keesokan subuh tidak ada hasil dari pencarian warga. Lalu pada keesokan harinya, pada Sabtu 7 September 2024, warga menemukan barang dagangan korban yang berserakan di atas tanah, mulai dari gorengan, kantong plastik, botol saus, dan uang yang tergeletak tidak jauh dari lokasi rumahnya. Penemuan ini hanya berjarak 100 meter dari rumah korban. Merunut dari rutinitas korban berjualan, lokasi penemuan tersebut merupakan rute korban pulang sehabis menjajakan gorengan keliling. Melihat hal tersebut, warga menduga kuat bahwa korban mengalami tindak kejahatan. Setelah itu, para warga bersama tim gabungan menemukan pakaian korban di seberang lokasi penemuan pertama, dan hari berikutnya baru warga menemukan gundukan tanah merah dan ikat rambut korban. Saat itu ditemukan juga tubuh korban dalam kondisi terkubur dalam tanah dan tanpa busana. Setelah ditemukan, jasad korban langsung dievakuasi pihak berwajib ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi, kemudian jenazah korban sudah dimakamkan di kuburan kaum dekat kediamannya. Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir, memastikan korban merupakan korban pembunuhan dan ruda paksa. Kemudian Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengungkap pihaknya telah menyisir sejumlah lokasi yang dicurigai menjadi lokasi persembunyian tersangka IS. Penyisiran ini melibatkan tim gabungan serta masyarakat. Polisi menyebut pelaku cukup licin untuk ditangkap karena menguasai medan tempatnya bersembunyi, sehingga setiap kali polisi hendak menemukan keberadaan IS, ia kerap berhasil melarikan diri terlebih dahulu. Dan hari ini Senin 16 September 2024, pihak kepolisian akan kembali melanjutkan pengejaran tersangka. Lokasi pengejaran masih di sekitaran hutan yang diduga merupakan lokasi persembunyian IS di kawasan Guguak, 2x11, 6 Lingkung, Padang Pariaman. Pihak kepolisian pun membagi beberapa tim untuk mempermudah pencarian. Ya, Tribuners, sebelumnya IS telah dicurigai sebagai tersangka pembunuhan NKS karena sempat terlihat membuntuti korban pada hari kejadian Jumat 6 September 2024 lalu. IS diketahui sering lewat di depan rumah korban, dan Koordinator Tagana Padang Pariaman, Donald Debra, mengatakan IS adalah pemuda yang sering nongkrong di dekat TKP. Berdasarkan keterangan warga, Donald mengatakan bahwa IS sempat bersama 3 rekannya di sekitar musola saat hujan deras pada hari kejadian. 3 rekan IS mengatakan bahwa IS sempat membuntuti korban dari belakang saat melihat korban berjalan menuju arah rumahnya. Usai penemuan jasad korban, pemuda itu bergelagat tidak wajar. Ia menghilang seperti bermaksud melarikan diri, dan berdasarkan laporan warga, IS dilaporkan kerap mengganggu warga, bahkan sering terjadi pencurian, dan IS yang sering dicurigai sebagai pelakunya. IS juga dilaporkan sudah 2 kali masuk penjara. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pihak kepolisian telah menetapkan seorang pria berinisial IS sebagai tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan NKS berusia 18 tahun di Padang Pariaman, Sumatera Barat.
IS merupakan warga Padang Pariaman dan saat ini tersangka masih dalam tahap pengejaran oleh pihak kepolisian. Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman, Ibtu AA Regi, mengatakan penetapan tersangka terhadap IS dilakukan setelah polisi melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, termasuk mengumpulkan alat bukti di lokasi kejadian. Pecahan demi pecahan barang bukti dari tersangka pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman itu terus dikumpulkan oleh pihak kepolisian. Setelah sebelumnya menemukan sandal dan baju pelaku di lokasi kejadian pada Minggu 15 September 2024 kemarin, polisi menemukan tas berisi sejumlah barang yang diduga milik IS. IS diduga kabur ke hutan perbukitan di sekitar lokasi kejadian dan dalam memburu pelaku, polisi mengerahkan anjing pelacak atau K9. Namun hingga hari ke-7 setelah penemuan jasad korban NKS, polisi masih belum berhasil menangkap pelaku. Korban dilaporkan hilang pada Jumat 6 September 2024 pekan lalu saat berjualan gorengan secara keliling. Korban kerap berjualan gorengan keliling dari pukul 16 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat dengan membawa nampan plastik berisi gorengan. Anak berusia 18 tahun itu sudah menjual gorengan keliling sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama atau SMP. Ia berjualan untuk menopang ekonomi keluarganya dan menabung agar bisa mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Tidak hanya berjualan keliling saat sore hari, setiap pagi sejak duduk di bangku SMP, NKS juga menjual gorengan di sekolah untuk siswa maupun para gurunya. Kakak korban, Rini Mahyuni, tahu betul kebiasaan sang adik. Alasan korban pulang terlambat biasanya karena berkutat pada kondisi cuaca dan jumlah gorengan yang masih banyak tersisa. Namun saat kejadian hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, korban tidak kunjung pulang dan membuat keluarganya khawatir sampai memutuskan untuk mencarinya. Kabar hilangnya korban juga sempat membuat heboh masyarakat Nagari Guguak 2x11 6 Lingkung hingga mereka membantu mencari gadis penjual gorengan tersebut. Namun hingga keesokan subuh tidak ada hasil dari pencarian warga. Lalu pada keesokan harinya, pada Sabtu 7 September 2024, warga menemukan barang dagangan korban yang berserakan di atas tanah, mulai dari gorengan, kantong plastik, botol saus, dan uang yang tergeletak tidak jauh dari lokasi rumahnya. Penemuan ini hanya berjarak 100 meter dari rumah korban. Merunut dari rutinitas korban berjualan, lokasi penemuan tersebut merupakan rute korban pulang sehabis menjajakan gorengan keliling. Melihat hal tersebut, warga menduga kuat bahwa korban mengalami tindak kejahatan. Setelah itu, para warga bersama tim gabungan menemukan pakaian korban di seberang lokasi penemuan pertama, dan hari berikutnya baru warga menemukan gundukan tanah merah dan ikat rambut korban. Saat itu ditemukan juga tubuh korban dalam kondisi terkubur dalam tanah dan tanpa busana. Setelah ditemukan, jasad korban langsung dievakuasi pihak berwajib ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi, kemudian jenazah korban sudah dimakamkan di kuburan kaum dekat kediamannya. Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir, memastikan korban merupakan korban pembunuhan dan ruda paksa. Kemudian Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengungkap pihaknya telah menyisir sejumlah lokasi yang dicurigai menjadi lokasi persembunyian tersangka IS. Penyisiran ini melibatkan tim gabungan serta masyarakat. Polisi menyebut pelaku cukup licin untuk ditangkap karena menguasai medan tempatnya bersembunyi, sehingga setiap kali polisi hendak menemukan keberadaan IS, ia kerap berhasil melarikan diri terlebih dahulu. Dan hari ini Senin 16 September 2024, pihak kepolisian akan kembali melanjutkan pengejaran tersangka. Lokasi pengejaran masih di sekitaran hutan yang diduga merupakan lokasi persembunyian IS di kawasan Guguak 2x11 6 Lingkung Padang Pariaman. Pihak kepolisian pun membagi beberapa tim untuk mempermudah pencarian.
Ya, Tribuners, sebelumnya IS telah dicurigai sebagai tersangka pembunuhan NKS karena sempat terlihat membuntuti korban pada hari kejadian Jumat 6 September 2024 lalu. IS diketahui sering lewat di depan rumah korban dan koordinator Tagana Padang Pariaman, Donald Debra, mengatakan IS adalah pemuda yang sering nongkrong di dekat TKP. Berdasarkan keterangan warga, Donald mengatakan bahwa IS sempat bersama 3 rekannya di sekitar musola saat hujan deras pada hari kejadian. 3 rekan IS mengatakan bahwa IS sempat membuntuti korban dari belakang saat melihat korban berjalan menuju arah rumahnya. Usai penemuan jasad korban, pemuda itu bergelagat tidak wajar. Ia menghilang seperti bermaksud melarikan diri dan berdasarkan laporan warga, IS dilaporkan kerap mengganggu warga, bahkan sering terjadi pencurian dan IS yang sering dicurigai sebagai pelakunya. IS juga dilaporkan sudah 2 kali masuk penjara. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pihak kepolisian telah menetapkan seorang pria berinisial IS sebagai tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan NKS berusia 18 tahun di Padang Pariaman, Sumatera Barat. IS merupakan warga Padang Pariaman dan saat ini tersangka masih dalam tahap pengejaran oleh pihak kepolisian. Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman, Ibtu AA Regi, mengatakan penetapan tersangka terhadap IS dilakukan setelah polisi melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, termasuk mengumpulkan alat bukti di lokasi kejadian. Pecahan demi pecahan barang bukti dari tersangka pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman itu terus dikumpulkan oleh pihak kepolisian. Setelah sebelumnya menemukan sandal dan baju pelaku di lokasi kejadian pada Minggu 15 September 2024 kemarin, polisi menemukan tas berisi sejumlah barang yang diduga milik IS. IS diduga kabur ke hutan perbukitan di sekitar lokasi kejadian dan dalam memburu pelaku, polisi mengerahkan anjing pelacak atau K9. Namun hingga hari ke-7 setelah penemuan jasad korban NKS, polisi masih belum berhasil menangkap pelaku. Korban dilaporkan hilang pada Jumat 6 September 2024 pekan lalu saat berjualan gorengan secara keliling. Korban kerap berjualan gorengan keliling dari pukul 16 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat dengan membawa nampan plastik berisi gorengan. Anak berusia 18 tahun itu sudah menjual gorengan keliling sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama atau SMP. Ia berjualan untuk menopang ekonomi keluarganya dan menabung agar bisa mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Tidak hanya berjualan keliling saat sore hari, setiap pagi sejak duduk di bangku SMP, NKS juga menjual gorengan di sekolah untuk siswa maupun para gurunya. Kakak korban, Rini Mahyuni, tahu betul kebiasaan sang adik. Alasan korban pulang terlambat biasanya karena berkutat pada kondisi cuaca dan jumlah gorengan yang masih banyak tersisa. Namun saat kejadian hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, korban tidak kunjung pulang dan membuat keluarganya khawatir sampai memutuskan untuk mencarinya. Kabar hilangnya korban juga sempat membuat heboh masyarakat Nagari Guguak, 2x11, 6 Lingkung, hingga mereka membantu mencari gadis penjual gorengan tersebut. Namun hingga keesokan subuh tidak ada hasil dari pencarian warga. Lalu pada keesokan harinya, pada Sabtu 7 September 2024, warga menemukan barang dagangan korban yang berserakan di atas tanah, mulai dari gorengan, kantong plastik, botol saus, dan uang yang tergeletak tidak jauh dari lokasi rumahnya. Penemuan ini hanya berjarak 100 meter dari rumah korban, merunut dari rutinitas korban berjualan. Lokasi penemuan tersebut merupakan rute korban pulang sehabis menjajakan gorengan keliling. Melihat hal tersebut, warga menduga kuat bahwa korban mengalami tindak kejahatan. Setelah itu, para warga bersama tim gabungan menemukan pakaian korban di seberang lokasi penemuan pertama, dan hari berikutnya
sebelumnya baru warga menemukan gundukan tanah merah dan ikat rambut korban. Saat itu ditemukan juga tubuh korban dalam kondisi terkubur dalam tanah dan tanpa busana. Setelah ditemukan, jasad korban langsung dievakuasi pihak berwajib ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi, kemudian jenazah korban sudah dimakamkan di kuburan kaum dekat kediamannya. Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir memastikan korban merupakan korban pembunuhan dan ruda paksa. Kemudian Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengungkap pihaknya telah menyisir sejumlah lokasi yang dicurigai menjadi lokasi persembunyian tersangka IS. Penyisiran ini melibatkan tim gabungan serta masyarakat. Polisi menyebut pelaku cukup licin untuk ditangkap karena menguasai medan tempatnya bersembunyi, sehingga setiap kali polisi hendak menemukan keberadaan IS, ia kerap berhasil melarikan diri terlebih dahulu. Dan hari ini Senin 16 September 2024, pihak kepolisian akan kembali melanjutkan pengejaran tersangka. Lokasi pengejaran masih di sekitaran hutan yang diduga merupakan lokasi persembunyian IS di kawasan Guguak 2x11 6 Lingkung Padang Pariaman. Pihak kepolisian pun membagi beberapa tim untuk mempermudah pencarian. Ya, Tribuners, sebelumnya IS telah dicurigai sebagai tersangka pembunuhan NKS karena sempat terlihat membuntuti korban pada hari kejadian Jumat 6 September 2024 lalu. IS diketahui sering lewat di depan rumah korban dan Koordinator Tagana Padang Pariaman, Donald Debra, mengatakan IS adalah pemuda yang sering nongkrong di dekat TKP. Berdasarkan keterangan warga, Donald mengatakan bahwa IS sempat bersama 3 rekannya di sekitar musola saat hujan deras pada hari kejadian. 3 rekan IS mengatakan bahwa IS sempat membuntuti korban dari belakang saat melihat korban berjalan menuju arah rumahnya. Usai penemuan jasad korban, pemuda itu bergelagat tidak wajar. Ia menghilang seperti bermaksud melarikan diri dan berdasarkan laporan warga, IS dilaporkan kerap mengganggu warga, bahkan sering terjadi pencurian dan IS yang sering dicurigai sebagai pelakunya. IS juga dilaporkan sudah 2 kali masuk penjara. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pihak kepolisian telah menetapkan seorang pria berinisial IS sebagai tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan NKS berusia 18 tahun di Padang Pariaman, Sumatera Barat. IS merupakan warga Padang Pariaman dan saat ini tersangka masih dalam tahap pengejaran oleh pihak kepolisian. Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman, Ibtu AA Regi, mengatakan penetapan tersangka terhadap IS dilakukan setelah polisi melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, termasuk mengumpulkan alat bukti di lokasi kejadian. Pecahan demi pecahan barang bukti dari tersangka pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman itu terus dikumpulkan oleh pihak kepolisian. Setelah sebelumnya menemukan sandal dan baju pelaku di lokasi kejadian pada Minggu 15 September 2024 kemarin, polisi menemukan tas berisi sejumlah barang yang diduga milik IS. IS diduga kabur ke hutan perbukitan di sekitar lokasi kejadian dan dalam memburu pelaku, polisi mengerahkan anjing pelacak atau K9. Namun hingga hari ke-7 setelah penemuan jasad korban NKS, polisi masih belum berhasil menangkap pelaku. Korban dilaporkan hilang pada Jumat 6 September 2024 pekan lalu saat berjualan gorengan secara keliling. Korban kerap berjualan gorengan keliling dari pukul 16 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat dengan membawa nampan plastik berisi gorengan. Anak berusia 18 tahun itu sudah menjual gorengan keliling sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama atau SMP. Ia berjualan untuk menopang ekonomi keluarganya dan menabung agar bisa mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Tidak hanya berjualan keliling saat sore hari, setiap pagi sejak duduk di bangku SMP, NKS juga menjual gorengan di sekolah untuk siswa maupun para gurunya.
Kakak korban, Rini Mahyuni, tahu betul kebiasaan sang adik. Alasan korban pulang terlambat biasanya karena berkutat pada kondisi cuaca dan jumlah gorengan yang masih banyak tersisa. Namun saat kejadian hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, korban tidak kunjung pulang dan membuat keluarganya khawatir sampai memutuskan untuk mencarinya. Kabar hilangnya korban juga sempat membuat heboh masyarakat Nagari Guguak 2x11 6 Lingkung hingga mereka membantu mencari gadis penjual gorengan tersebut. Namun hingga keesokan subuh tidak ada hasil dari pencarian warga. Lalu pada keesokan harinya, pada Sabtu 7 September 2024, warga menemukan barang dagangan korban yang berserakan di atas tanah, mulai dari gorengan, kantong plastik, botol saus, dan uang yang tergeletak tidak jauh dari lokasi rumahnya. Penemuan ini hanya berjarak 100 meter dari rumah korban. Merunut dari rutinitas korban berjualan, lokasi penemuan tersebut merupakan rute korban pulang sehabis menjajakan gorengan keliling. Melihat hal tersebut, warga menduga kuat bahwa korban mengalami tindak kejahatan. Setelah itu, para warga bersama tim gabungan menemukan pakaian korban di seberang lokasi penemuan pertama, dan hari berikutnya baru warga menemukan gundukan tanah merah dan ikat rambut korban. Saat itu ditemukan juga tubuh korban dalam kondisi terkubur dalam tanah dan tanpa busana. Setelah ditemukan, jasad korban langsung dievakuasi pihak berwajib ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi, kemudian jenazah korban sudah dimakamkan di kuburan kaum dekat kediamannya. Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir, memastikan korban merupakan korban pembunuhan dan ruda paksa. Kemudian Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengungkap pihaknya telah menyisir sejumlah lokasi yang dicurigai menjadi lokasi persembunyian tersangka IS. Penyisiran ini melibatkan tim gabungan serta masyarakat. Polisi menyebut pelaku cukup licin untuk ditangkap karena menguasai medan tempatnya bersembunyi, sehingga setiap kali polisi hendak menemukan keberadaan IS, ia kerap berhasil melarikan diri terlebih dahulu. Dan hari ini Senin 16 September 2024, pihak kepolisian akan kembali melanjutkan pengejaran tersangka. Lokasi pengejaran masih di sekitaran hutan yang diduga merupakan lokasi persembunyian IS di kawasan Guguak 2x11 6 Lingkung, Padang Pariaman. Pihak kepolisian pun membagi beberapa tim untuk mempermudah pencarian. Ya, Tribuners, sebelumnya IS telah dicurigai sebagai tersangka pembunuhan NKS karena sempat terlihat membuntuti korban pada hari kejadian Jumat 6 September 2024 lalu. IS diketahui sering lewat di depan rumah korban, dan Koordinator Tagana Padang Pariaman, Donald Debra, mengatakan IS adalah pemuda yang sering nongkrong di dekat TKP. Berdasarkan keterangan warga, Donald mengatakan bahwa IS sempat bersama 3 rekannya di sekitar musola saat hujan deras pada hari kejadian. 3 rekan IS mengatakan bahwa IS sempat membuntuti korban dari belakang saat melihat korban berjalan menuju arah rumahnya. Usai penemuan jasad korban, pemuda itu bergelagat tidak wajar. Ia menghilang seperti bermaksud melarikan diri, dan berdasarkan laporan warga, IS dilaporkan kerap mengganggu warga, bahkan sering terjadi pencurian, dan IS yang sering dicurigai sebagai pelakunya. IS juga dilaporkan sudah 2 kali masuk penjara. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pihak kepolisian telah menetapkan seorang pria berinisial IS sebagai tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan NKS berusia 18 tahun di Padang Pariaman, Sumatera Barat. IS merupakan warga Padang Pariaman dan saat ini tersangka masih dalam tahap pengejaran oleh pihak kepolisian.
Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman Ibtu AA Regi mengatakan penetapan tersangka terhadap IS dilakukan setelah polisi melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi termasuk mengumpulkan alat bukti di lokasi kejadian. Pecahan demi pecahan barang bukti dari tersangka pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman itu terus dikumpulkan oleh pihak kepolisian. Setelah sebelumnya menemukan sandal dan baju pelaku di lokasi kejadian pada Minggu 15 September 2024 kemarin, polisi menemukan tas berisi sejumlah barang yang diduga milik IS. IS diduga kabur ke hutan perbukitan di sekitar lokasi kejadian dan dalam memburu pelaku, polisi mengerahkan anjing pelacak atau K9. Namun hingga hari ke-7 setelah penemuan jasad korban NKS, polisi masih belum berhasil menangkap pelaku. Korban dilaporkan hilang pada Jumat 6 September 2024 pekan lalu saat berjualan gorengan secara keliling. Korban kerap berjualan gorengan keliling dari pukul 16 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat dengan membawa nampan plastik berisi gorengan. Anak berusia 18 tahun itu sudah menjual gorengan keliling sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama atau SMP. Ia berjualan untuk menopang ekonomi keluarganya dan menabung agar bisa mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Tidak hanya berjualan keliling saat sore hari, setiap pagi sejak duduk di bangku SMP, NKS juga menjual gorengan di sekolah untuk siswa maupun para gurunya. Kakak korban, Rini Mahyuni, tahu betul kebiasaan sang adik. Alasan korban pulang terlambat biasanya karena berkutat pada kondisi cuaca dan jumlah gorengan yang masih banyak tersisa. Namun saat kejadian hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, korban tidak kunjung pulang dan membuat keluarganya khawatir sampai memutuskan untuk mencarinya. Kabar hilangnya korban juga sempat membuat heboh masyarakat Nagari Guguak, 2x11, 6 Lingkung, hingga mereka membantu mencari gadis penjual gorengan tersebut. Namun hingga keesokan subuh tidak ada hasil dari pencarian warga. Lalu pada keesokan harinya, pada Sabtu 7 September 2024, warga menemukan barang dagangan korban yang berserakan di atas tanah, mulai dari gorengan, kantong plastik, botol saus, dan uang yang tergeletak tidak jauh dari lokasi rumahnya. Penemuan ini hanya berjarak 100 meter dari rumah korban. Merunut dari rutinitas korban berjualan, lokasi penemuan tersebut merupakan rute korban pulang sehabis menjajakan gorengan keliling. Melihat hal tersebut, warga menduga kuat bahwa korban mengalami tindak kejahatan. Setelah itu, para warga bersama tim gabungan menemukan pakaian korban di seberang lokasi penemuan pertama, dan hari berikutnya baru warga menemukan gundukan tanah merah dan ikat rambut korban. Saat itu ditemukan juga tubuh korban dalam kondisi terkubur dalam tanah dan tanpa busana. Setelah ditemukan, jasad korban langsung dievakuasi pihak berwajib ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi, kemudian jenazah korban sudah dimakamkan di kuburan kaum dekat kediamannya. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir memastikan korban merupakan korban pembunuhan dan ruda paksa. Kemudian Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengungkap pihaknya telah menyisir sejumlah lokasi yang dicurigai menjadi lokasi persembunyian tersangka IS. Penyisiran ini melibatkan tim gabungan serta masyarakat. Polisi menyebut pelaku cukup licin untuk ditangkap karena menguasai medan tempatnya bersembunyi, sehingga setiap kali polisi hendak menemukan keberadaan IS, ia kerap berhasil melarikan diri terlebih dahulu. Dan hari ini Senin 16 September 2024, pihak kepolisian akan kembali melanjutkan pengejaran tersangka. Lokasi pengejaran masih di sekitaran hutan yang diduga merupakan lokasi persembunyian IS di kawasan Guguak, 2x11 6 Lingkung, Padang Pariaman. Pihak kepolisian pun membagi beberapa tim untuk mempermudah pencarian.
Ya, Tribuners, sebelumnya IS telah dicurigai sebagai tersangka pembunuhan NKS karena sempat terlihat membuntuti korban pada hari kejadian Jumat 6 September 2024 lalu. IS diketahui sering lewat di depan rumah korban dan koordinator Tagana Padang Pariaman, Donald Debra, mengatakan IS adalah pemuda yang sering nongkrong di dekat TKP. Berdasarkan keterangan warga, Donald mengatakan bahwa IS sempat bersama 3 rekannya di sekitar musola saat hujan deras pada hari kejadian. 3 rekan IS mengatakan bahwa IS sempat membuntuti korban dari belakang saat melihat korban berjalan menuju arah rumahnya. Usai penemuan jasad korban, pemuda itu bergelagat tidak wajar. Ia menghilang seperti bermaksud melarikan diri dan berdasarkan laporan warga, IS dilaporkan kerap mengganggu warga, bahkan sering terjadi pencurian dan IS yang sering dicurigai sebagai pelakunya. IS juga dilaporkan sudah 2 kali masuk penjara. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pihak kepolisian telah menetapkan seorang pria berinisial IS sebagai tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan NKS berusia 18 tahun di Padang Pariaman, Sumatera Barat. IS merupakan warga Padang Pariaman dan saat ini tersangka masih dalam tahap pengejaran oleh pihak kepolisian. Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman, Ibtu AA Regi, mengatakan penetapan tersangka terhadap IS dilakukan setelah polisi melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, termasuk mengumpulkan alat bukti di lokasi kejadian. Pecahan demi pecahan barang bukti dari tersangka pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman itu terus dikumpulkan oleh pihak kepolisian. Setelah sebelumnya menemukan sandal dan baju pelaku di lokasi kejadian pada Minggu 15 September 2024 kemarin, polisi menemukan tas berisi sejumlah barang yang diduga milik IS. IS diduga kabur ke hutan perbukitan di sekitar lokasi kejadian dan dalam memburu pelaku, polisi mengerahkan anjing pelacak atau K9. Namun hingga hari ke-7 setelah penemuan jasad korban NKS, polisi masih belum berhasil menangkap pelaku. Korban dilaporkan hilang pada Jumat 6 September 2024 pekan lalu saat berjualan gorengan secara keliling. Korban kerap berjualan gorengan keliling dari pukul 16 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat dengan membawa nampan plastik berisi gorengan. Anak berusia 18 tahun itu sudah menjual gorengan keliling sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama atau SMP. Ia berjualan untuk menopang ekonomi keluarganya dan menabung agar bisa mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Tidak hanya berjualan keliling saat sore hari, setiap pagi sejak duduk di bangku SMP, NKS juga menjual gorengan di sekolah untuk siswa maupun para gurunya. Kakak korban, Rini Mahyuni, tahu betul kebiasaan sang adik. Alasan korban pulang terlambat biasanya karena berkutat pada kondisi cuaca dan jumlah gorengan yang masih banyak tersisa. Namun saat kejadian hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, korban tidak kunjung pulang dan membuat keluarganya khawatir sampai memutuskan untuk mencarinya. Kabar hilangnya korban juga sempat membuat heboh masyarakat Nagari Guguak, 2x11, 6 Lingkung, hingga mereka membantu mencari gadis penjual gorengan tersebut. Namun hingga keesokan subuh tidak ada hasil dari pencarian warga. Lalu pada keesokan harinya, pada Sabtu 7 September 2024, warga menemukan barang dagangan korban yang berserakan di atas tanah, mulai dari gorengan, kantong plastik, botol saus, dan uang yang tergeletak tidak jauh dari lokasi rumahnya. Penemuan ini hanya berjarak 100 meter dari rumah korban, merunut dari rutinitas korban berjualan. Lokasi penemuan tersebut merupakan rute korban pulang sehabis menjajakan gorengan keliling.
Melihat hal tersebut, warga menduga kuat bahwa korban mengalami tindak kejahatan. Setelah itu, para warga bersama tim gabungan menemukan pakaian korban di seberang lokasi penemuan pertama, dan hari berikutnya baru warga menemukan gundukan tanah merah dan ikat rambut korban. Saat itu ditemukan juga tubuh korban dalam kondisi terkubur dalam tanah dan tanpa busana. Setelah ditemukan, jasad korban langsung dievakuasi pihak berwajib ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi, kemudian jenazah korban sudah dimakamkan di kuburan kaum dekat kediamannya. Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir memastikan korban merupakan korban pembunuhan dan ruda paksa. Kemudian Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengungkap pihaknya telah menyisir sejumlah lokasi yang dicurigai menjadi lokasi persembunyian tersangka IS. Penyisiran ini melibatkan tim gabungan serta masyarakat. Polisi menyebut pelaku cukup licin untuk ditangkap karena menguasai medan tempatnya bersembunyi, sehingga setiap kali polisi hendak menemukan keberadaan IS, ia kerap berhasil melarikan diri terlebih dahulu. Dan hari ini Senin 16 September 2024, pihak kepolisian akan kembali melanjutkan pengejaran tersangka. Lokasi pengejaran masih di sekitaran hutan yang diduga merupakan lokasi persembunyian IS di kawasan Guguak 2x11 6 Lingkung Padang Pariaman. Pihak kepolisian pun membagi beberapa tim untuk mempermudah pencarian. Ya, Tribuners, sebelumnya IS telah dicurigai sebagai tersangka pembunuhan NKS karena sempat terlihat membuntuti korban pada hari kejadian Jumat 6 September 2024 lalu. IS diketahui sering lewat di depan rumah korban, dan Koordinator Tagana Padang Pariaman, Donald Debra, mengatakan IS adalah pemuda yang sering nongkrong di dekat TKP. Berdasarkan keterangan warga, Donald mengatakan bahwa IS sempat bersama 3 rekannya di sekitar musola saat hujan deras pada hari kejadian. 3 rekan IS mengatakan bahwa IS sempat membuntuti korban dari belakang saat melihat korban berjalan menuju arah rumahnya. Usai penemuan jasad korban, pemuda itu bergelagat tidak wajar. Ia menghilang seperti bermaksud melarikan diri, dan berdasarkan laporan warga, IS dilaporkan kerap mengganggu warga, bahkan sering terjadi pencurian, dan IS yang sering dicurigai sebagai pelakunya. IS juga dilaporkan sudah 2 kali masuk penjara. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pihak kepolisian telah menetapkan seorang pria berinisial IS sebagai tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan NKS berusia 18 tahun di Padang Pariaman, Sumatera Barat. IS merupakan warga Padang Pariaman dan saat ini tersangka masih dalam tahap pengejaran oleh pihak kepolisian. Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman, Ibtu AA Regi, mengatakan penetapan tersangka terhadap IS dilakukan setelah polisi melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, termasuk mengumpulkan alat bukti di lokasi kejadian. Pecahan demi pecahan barang bukti dari tersangka pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman itu terus dikumpulkan oleh pihak kepolisian. Setelah sebelumnya menemukan sandal dan baju pelaku di lokasi kejadian pada Minggu 15 September 2024 kemarin, polisi menemukan tas berisi sejumlah barang yang diduga milik IS. IS diduga kabur ke hutan perbukitan di sekitar lokasi kejadian, dan dalam memburu pelaku, polisi mengerahkan anjing pelacak atau K9. Namun hingga hari ke-7 setelah penemuan jasad korban NKS, polisi masih belum berhasil menangkap pelaku. Korban dilaporkan hilang pada Jumat 6 September 2024 pekan lalu saat berjualan gorengan secara keliling. Korban kerap berjualan gorengan keliling dari pukul 16 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat dengan membawa nampan plastik berisi gorengan.
Anak berusia 18 tahun itu sudah menjual gorengan keliling sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama atau SMP. Ia berjualan untuk menopang ekonomi keluarganya dan menabung agar bisa mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Tidak hanya berjualan keliling saat sore hari, setiap pagi sejak duduk di bangku SMP, NKS juga menjual gorengan di sekolah untuk siswa maupun para gurunya. Kakak korban, Rini Mahyuni, tahu betul kebiasaan sang adik. Alasan korban pulang terlambat biasanya karena berkutat pada kondisi cuaca dan jumlah gorengan yang masih banyak tersisa. Namun saat kejadian hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, korban tidak kunjung pulang dan membuat keluarganya khawatir sampai memutuskan untuk mencarinya. Kabar hilangnya korban juga sempat membuat heboh masyarakat Nagari Guguak, 2x11, 6 Lingkung, hingga mereka membantu mencari gadis penjual gorengan tersebut. Namun hingga keesokan subuh tidak ada hasil dari pencarian warga. Lalu pada keesokan harinya, pada Sabtu 7 September 2024, warga menemukan barang dagangan korban yang berserakan di atas tanah, mulai dari gorengan, kantong plastik, botol saus, dan uang yang tergeletak tidak jauh dari lokasi rumahnya. Penemuan ini hanya berjarak 100 meter dari rumah korban. Merunut dari rutinitas korban berjualan, lokasi penemuan tersebut merupakan rute korban pulang sehabis menjajakan gorengan keliling. Melihat hal tersebut, warga menduga kuat bahwa korban mengalami tindak kejahatan. Setelah itu, para warga bersama tim gabungan menemukan pakaian korban di seberang lokasi penemuan pertama, dan hari berikutnya baru warga menemukan gundukan tanah merah dan ikat rambut korban. Saat itu ditemukan juga tubuh korban dalam kondisi terkubur dalam tanah dan tanpa busana. Setelah ditemukan, jasad korban langsung dievakuasi pihak berwajib ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi, kemudian jenazah korban sudah dimakamkan di kuburan kaum dekat kediamannya. Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir, memastikan korban merupakan korban pembunuhan dan ruda paksa. Kemudian Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir, mengungkap pihaknya telah menyisir sejumlah lokasi yang dicurigai menjadi lokasi persembunyian tersangka IS. Penyisiran ini melibatkan tim gabungan serta masyarakat. Polisi menyebut pelaku cukup licin untuk ditangkap karena menguasai medan tempatnya bersembunyi, sehingga setiap kali polisi hendak menemukan keberadaan IS, ia kerap berhasil melarikan diri terlebih dahulu. Dan hari ini, Senin 16 September 2024, pihak kepolisian akan kembali melanjutkan pengejaran tersangka. Lokasi pengejaran masih di sekitaran hutan yang diduga merupakan lokasi persembunyian IS di kawasan Guguak, 2x11, 6 Lingkung, Padang Pariaman. Pihak kepolisian pun membagi beberapa tim untuk mempermudah pencarian. Ya, Tribuners, sebelumnya IS telah dicurigai sebagai tersangka pembunuhan NKS karena sempat terlihat membuntuti korban pada hari kejadian Jumat 6 September 2024 lalu. IS diketahui sering lewat di depan rumah korban, dan Koordinator Tagana Padang Pariaman, Donald Debra, mengatakan IS adalah pemuda yang sering nongkrong di dekat TKP. Berdasarkan keterangan warga, Donald mengatakan bahwa IS sempat bersama 3 rekannya di sekitar musola saat hujan deras pada hari kejadian. 3 rekan IS mengatakan bahwa IS sempat membuntuti korban dari belakang saat melihat korban berjalan menuju arah rumahnya. Usai penemuan jasad korban, pemuda itu bergelagat tidak wajar. Ia menghilang seperti bermaksud melarikan diri, dan berdasarkan laporan warga, IS dilaporkan kerap mengganggu warga, bahkan sering terjadi pencurian, dan IS yang sering dicurigai sebagai pelakunya. IS juga dilaporkan sudah 2 kali masuk penjara. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pihak kepolisian telah menetapkan seorang pria berinisial IS sebagai tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan NKS berusia 18 tahun di Padang Pariaman, Sumatera Barat.
IS merupakan warga Padang Pariaman dan saat ini tersangka masih dalam tahap pengejaran oleh pihak kepolisian. Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman, Ibtu AA Regi, mengatakan penetapan tersangka terhadap IS dilakukan setelah polisi melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, termasuk mengumpulkan alat bukti di lokasi kejadian. Pecahan demi pecahan barang bukti dari tersangka pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman itu terus dikumpulkan oleh pihak kepolisian. Setelah sebelumnya menemukan sandal dan baju pelaku di lokasi kejadian pada Minggu 15 September 2024 kemarin, polisi menemukan tas berisi sejumlah barang yang diduga milik IS. IS diduga kabur ke hutan perbukitan di sekitar lokasi kejadian dan dalam memburu pelaku, polisi mengerahkan anjing pelacak atau K9. Namun hingga hari ke-7 setelah penemuan jasad korban NKS, polisi masih belum berhasil menangkap pelaku. Korban dilaporkan hilang pada Jumat 6 September 2024 pekan lalu saat berjualan gorengan secara keliling. Korban kerap berjualan gorengan keliling dari pukul 16 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat dengan membawa nampan plastik berisi gorengan. Anak berusia 18 tahun itu sudah menjual gorengan keliling sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama atau SMP. Ia berjualan untuk menopang ekonomi keluarganya dan menabung agar bisa mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Tidak hanya berjualan keliling saat sore hari, setiap pagi sejak duduk di bangku SMP, NKS juga menjual gorengan di sekolah untuk siswa maupun para gurunya. Kakak korban, Rini Mahyuni, tahu betul kebiasaan sang adik. Alasan korban pulang terlambat biasanya karena berkutat pada kondisi cuaca dan jumlah gorengan yang masih banyak tersisa. Namun saat kejadian hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, korban tidak kunjung pulang dan membuat keluarganya khawatir sampai memutuskan untuk mencarinya. Kabar hilangnya korban juga sempat membuat heboh masyarakat Nagari Guguak, 2x11, 6 Lingkung, hingga mereka membantu mencari gadis penjual gorengan tersebut. Namun hingga keesokan subuh tidak ada hasil dari pencarian warga. Lalu pada keesokan harinya, pada Sabtu 7 September 2024, warga menemukan barang dagangan korban yang berserakan di atas tanah, mulai dari gorengan, kantong plastik, botol saus, dan uang yang tergeletak tidak jauh dari lokasi rumahnya. Penemuan ini hanya berjarak 100 meter dari rumah korban. Merunut dari rutinitas korban berjualan, lokasi penemuan tersebut merupakan rute korban pulang sehabis menjajakan gorengan keliling. Melihat hal tersebut, warga menduga kuat bahwa korban mengalami tindak kejahatan. Setelah itu, para warga bersama tim gabungan menemukan pakaian korban di seberang lokasi penemuan pertama, dan hari berikutnya baru warga menemukan gundukan tanah merah dan ikat rambut korban. Saat itu ditemukan juga tubuh korban dalam kondisi terkubur dalam tanah dan tanpa busana. Setelah ditemukan, jasad korban langsung dievakuasi pihak berwajib ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi, kemudian jenazah korban sudah dimakamkan di kuburan kaum dekat kediamannya. Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir, memastikan korban merupakan korban pembunuhan dan ruda paksa. Kemudian Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengungkap pihaknya telah menyisir sejumlah lokasi yang dicurigai menjadi lokasi persembunyian tersangka IS. Penyisiran ini melibatkan tim gabungan serta masyarakat. Polisi menyebut pelaku cukup licin untuk ditangkap karena menguasai medan tempatnya bersembunyi, sehingga setiap kali polisi hendak menemukan keberadaan IS, ia kerap berhasil melarikan diri terlebih dahulu. Dan hari ini Senin 16 September 2024, pihak kepolisian akan kembali melanjutkan pengejaran tersangka. Lokasi pengejaran masih di sekitaran hutan yang diduga merupakan lokasi persembunyian IS di kawasan Guguak, 2x11 6 Lingkung, Padang Pariaman. Pihak kepolisian pun membagi beberapa tim untuk mempermudah pencarian.
Ya, Tribuners, sebelumnya IS telah dicurigai sebagai tersangka pembunuhan NKS karena sempat terlihat membuntuti korban pada hari kejadian Jumat 6 September 2024 lalu. IS diketahui sering lewat di depan rumah korban dan koordinator Tagana Padang Pariaman, Donald Debra, mengatakan IS adalah pemuda yang sering nongkrong di dekat TKP. Berdasarkan keterangan warga, Donald mengatakan bahwa IS sempat bersama 3 rekannya di sekitar musola saat hujan deras pada hari kejadian. 3 rekan IS mengatakan bahwa IS sempat membuntuti korban dari belakang saat melihat korban berjalan menuju arah rumahnya. Usai penemuan jasad korban, pemuda itu bergelagat tidak wajar. Ia menghilang seperti bermaksud melarikan diri dan berdasarkan laporan warga, IS dilaporkan kerap mengganggu warga, bahkan sering terjadi pencurian dan IS yang sering dicurigai sebagai pelakunya. IS juga dilaporkan sudah 2 kali masuk penjara. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pihak kepolisian telah menetapkan seorang pria berinisial IS sebagai tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan NKS berusia 18 tahun di Padang Pariaman, Sumatera Barat. IS merupakan warga Padang Pariaman dan saat ini tersangka masih dalam tahap pengejaran oleh pihak kepolisian. Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman, Ibtu AA Regi, mengatakan penetapan tersangka terhadap IS dilakukan setelah polisi melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, termasuk mengumpulkan alat bukti di lokasi kejadian. Pecahan demi pecahan barang bukti dari tersangka pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman itu terus dikumpulkan oleh pihak kepolisian. Setelah sebelumnya menemukan sandal dan baju pelaku di lokasi kejadian pada Minggu 15 September 2024 kemarin, polisi menemukan tas berisi sejumlah barang yang diduga milik IS. IS diduga kabur ke hutan perbukitan di sekitar lokasi kejadian dan dalam memburu pelaku, polisi mengerahkan anjing pelacak atau K9. Namun hingga hari ke-7 setelah penemuan jasad korban NKS, polisi masih belum berhasil menangkap pelaku. Korban dilaporkan hilang pada Jumat 6 September 2024 pekan lalu saat berjualan gorengan secara keliling. Korban kerap berjualan gorengan keliling dari pukul 16 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat dengan membawa nampan plastik berisi gorengan. Anak berusia 18 tahun itu sudah menjual gorengan keliling sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama atau SMP. Ia berjualan untuk menopang ekonomi keluarganya dan menabung agar bisa mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Tidak hanya berjualan keliling saat sore hari, setiap pagi sejak duduk di bangku SMP, NKS juga menjual gorengan di sekolah untuk siswa maupun para gurunya. Kakak korban, Rini Mahyuni, tahu betul kebiasaan sang adik. Alasan korban pulang terlambat biasanya karena berkutat pada kondisi cuaca dan jumlah gorengan yang masih banyak tersisa. Namun saat kejadian hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, korban tidak kunjung pulang dan membuat keluarganya khawatir sampai memutuskan untuk mencarinya. Kabar hilangnya korban juga sempat membuat heboh masyarakat Nagari Guguak, 2x11, 6 Lingkung, hingga mereka membantu mencari gadis penjual gorengan tersebut. Namun hingga keesokan subuh tidak ada hasil dari pencarian warga. Lalu pada keesokan harinya, pada Sabtu 7 September 2024, warga menemukan barang dagangan korban yang berserakan di atas tanah, mulai dari gorengan, kantong plastik, botol saus, dan uang yang tergeletak tidak jauh dari lokasi rumahnya. Penemuan ini hanya berjarak 100 meter dari rumah korban, merunut dari rutinitas korban berjualan. Lokasi penemuan tersebut merupakan rute korban pulang sehabis menjajakan gorengan keliling.
Melihat hal tersebut, warga menduga kuat bahwa korban mengalami tindak kejahatan. Setelah itu, para warga bersama tim gabungan menemukan pakaian korban di seberang lokasi penemuan pertama, dan hari berikutnya baru warga menemukan gundukan tanah merah dan ikat rambut korban. Saat itu ditemukan juga tubuh korban dalam kondisi terkubur dalam tanah dan tanpa busana. Setelah ditemukan, jasad korban langsung dievakuasi pihak berwajib ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi, kemudian jenazah korban sudah dimakamkan di kuburan kaum dekat kediamannya. Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir memastikan korban merupakan korban pembunuhan dan ruda paksa. Kemudian Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengungkap pihaknya telah menyisir sejumlah lokasi yang dicurigai menjadi lokasi persembunyian tersangka IS. Penyisiran ini melibatkan tim gabungan serta masyarakat. Polisi menyebut pelaku cukup licin untuk ditangkap karena menguasai medan tempatnya bersembunyi, sehingga setiap kali polisi hendak menemukan keberadaan IS, ia kerap berhasil melarikan diri terlebih dahulu. Dan hari ini Senin 16 September 2024, pihak kepolisian akan kembali melanjutkan pengejaran tersangka. Lokasi pengejaran masih di sekitaran hutan yang diduga merupakan lokasi persembunyian IS di kawasan Guguak 2x11 6 Lingkung Padang Pariaman. Pihak kepolisian pun membagi beberapa tim untuk mempermudah pencarian. Ya, Tribuners, sebelumnya IS telah dicurigai sebagai tersangka pembunuhan NKS karena sempat terlihat membuntuti korban pada hari kejadian Jumat 6 September 2024 lalu. IS diketahui sering lewat di depan rumah korban, dan Koordinator Tagana Padang Pariaman, Donald Debra, mengatakan IS adalah pemuda yang sering nongkrong di dekat TKP. Berdasarkan keterangan warga, Donald mengatakan bahwa IS sempat bersama 3 rekannya di sekitar musola saat hujan deras pada hari kejadian. 3 rekan IS mengatakan bahwa IS sempat membuntuti korban dari belakang saat melihat korban berjalan menuju arah rumahnya. Usai penemuan jasad korban, pemuda itu bergelagat tidak wajar. Ia menghilang seperti bermaksud melarikan diri, dan berdasarkan laporan warga, IS dilaporkan kerap mengganggu warga, bahkan sering terjadi pencurian, dan IS yang sering dicurigai sebagai pelakunya. IS juga dilaporkan sudah 2 kali masuk penjara. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pihak kepolisian telah menetapkan seorang pria berinisial IS sebagai tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan NKS berusia 18 tahun di Padang Pariaman, Sumatera Barat. IS merupakan warga Padang Pariaman dan saat ini tersangka masih dalam tahap pengejaran oleh pihak kepolisian. Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman, Ibtu AA Regi, mengatakan penetapan tersangka terhadap IS dilakukan setelah polisi melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, termasuk mengumpulkan alat bukti di lokasi kejadian. Pecahan demi pecahan barang bukti dari tersangka pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman itu terus dikumpulkan oleh pihak kepolisian. Setelah sebelumnya menemukan sandal dan baju pelaku di lokasi kejadian pada Minggu 15 September 2024 kemarin, polisi menemukan tas berisi sejumlah barang yang diduga milik IS. IS diduga kabur ke hutan perbukitan di sekitar lokasi kejadian, dan dalam memburu pelaku, polisi mengerahkan anjing pelacak atau K9. Namun hingga hari ke-7 setelah penemuan jasad korban NKS, polisi masih belum berhasil menangkap pelaku. Korban dilaporkan hilang pada Jumat 6 September 2024 pekan lalu saat berjualan gorengan secara keliling. Korban kerap berjualan gorengan keliling dari pukul 16 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat dengan membawa nampan plastik berisi gorengan.
Anak berusia 18 tahun itu sudah menjual gorengan keliling sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama atau SMP. Ia berjualan untuk menopang ekonomi keluarganya dan menabung agar bisa mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Tidak hanya berjualan keliling saat sore hari, setiap pagi sejak duduk di bangku SMP, NKS juga menjual gorengan di sekolah untuk siswa maupun para gurunya. Kakak korban, Rini Mahyuni, tahu betul kebiasaan sang adik. Alasan korban pulang terlambat biasanya karena berkutat pada kondisi cuaca dan jumlah gorengan yang masih banyak tersisa. Namun saat kejadian hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, korban tidak kunjung pulang dan membuat keluarganya khawatir sampai memutuskan untuk mencarinya. Kabar hilangnya korban juga sempat membuat heboh masyarakat Nagari Guguak, 2x11, 6 Lingkung, hingga mereka membantu mencari gadis penjual gorengan tersebut. Namun hingga keesokan subuh tidak ada hasil dari pencarian warga. Lalu pada keesokan harinya, pada Sabtu 7 September 2024, warga menemukan barang dagangan korban yang berserakan di atas tanah, mulai dari gorengan, kantong plastik, botol saus, dan uang yang tergeletak tidak jauh dari lokasi rumahnya. Penemuan ini hanya berjarak 100 meter dari rumah korban. Merunut dari rutinitas korban berjualan, lokasi penemuan tersebut merupakan rute korban pulang sehabis menjajakan gorengan keliling. Melihat hal tersebut, warga menduga kuat bahwa korban mengalami tindak kejahatan. Setelah itu, para warga bersama tim gabungan menemukan pakaian korban di seberang lokasi penemuan pertama, dan hari berikutnya baru warga menemukan gundukan tanah merah dan ikat rambut korban. Saat itu ditemukan juga tubuh korban dalam kondisi terkubur dalam tanah dan tanpa busana. Setelah ditemukan, jasad korban langsung dievakuasi pihak berwajib ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi, kemudian jenazah korban sudah dimakamkan di kuburan kaum dekat kediamannya. Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir, memastikan korban merupakan korban pembunuhan dan ruda paksa. Kemudian Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir, mengungkap pihaknya telah menyisir sejumlah lokasi yang dicurigai menjadi lokasi persembunyian tersangka IS. Penyisiran ini melibatkan tim gabungan serta masyarakat. Polisi menyebut pelaku cukup licin untuk ditangkap karena menguasai medan tempatnya bersembunyi, sehingga setiap kali polisi hendak menemukan keberadaan IS, ia kerap berhasil melarikan diri terlebih dahulu. Dan hari ini, Senin 16 September 2024, pihak kepolisian akan kembali melanjutkan pengejaran tersangka. Lokasi pengejaran masih di sekitaran hutan yang diduga merupakan lokasi persembunyian IS di kawasan Guguak, 2x11, 6 Lingkung, Padang Pariaman. Pihak kepolisian pun membagi beberapa tim untuk mempermudah pencarian. Ya, Tribuners, sebelumnya IS telah dicurigai sebagai tersangka pembunuhan NKS karena sempat terlihat membuntuti korban pada hari kejadian Jumat 6 September 2024 lalu. IS diketahui sering lewat di depan rumah korban, dan Koordinator Tagana Padang Pariaman, Donald Debra, mengatakan IS adalah pemuda yang sering nongkrong di dekat TKP. Berdasarkan keterangan warga, Donald mengatakan bahwa IS sempat bersama 3 rekannya di sekitar musola saat hujan deras pada hari kejadian. 3 rekan IS mengatakan bahwa IS sempat membuntuti korban dari belakang saat melihat korban berjalan menuju arah rumahnya. Usai penemuan jasad korban, pemuda itu bergelagat tidak wajar. Ia menghilang seperti bermaksud melarikan diri, dan berdasarkan laporan warga, IS dilaporkan kerap mengganggu warga, bahkan sering terjadi pencurian, dan IS yang sering dicurigai sebagai pelakunya. IS juga dilaporkan sudah 2 kali masuk penjara. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pihak kepolisian telah menetapkan seorang pria berinisial IS sebagai tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan NKS berusia 18 tahun di Padang Pariaman, Sumatera Barat.
IS merupakan warga Padang Pariaman dan saat ini tersangka masih dalam tahap pengejaran oleh pihak kepolisian. Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman, Ibtu AA Regi, mengatakan penetapan tersangka terhadap IS dilakukan setelah polisi melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, termasuk mengumpulkan alat bukti di lokasi kejadian. Pecahan demi pecahan barang bukti dari tersangka pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman itu terus dikumpulkan oleh pihak kepolisian. Setelah sebelumnya menemukan sandal dan baju pelaku di lokasi kejadian pada Minggu 15 September 2024 kemarin, polisi menemukan tas berisi sejumlah barang yang diduga milik IS. IS diduga kabur ke hutan perbukitan di sekitar lokasi kejadian dan dalam memburu pelaku, polisi mengerahkan anjing pelacak atau K9. Namun hingga hari ke-7 setelah penemuan jasad korban NKS, polisi masih belum berhasil menangkap pelaku. Korban dilaporkan hilang pada Jumat 6 September 2024 pekan lalu saat berjualan gorengan secara keliling. Korban kerap berjualan gorengan keliling dari pukul 16 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat dengan membawa nampan plastik berisi gorengan. Anak berusia 18 tahun itu sudah menjual gorengan keliling sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama atau SMP. Ia berjualan untuk menopang ekonomi keluarganya dan menabung agar bisa mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Tidak hanya berjualan keliling saat sore hari, setiap pagi sejak duduk di bangku SMP, NKS juga menjual gorengan di sekolah untuk siswa maupun para gurunya. Kakak korban, Rini Mahyuni, tahu betul kebiasaan sang adik. Alasan korban pulang terlambat biasanya karena berkutat pada kondisi cuaca dan jumlah gorengan yang masih banyak tersisa. Namun saat kejadian hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, korban tidak kunjung pulang dan membuat keluarganya khawatir sampai memutuskan untuk mencarinya. Kabar hilangnya korban juga sempat membuat heboh masyarakat Nagari Guguak, 2x11, 6 Lingkung, hingga mereka membantu mencari gadis penjual gorengan tersebut. Namun hingga keesokan subuh tidak ada hasil dari pencarian warga. Lalu pada keesokan harinya, pada Sabtu 7 September 2024, warga menemukan barang dagangan korban yang berserakan di atas tanah, mulai dari gorengan, kantong plastik, botol saus, dan uang yang tergeletak tidak jauh dari lokasi rumahnya. Penemuan ini hanya berjarak 100 meter dari rumah korban. Merunut dari rutinitas korban berjualan, lokasi penemuan tersebut merupakan rute korban pulang sehabis menjajakan gorengan keliling. Melihat hal tersebut, warga menduga kuat bahwa korban mengalami tindak kejahatan. Setelah itu, para warga bersama tim gabungan menemukan pakaian korban di seberang lokasi penemuan pertama, dan hari berikutnya baru warga menemukan gundukan tanah merah dan ikat rambut korban. Saat itu ditemukan juga tubuh korban dalam kondisi terkubur dalam tanah dan tanpa busana. Setelah ditemukan, jasad korban langsung dievakuasi pihak berwajib ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi, kemudian jenazah korban sudah dimakamkan di kuburan kaum dekat kediamannya. Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir, memastikan korban merupakan korban pembunuhan dan ruda paksa. Kemudian Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir, mengungkap pihaknya telah menyisir sejumlah lokasi yang dicurigai menjadi lokasi persembunyian tersangka IS. Penyisiran ini melibatkan tim gabungan serta masyarakat. Polisi menyebut pelaku cukup licin untuk ditangkap karena menguasai medan tempatnya bersembunyi, sehingga setiap kali polisi hendak menemukan keberadaan IS, ia kerap berhasil melarikan diri terlebih dahulu. Dan hari ini, Senin 16 September 2024, pihak kepolisian akan kembali melanjutkan pengejaran tersangka. Lokasi pengejaran masih di sekitaran hutan yang diduga merupakan lokasi persembunyian IS di kawasan Guguak, 2x11, 6 Lingkung, Padang Pariaman. Pihak kepolisian pun membagi beberapa tim untuk mempermudah pencarian.
Ya, Tribuners, sebelumnya IS telah dicurigai sebagai tersangka pembunuhan NKS karena sempat terlihat membuntuti korban pada hari kejadian Jumat 6 September 2024 lalu. IS diketahui sering lewat di depan rumah korban dan koordinator Tagana Padang Pariaman, Donald Debra, mengatakan IS adalah pemuda yang sering nongkrong di dekat TKP. Berdasarkan keterangan warga, Donald mengatakan bahwa IS sempat bersama 3 rekannya di sekitar musola saat hujan deras pada hari kejadian. 3 rekan IS mengatakan bahwa IS sempat membuntuti korban dari belakang saat melihat korban berjalan menuju arah rumahnya. Usai penemuan jasad korban, pemuda itu bergelagat tidak wajar. Ia menghilang seperti bermaksud melarikan diri dan berdasarkan laporan warga, IS dilaporkan kerap mengganggu warga, bahkan sering terjadi pencurian dan IS yang sering dicurigai sebagai pelakunya. IS juga dilaporkan sudah 2 kali masuk penjara. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pihak kepolisian telah menetapkan seorang pria berinisial IS sebagai tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan NKS berusia 18 tahun di Padang Pariaman, Sumatera Barat. IS merupakan warga Padang Pariaman dan saat ini tersangka masih dalam tahap pengejaran oleh pihak kepolisian. Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman, Ibtu AA Regi, mengatakan penetapan tersangka terhadap IS dilakukan setelah polisi melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, termasuk mengumpulkan alat bukti di lokasi kejadian. Pecahan demi pecahan barang bukti dari tersangka pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman itu terus dikumpulkan oleh pihak kepolisian. Setelah sebelumnya menemukan sandal dan baju pelaku di lokasi kejadian pada Minggu 15 September 2024 kemarin, polisi menemukan tas berisi sejumlah barang yang diduga milik IS. IS diduga kabur ke hutan perbukitan di sekitar lokasi kejadian dan dalam memburu pelaku, polisi mengerahkan anjing pelacak atau K9. Namun hingga hari ke-7 setelah penemuan jasad korban NKS, polisi masih belum berhasil menangkap pelaku. Korban dilaporkan hilang pada Jumat 6 September 2024 pekan lalu saat berjualan gorengan secara keliling. Korban kerap berjualan gorengan keliling dari pukul 16 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat dengan membawa nampan plastik berisi gorengan. Anak berusia 18 tahun itu sudah menjual gorengan keliling sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama atau SMP. Ia berjualan untuk menopang ekonomi keluarganya dan menabung agar bisa mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Tidak hanya berjualan keliling saat sore hari, setiap pagi sejak duduk di bangku SMP, NKS juga menjual gorengan di sekolah untuk siswa maupun para gurunya. Kakak korban, Rini Mahyuni, tahu betul kebiasaan sang adik. Alasan korban pulang terlambat biasanya karena berkutat pada kondisi cuaca dan jumlah gorengan yang masih banyak tersisa. Namun saat kejadian hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, korban tidak kunjung pulang dan membuat keluarganya khawatir sampai memutuskan untuk mencarinya. Kabar hilangnya korban juga sempat membuat heboh masyarakat Nagari Guguak, 2x11, 6 Lingkung, hingga mereka membantu mencari gadis penjual gorengan tersebut. Namun hingga keesokan subuh tidak ada hasil dari pencarian warga. Lalu pada keesokan harinya, pada Sabtu 7 September 2024, warga menemukan barang dagangan korban yang berserakan di atas tanah, mulai dari gorengan, kantong plastik, botol saus, dan uang yang tergeletak tidak jauh dari lokasi rumahnya. Penemuan ini hanya berjarak 100 meter dari rumah korban, merunut dari rutinitas korban berjualan. Lokasi penemuan tersebut merupakan rute korban pulang sehabis menjajakan gorengan keliling.
Melihat hal tersebut, warga menduga kuat bahwa korban mengalami tindak kejahatan. Setelah itu, para warga bersama tim gabungan menemukan pakaian korban di seberang lokasi penemuan pertama, dan hari berikutnya baru warga menemukan gundukan tanah merah dan ikat rambut korban. Saat itu ditemukan juga tubuh korban dalam kondisi terkubur dalam tanah dan tanpa busana. Setelah ditemukan, jasad korban langsung dievakuasi pihak berwajib ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi, kemudian jenazah korban sudah dimakamkan di kuburan kaum dekat kediamannya. Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir memastikan korban merupakan korban pembunuhan dan ruda paksa. Kemudian Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengungkap pihaknya telah menyisir sejumlah lokasi yang dicurigai menjadi lokasi persembunyian tersangka IS. Penyisiran ini melibatkan tim gabungan serta masyarakat. Polisi menyebut pelaku cukup licin untuk ditangkap karena menguasai medan tempatnya bersembunyi, sehingga setiap kali polisi hendak menemukan keberadaan IS, ia kerap berhasil melarikan diri terlebih dahulu. Dan hari ini Senin 16 September 2024, pihak kepolisian akan kembali melanjutkan pengejaran tersangka. Lokasi pengejaran masih di sekitaran hutan yang diduga merupakan lokasi persembunyian IS di kawasan Guguak 2x11 6 Lingkung Padang Pariaman. Pihak kepolisian pun membagi beberapa tim untuk mempermudah pencarian. Ya, Tribuners, sebelumnya IS telah dicurigai sebagai tersangka pembunuhan NKS karena sempat terlihat membuntuti korban pada hari kejadian Jumat 6 September 2024 lalu. IS diketahui sering lewat di depan rumah korban, dan Koordinator Tagana Padang Pariaman, Donald Debra, mengatakan IS adalah pemuda yang sering nongkrong di dekat TKP. Berdasarkan keterangan warga, Donald mengatakan bahwa IS sempat bersama 3 rekannya di sekitar musola saat hujan deras pada hari kejadian. 3 rekan IS mengatakan bahwa IS sempat membuntuti korban dari belakang saat melihat korban berjalan menuju arah rumahnya. Usai penemuan jasad korban, pemuda itu bergelagat tidak wajar. Ia menghilang seperti bermaksud melarikan diri, dan berdasarkan laporan warga, IS dilaporkan kerap mengganggu warga, bahkan sering terjadi pencurian, dan IS yang sering dicurigai sebagai pelakunya. IS juga dilaporkan sudah 2 kali masuk penjara. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pihak kepolisian telah menetapkan seorang pria berinisial IS sebagai tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan NKS berusia 18 tahun di Padang Pariaman, Sumatera Barat. IS merupakan warga Padang Pariaman dan saat ini tersangka masih dalam tahap pengejaran oleh pihak kepolisian. Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman, Ibtu AA Regi, mengatakan penetapan tersangka terhadap IS dilakukan setelah polisi melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, termasuk mengumpulkan alat bukti di lokasi kejadian. Pecahan demi pecahan barang bukti dari tersangka pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman itu terus dikumpulkan oleh pihak kepolisian. Setelah sebelumnya menemukan sandal dan baju pelaku di lokasi kejadian pada Minggu 15 September 2024 kemarin, polisi menemukan tas berisi sejumlah barang yang diduga milik IS. IS diduga kabur ke hutan perbukitan di sekitar lokasi kejadian, dan dalam memburu pelaku, polisi mengerahkan anjing pelacak atau K9. Namun hingga hari ke-7 setelah penemuan jasad korban NKS, polisi masih belum berhasil menangkap pelaku. Korban dilaporkan hilang pada Jumat 6 September 2024 pekan lalu saat berjualan gorengan secara keliling. Korban kerap berjualan gorengan keliling dari pukul 16 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat dengan membawa nampan plastik berisi gorengan.
Anak berusia 18 tahun itu sudah menjual gorengan keliling sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama atau SMP. Ia berjualan untuk menopang ekonomi keluarganya dan menabung agar bisa mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Tidak hanya berjualan keliling saat sore hari, setiap pagi sejak duduk di bangku SMP, NKS juga menjual gorengan di sekolah untuk siswa maupun para gurunya. Kakak korban, Rini Mahyuni, tahu betul kebiasaan sang adik. Alasan korban pulang terlambat biasanya karena berkutat pada kondisi cuaca dan jumlah gorengan yang masih banyak tersisa. Namun saat kejadian hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, korban tidak kunjung pulang dan membuat keluarganya khawatir sampai memutuskan untuk mencarinya. Kabar hilangnya korban juga sempat membuat heboh masyarakat Nagari Guguak, 2x11, 6 Lingkung, hingga mereka membantu mencari gadis penjual gorengan tersebut. Namun hingga keesokan subuh tidak ada hasil dari pencarian warga. Lalu pada keesokan harinya, pada Sabtu 7 September 2024, warga menemukan barang dagangan korban yang berserakan di atas tanah, mulai dari gorengan, kantong plastik, botol saus, dan uang yang tergeletak tidak jauh dari lokasi rumahnya. Penemuan ini hanya berjarak 100 meter dari rumah korban. Merunut dari rutinitas korban berjualan, lokasi penemuan tersebut merupakan rute korban pulang sehabis menjajakan gorengan keliling. Melihat hal tersebut, warga menduga kuat bahwa korban mengalami tindak kejahatan. Setelah itu, para warga bersama tim gabungan menemukan pakaian korban di seberang lokasi penemuan pertama, dan hari berikutnya baru warga menemukan gundukan tanah merah dan ikat rambut korban. Saat itu ditemukan juga tubuh korban dalam kondisi terkubur dalam tanah dan tanpa busana. Setelah ditemukan, jasad korban langsung dievakuasi pihak berwajib ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi, kemudian jenazah korban sudah dimakamkan di kuburan kaum dekat kediamannya. Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir, memastikan korban merupakan korban pembunuhan dan ruda paksa. Kemudian Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir, mengungkap pihaknya telah menyisir sejumlah lokasi yang dicurigai menjadi lokasi persembunyian tersangka IS. Penyisiran ini melibatkan tim gabungan serta masyarakat. Polisi menyebut pelaku cukup licin untuk ditangkap karena menguasai medan tempatnya bersembunyi, sehingga setiap kali polisi hendak menemukan keberadaan IS, ia kerap berhasil melarikan diri terlebih dahulu. Dan hari ini, Senin 16 September 2024, pihak kepolisian akan kembali melanjutkan pengejaran tersangka. Lokasi pengejaran masih di sekitaran hutan yang diduga merupakan lokasi persembunyian IS di kawasan Guguak, 2x11, 6 Lingkung, Padang Pariaman. Pihak kepolisian pun membagi beberapa tim untuk mempermudah pencarian. Ya, Tribuners, sebelumnya IS telah dicurigai sebagai tersangka pembunuhan NKS karena sempat terlihat membuntuti korban pada hari kejadian Jumat 6 September 2024 lalu. IS diketahui sering lewat di depan rumah korban, dan Koordinator Tagana Padang Pariaman, Donald Debra, mengatakan IS adalah pemuda yang sering nongkrong di dekat TKP. Berdasarkan keterangan warga, Donald mengatakan bahwa IS sempat bersama 3 rekannya di sekitar musola saat hujan deras pada hari kejadian. 3 rekan IS mengatakan bahwa IS sempat membuntuti korban dari belakang saat melihat korban berjalan menuju arah rumahnya. Usai penemuan jasad korban, pemuda itu bergelagat tidak wajar. Ia menghilang seperti bermaksud melarikan diri, dan berdasarkan laporan warga, IS dilaporkan kerap mengganggu warga, bahkan sering terjadi pencurian, dan IS yang sering dicurigai sebagai pelakunya. IS juga dilaporkan sudah 2 kali masuk penjara. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pihak kepolisian telah menetapkan seorang pria berinisial IS sebagai tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan NKS berusia 18 tahun di Padang Pariaman, Sumatera Barat.
IS merupakan warga Padang Pariaman dan saat ini tersangka masih dalam tahap pengejaran oleh pihak kepolisian. Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman, Ibtu AA Regi, mengatakan penetapan tersangka terhadap IS dilakukan setelah polisi melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, termasuk mengumpulkan alat bukti di lokasi kejadian. Pecahan demi pecahan barang bukti dari tersangka pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman itu terus dikumpulkan oleh pihak kepolisian. Setelah sebelumnya menemukan sandal dan baju pelaku di lokasi kejadian pada Minggu 15 September 2024 kemarin, polisi menemukan tas berisi sejumlah barang yang diduga milik IS. IS diduga kabur ke hutan perbukitan di sekitar lokasi kejadian dan dalam memburu pelaku, polisi mengerahkan anjing pelacak atau K9. Namun hingga hari ke-7 setelah penemuan jasad korban NKS, polisi masih belum berhasil menangkap pelaku. Korban dilaporkan hilang pada Jumat 6 September 2024 pekan lalu saat berjualan gorengan secara keliling. Korban kerap berjualan gorengan keliling dari pukul 16 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat dengan membawa nampan plastik berisi gorengan. Anak berusia 18 tahun itu sudah menjual gorengan keliling sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama atau SMP. Ia berjualan untuk menopang ekonomi keluarganya dan menabung agar bisa mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Tidak hanya berjualan keliling saat sore hari, setiap pagi sejak duduk di bangku SMP, NKS juga menjual gorengan di sekolah untuk siswa maupun para gurunya. Kakak korban, Rini Mahyuni, tahu betul kebiasaan sang adik. Alasan korban pulang terlambat biasanya karena berkutat pada kondisi cuaca dan jumlah gorengan yang masih banyak tersisa. Namun saat kejadian hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, korban tidak kunjung pulang dan membuat keluarganya khawatir sampai memutuskan untuk mencarinya. Kabar hilangnya korban juga sempat membuat heboh masyarakat Nagari Guguak 2x11 6 Lingkung hingga mereka membantu mencari gadis penjual gorengan tersebut. Namun hingga keesokan subuh tidak ada hasil dari pencarian warga. Lalu pada keesokan harinya, pada Sabtu 7 September 2024, warga menemukan barang dagangan korban yang berserakan di atas tanah, mulai dari gorengan, kantong plastik, botol saus, dan uang yang tergeletak tidak jauh dari lokasi rumahnya. Penemuan ini hanya berjarak 100 meter dari rumah korban. Merunut dari rutinitas korban berjualan, lokasi penemuan tersebut merupakan rute korban pulang sehabis menjajakan gorengan keliling. Melihat hal tersebut, warga menduga kuat bahwa korban mengalami tindak kejahatan. Setelah itu, para warga bersama tim gabungan menemukan pakaian korban di seberang lokasi penemuan pertama, dan hari berikutnya baru warga menemukan gundukan tanah merah dan ikat rambut korban. Saat itu ditemukan juga tubuh korban dalam kondisi terkubur dalam tanah dan tanpa busana. Setelah ditemukan, jasad korban langsung dievakuasi pihak berwajib ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi, kemudian jenazah korban sudah dimakamkan di kuburan kaum dekat kediamannya. Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir, memastikan korban merupakan korban pembunuhan dan ruda paksa. Kemudian Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengungkap pihaknya telah menyisir sejumlah lokasi yang dicurigai menjadi lokasi persembunyian tersangka IS. Penyisiran ini melibatkan tim gabungan serta masyarakat. Polisi menyebut pelaku cukup licin untuk ditangkap karena menguasai medan tempatnya bersembunyi, sehingga setiap kali polisi hendak menemukan keberadaan IS, ia kerap berhasil melarikan diri terlebih dahulu. Dan hari ini Senin 16 September 2024, pihak kepolisian akan kembali melanjutkan pengejaran tersangka. Lokasi pengejaran masih di sekitaran hutan yang diduga merupakan lokasi persembunyian IS di kawasan Guguak 2x11 6 Lingkung Padang Pariaman. Pihak kepolisian pun membagi beberapa tim untuk mempermudah pencarian.
Ya, Tribuners, sebelumnya IS telah dicurigai sebagai tersangka pembunuhan NKS karena sempat terlihat membuntuti korban pada hari kejadian Jumat 6 September 2024 lalu. IS diketahui sering lewat di depan rumah korban dan koordinator Tagana Padang Pariaman, Donald Debra, mengatakan IS adalah pemuda yang sering nongkrong di dekat TKP. Berdasarkan keterangan warga, Donald mengatakan bahwa IS sempat bersama 3 rekannya di sekitar musola saat hujan deras pada hari kejadian. 3 rekan IS mengatakan bahwa IS sempat membuntuti korban dari belakang saat melihat korban berjalan menuju arah rumahnya. Usai penemuan jasad korban, pemuda itu bergelagat tidak wajar. Ia menghilang seperti bermaksud melarikan diri dan berdasarkan laporan warga, IS dilaporkan kerap mengganggu warga, bahkan sering terjadi pencurian dan IS yang sering dicurigai sebagai pelakunya. IS juga dilaporkan sudah 2 kali masuk penjara. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pihak kepolisian telah menetapkan seorang pria berinisial IS sebagai tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan NKS berusia 18 tahun di Padang Pariaman, Sumatera Barat. IS merupakan warga Padang Pariaman dan saat ini tersangka masih dalam tahap pengejaran oleh pihak kepolisian. Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman, Ibtu AA Regi, mengatakan penetapan tersangka terhadap IS dilakukan setelah polisi melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, termasuk mengumpulkan alat bukti di lokasi kejadian. Pecahan demi pecahan barang bukti dari tersangka pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman itu terus dikumpulkan oleh pihak kepolisian. Setelah sebelumnya menemukan sandal dan baju pelaku di lokasi kejadian pada Minggu 15 September 2024 kemarin, polisi menemukan tas berisi sejumlah barang yang diduga milik IS. IS diduga kabur ke hutan perbukitan di sekitar lokasi kejadian dan dalam memburu pelaku, polisi mengerahkan anjing pelacak atau K9. Namun hingga hari ke-7 setelah penemuan jasad korban NKS, polisi masih belum berhasil menangkap pelaku. Korban dilaporkan hilang pada Jumat 6 September 2024 pekan lalu saat berjualan gorengan secara keliling. Korban kerap berjualan gorengan keliling dari pukul 16 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat dengan membawa nampan plastik berisi gorengan. Anak berusia 18 tahun itu sudah menjual gorengan keliling sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama atau SMP. Ia berjualan untuk menopang ekonomi keluarganya dan menabung agar bisa mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Tidak hanya berjualan keliling saat sore hari, setiap pagi sejak duduk di bangku SMP, NKS juga menjual gorengan di sekolah untuk siswa maupun para gurunya. Kakak korban, Rini Mahyuni, tahu betul kebiasaan sang adik. Alasan korban pulang terlambat biasanya karena berkutat pada kondisi cuaca dan jumlah gorengan yang masih banyak tersisa. Namun saat kejadian hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, korban tidak kunjung pulang dan membuat keluarganya khawatir sampai memutuskan untuk mencarinya. Kabar hilangnya korban juga sempat membuat heboh masyarakat Nagari Guguak, 2x11, 6 Lingkung, hingga mereka membantu mencari gadis penjual gorengan tersebut. Namun hingga keesokan subuh tidak ada hasil dari pencarian warga. Lalu pada keesokan harinya, pada Sabtu 7 September 2024, warga menemukan barang dagangan korban yang berserakan di atas tanah, mulai dari gorengan, kantong plastik, botol saus, dan uang yang tergeletak tidak jauh dari lokasi rumahnya. Penemuan ini hanya berjarak 100 meter dari rumah korban, merunut dari rutinitas korban berjualan. Lokasi penemuan tersebut merupakan rute korban pulang sehabis menjajakan gorengan keliling.
Melihat hal tersebut, warga menduga kuat bahwa korban mengalami tindak kejahatan. Setelah itu, para warga bersama tim gabungan menemukan pakaian korban di seberang lokasi penemuan pertama, dan hari berikutnya baru warga menemukan gundukan tanah merah dan ikat rambut korban. Saat itu ditemukan juga tubuh korban dalam kondisi terkubur dalam tanah dan tanpa busana. Setelah ditemukan, jasad korban langsung dievakuasi pihak berwajib ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi, kemudian jenazah korban sudah dimakamkan di kuburan kaum dekat kediamannya. Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir memastikan korban merupakan korban pembunuhan dan ruda paksa. Kemudian Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengungkap pihaknya telah menyisir sejumlah lokasi yang dicurigai menjadi lokasi persembunyian tersangka IS. Penyisiran ini melibatkan tim gabungan serta masyarakat. Polisi menyebut pelaku cukup licin untuk ditangkap karena menguasai medan tempatnya bersembunyi, sehingga setiap kali polisi hendak menemukan keberadaan IS, ia kerap berhasil melarikan diri terlebih dahulu. Dan hari ini Senin 16 September 2024, pihak kepolisian akan kembali melanjutkan pengejaran tersangka. Lokasi pengejaran masih di sekitaran hutan yang diduga merupakan lokasi persembunyian IS di kawasan Guguak 2x11 6 Lingkung Padang Pariaman. Pihak kepolisian pun membagi beberapa tim untuk mempermudah pencarian. Ya, Tribuners, sebelumnya IS telah dicurigai sebagai tersangka pembunuhan NKS karena sempat terlihat membuntuti korban pada hari kejadian Jumat 6 September 2024 lalu. IS diketahui sering lewat di depan rumah korban, dan Koordinator Tagana Padang Pariaman, Donald Debra, mengatakan IS adalah pemuda yang sering nongkrong di dekat TKP. Berdasarkan keterangan warga, Donald mengatakan bahwa IS sempat bersama 3 rekannya di sekitar musola saat hujan deras pada hari kejadian. 3 rekan IS mengatakan bahwa IS sempat membuntuti korban dari belakang saat melihat korban berjalan menuju arah rumahnya. Usai penemuan jasad korban, pemuda itu bergelagat tidak wajar. Ia menghilang seperti bermaksud melarikan diri, dan berdasarkan laporan warga, IS dilaporkan kerap mengganggu warga, bahkan sering terjadi pencurian, dan IS yang sering dicurigai sebagai pelakunya. IS juga dilaporkan sudah 2 kali masuk penjara. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pihak kepolisian telah menetapkan seorang pria berinisial IS sebagai tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan NKS berusia 18 tahun di Padang Pariaman, Sumatera Barat. IS merupakan warga Padang Pariaman dan saat ini tersangka masih dalam tahap pengejaran oleh pihak kepolisian. Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman, Ibtu AA Regi, mengatakan penetapan tersangka terhadap IS dilakukan setelah polisi melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, termasuk mengumpulkan alat bukti di lokasi kejadian. Pecahan demi pecahan barang bukti dari tersangka pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman itu terus dikumpulkan oleh pihak kepolisian. Setelah sebelumnya menemukan sandal dan baju pelaku di lokasi kejadian pada Minggu 15 September 2024 kemarin, polisi menemukan tas berisi sejumlah barang yang diduga milik IS. IS diduga kabur ke hutan perbukitan di sekitar lokasi kejadian, dan dalam memburu pelaku, polisi mengerahkan anjing pelacak atau K9. Namun hingga hari ke-7 setelah penemuan jasad korban NKS, polisi masih belum berhasil menangkap pelaku. Korban dilaporkan hilang pada Jumat 6 September 2024 pekan lalu saat berjualan gorengan secara keliling. Korban kerap berjualan gorengan keliling dari pukul 16 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat dengan membawa nampan plastik berisi gorengan.
Anak berusia 18 tahun itu sudah menjual gorengan keliling sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama atau SMP. Ia berjualan untuk menopang ekonomi keluarganya dan menabung agar bisa mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Tidak hanya berjualan keliling saat sore hari, setiap pagi sejak duduk di bangku SMP, NKS juga menjual gorengan di sekolah untuk siswa maupun para gurunya. Kakak korban, Rini Mahyuni, tahu betul kebiasaan sang adik. Alasan korban pulang terlambat biasanya karena berkutat pada kondisi cuaca dan jumlah gorengan yang masih banyak tersisa. Namun saat kejadian hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, korban tidak kunjung pulang dan membuat keluarganya khawatir sampai memutuskan untuk mencarinya. Kabar hilangnya korban juga sempat membuat heboh masyarakat Nagari Guguak, 2x11, 6 Lingkung, hingga mereka membantu mencari gadis penjual gorengan tersebut. Namun hingga keesokan subuh tidak ada hasil dari pencarian warga. Lalu pada keesokan harinya, pada Sabtu 7 September 2024, warga menemukan barang dagangan korban yang berserakan di atas tanah, mulai dari gorengan, kantong plastik, botol saus, dan uang yang tergeletak tidak jauh dari lokasi rumahnya. Penemuan ini hanya berjarak 100 meter dari rumah korban. Merunut dari rutinitas korban berjualan, lokasi penemuan tersebut merupakan rute korban pulang sehabis menjajakan gorengan keliling. Melihat hal tersebut, warga menduga kuat bahwa korban mengalami tindak kejahatan. Setelah itu, para warga bersama tim gabungan menemukan pakaian korban di seberang lokasi penemuan pertama, dan hari berikutnya baru warga menemukan gundukan tanah merah dan ikat rambut korban. Saat itu ditemukan juga tubuh korban dalam kondisi terkubur dalam tanah dan tanpa busana. Setelah ditemukan, jasad korban langsung dievakuasi pihak berwajib ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi, kemudian jenazah korban sudah dimakamkan di kuburan kaum dekat kediamannya. Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir, memastikan korban merupakan korban pembunuhan dan ruda paksa. Kemudian Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir, mengungkap pihaknya telah menyisir sejumlah lokasi yang dicurigai menjadi lokasi persembunyian tersangka IS. Penyisiran ini melibatkan tim gabungan serta masyarakat. Polisi menyebut pelaku cukup licin untuk ditangkap karena menguasai medan tempatnya bersembunyi, sehingga setiap kali polisi hendak menemukan keberadaan IS, ia kerap berhasil melarikan diri terlebih dahulu. Dan hari ini, Senin 16 September 2024, pihak kepolisian akan kembali melanjutkan pengejaran tersangka. Lokasi pengejaran masih di sekitaran hutan yang diduga merupakan lokasi persembunyian IS di kawasan Guguak, 2x11, 6 Lingkung, Padang Pariaman. Pihak kepolisian pun membagi beberapa tim untuk mempermudah pencarian. Ya, Tribuners, sebelumnya IS telah dicurigai sebagai tersangka pembunuhan NKS karena sempat terlihat membuntuti korban pada hari kejadian Jumat 6 September 2024 lalu. IS diketahui sering lewat di depan rumah korban, dan Koordinator Tagana Padang Pariaman, Donald Debra, mengatakan IS adalah pemuda yang sering nongkrong di dekat TKP. Berdasarkan keterangan warga, Donald mengatakan bahwa IS sempat bersama 3 rekannya di sekitar musola saat hujan deras pada hari kejadian. 3 rekan IS mengatakan bahwa IS sempat membuntuti korban dari belakang saat melihat korban berjalan menuju arah rumahnya. Usai penemuan jasad korban, pemuda itu bergelagat tidak wajar. Ia menghilang seperti bermaksud melarikan diri, dan berdasarkan laporan warga, IS dilaporkan kerap mengganggu warga, bahkan sering terjadi pencurian, dan IS yang sering dicurigai sebagai pelakunya. IS juga dilaporkan sudah 2 kali masuk penjara. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pihak kepolisian telah menetapkan seorang pria berinisial IS sebagai tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan NKS berusia 18 tahun di Padang Pariaman, Sumatera Barat.
IS merupakan warga Padang Pariaman dan saat ini tersangka masih dalam tahap pengejaran oleh pihak kepolisian. Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman Ibtu AA Regi mengatakan penetapan tersangka terhadap IS dilakukan setelah polisi melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi termasuk mengumpulkan alat bukti di lokasi kejadian. Pecahan demi pecahan barang bukti dari tersangka pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman itu terus dikumpulkan oleh pihak kepolisian. Setelah sebelumnya menemukan sandal dan baju pelaku di lokasi kejadian pada Minggu 15 September 2024 kemarin, polisi menemukan tas berisi sejumlah barang yang diduga milik IS. IS diduga kabur ke hutan perbukitan di sekitar lokasi kejadian dan dalam memburu pelaku, polisi mengerahkan anjing pelacak atau K9. Namun hingga hari ke-7 setelah penemuan jasad korban NKS, polisi masih belum berhasil menangkap pelaku. Korban dilaporkan hilang pada Jumat 6 September 2024 pekan lalu saat berjualan gorengan secara keliling. Korban kerap berjualan gorengan keliling dari pukul 16 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat dengan membawa nampan plastik berisi gorengan. Anak berusia 18 tahun itu sudah menjual gorengan keliling sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama atau SMP. Ia berjualan untuk menopang ekonomi keluarganya dan menabung agar bisa mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Tidak hanya berjualan keliling saat sore hari, setiap pagi sejak duduk di bangku SMP, NKS juga menjual gorengan di sekolah untuk siswa maupun para gurunya. Kakak korban, Rini Mahyuni, tahu betul kebiasaan sang adik. Alasan korban pulang terlambat biasanya karena berkutat pada kondisi cuaca dan jumlah gorengan yang masih banyak tersisa. Namun saat kejadian hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, korban tidak kunjung pulang dan membuat keluarganya khawatir sampai memutuskan untuk mencarinya. Kabar hilangnya korban juga sempat membuat heboh masyarakat Nagari Guguak, 2x11, 6 Lingkung, hingga mereka membantu mencari gadis penjual gorengan tersebut. Namun hingga keesokan subuh tidak ada hasil dari pencarian warga. Lalu pada keesokan harinya, pada Sabtu 7 September 2024, warga menemukan barang dagangan korban yang berserakan di atas tanah mulai dari gorengan, kantong plastik, botol saus, dan uang yang tergeletak tidak jauh dari lokasi rumahnya. Penemuan ini hanya berjarak 100 meter dari rumah korban, merunut dari rutinitas korban berjualan. Lokasi penemuan tersebut merupakan rute korban pulang sehabis menjajakan gorengan keliling. Melihat hal tersebut, warga menduga kuat bahwa korban mengalami tindak kejahatan. Setelah itu, para warga bersama tim gabungan menemukan pakaian korban di seberang lokasi penemuan pertama, dan hari berikutnya baru warga menemukan gundukan tanah merah dan ikat rambut korban. Saat itu ditemukan juga tubuh korban dalam kondisi terkubur dalam tanah dan tanpa busana. Setelah ditemukan, jasad korban langsung dievakuasi pihak berwajib ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi, kemudian jenazah korban sudah dimakamkan di kuburan kaum dekat kediamannya. Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir memastikan korban merupakan korban pembunuhan dan ruda paksa. Kemudian Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengungkap pihaknya telah menyisir sejumlah lokasi yang dicurigai menjadi lokasi persembunyian tersangka IS. Penyisiran ini melibatkan tim gabungan serta masyarakat. Polisi menyebut pelaku cukup licin untuk ditangkap karena menguasai medan tempatnya bersembunyi, sehingga setiap kali polisi hendak menemukan keberadaan IS, ia kerap berhasil melarikan diri terlebih dahulu. Dan hari ini Senin 16 September 2024, pihak kepolisian akan kembali melanjutkan pengejaran tersangka. Lokasi pengejaran masih di sekitaran hutan yang diduga merupakan lokasi persembunyian IS di kawasan Guguak, 2x11 6 Lingkung, Padang Pariaman. Pihak kepolisian pun membagi beberapa tim untuk mempermudah pencarian.
Ya, Tribuners, sebelumnya IS telah dicurigai sebagai tersangka pembunuhan NKS karena sempat terlihat membuntuti korban pada hari kejadian Jumat 6 September 2024 lalu. IS diketahui sering lewat di depan rumah korban dan koordinator Tagana Padang Pariaman, Donald Debra, mengatakan IS adalah pemuda yang sering nongkrong di dekat TKP. Berdasarkan keterangan warga, Donald mengatakan bahwa IS sempat bersama 3 rekannya di sekitar musola saat hujan deras pada hari kejadian. 3 rekan IS mengatakan bahwa IS sempat membuntuti korban dari belakang saat melihat korban berjalan menuju arah rumahnya. Usai penemuan jasad korban, pemuda itu bergelagat tidak wajar. Ia menghilang seperti bermaksud melarikan diri dan berdasarkan laporan warga, IS dilaporkan kerap mengganggu warga, bahkan sering terjadi pencurian dan IS yang sering dicurigai sebagai pelakunya. IS juga dilaporkan sudah 2 kali masuk penjara. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pihak kepolisian telah menetapkan seorang pria berinisial IS sebagai tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan NKS berusia 18 tahun di Padang Pariaman, Sumatera Barat. IS merupakan warga Padang Pariaman dan saat ini tersangka masih dalam tahap pengejaran oleh pihak kepolisian. Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman, Ibtu AA Regi, mengatakan penetapan tersangka terhadap IS dilakukan setelah polisi melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, termasuk mengumpulkan alat bukti di lokasi kejadian. Pecahan demi pecahan barang bukti dari tersangka pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman itu terus dikumpulkan oleh pihak kepolisian. Setelah sebelumnya menemukan sandal dan baju pelaku di lokasi kejadian pada Minggu 15 September 2024 kemarin, polisi menemukan tas berisi sejumlah barang yang diduga milik IS. IS diduga kabur ke hutan perbukitan di sekitar lokasi kejadian dan dalam memburu pelaku, polisi mengerahkan anjing pelacak atau K9. Namun hingga hari ke-7 setelah penemuan jasad korban NKS, polisi masih belum berhasil menangkap pelaku. Korban dilaporkan hilang pada Jumat 6 September 2024 pekan lalu saat berjualan gorengan secara keliling. Korban kerap berjualan gorengan keliling dari pukul 16 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat dengan membawa nampan plastik berisi gorengan. Anak berusia 18 tahun itu sudah menjual gorengan keliling sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama atau SMP. Ia berjualan untuk menopang ekonomi keluarganya dan menabung agar bisa mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Tidak hanya berjualan keliling saat sore hari, setiap pagi sejak duduk di bangku SMP, NKS juga menjual gorengan di sekolah untuk siswa maupun para gurunya. Kakak korban, Rini Mahyuni, tahu betul kebiasaan sang adik. Alasan korban pulang terlambat biasanya karena berkutat pada kondisi cuaca dan jumlah gorengan yang masih banyak tersisa. Namun saat kejadian hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, korban tidak kunjung pulang dan membuat keluarganya khawatir sampai memutuskan untuk mencarinya. Kabar hilangnya korban juga sempat membuat heboh masyarakat Nagari Guguak, 2x11, 6 Lingkung, hingga mereka membantu mencari gadis penjual gorengan tersebut. Namun hingga keesokan subuh tidak ada hasil dari pencarian warga. Lalu pada keesokan harinya, pada Sabtu 7 September 2024, warga menemukan barang dagangan korban yang berserakan di atas tanah, mulai dari gorengan, kantong plastik, botol saus, dan uang yang tergeletak tidak jauh dari lokasi rumahnya. Penemuan ini hanya berjarak 100 meter dari rumah korban, merunut dari rutinitas korban berjualan. Lokasi penemuan tersebut merupakan rute korban pulang sehabis menjajakan gorengan keliling.
Melihat hal tersebut, warga menduga kuat bahwa korban mengalami tindak kejahatan. Setelah itu, para warga bersama tim gabungan menemukan pakaian korban di seberang lokasi penemuan pertama, dan hari berikutnya baru warga menemukan gundukan tanah merah dan ikat rambut korban. Saat itu ditemukan juga tubuh korban dalam kondisi terkubur dalam tanah dan tanpa busana. Setelah ditemukan, jasad korban langsung dievakuasi pihak berwajib ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi, kemudian jenazah korban sudah dimakamkan di kuburan kaum dekat kediamannya. Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir memastikan korban merupakan korban pembunuhan dan ruda paksa. Kemudian Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengungkap pihaknya telah menyisir sejumlah lokasi yang dicurigai menjadi lokasi persembunyian tersangka IS. Penyisiran ini melibatkan tim gabungan serta masyarakat. Polisi menyebut pelaku cukup licin untuk ditangkap karena menguasai medan tempatnya bersembunyi, sehingga setiap kali polisi hendak menemukan keberadaan IS, ia kerap berhasil melarikan diri terlebih dahulu. Dan hari ini Senin 16 September 2024, pihak kepolisian akan kembali melanjutkan pengejaran tersangka. Lokasi pengejaran masih di sekitaran hutan yang diduga merupakan lokasi persembunyian IS di kawasan Guguak 2x11 6 Lingkung Padang Pariaman. Pihak kepolisian pun membagi beberapa tim untuk mempermudah pencarian. Ya, Tribuners, sebelumnya IS telah dicurigai sebagai tersangka pembunuhan NKS karena sempat terlihat membuntuti korban pada hari kejadian Jumat 6 September 2024 lalu. IS diketahui sering lewat di depan rumah korban, dan Koordinator Tagana Padang Pariaman, Donald Debra, mengatakan IS adalah pemuda yang sering nongkrong di dekat TKP. Berdasarkan keterangan warga, Donald mengatakan bahwa IS sempat bersama 3 rekannya di sekitar musola saat hujan deras pada hari kejadian. 3 rekan IS mengatakan bahwa IS sempat membuntuti korban dari belakang saat melihat korban berjalan menuju arah rumahnya. Usai penemuan jasad korban, pemuda itu bergelagat tidak wajar. Ia menghilang seperti bermaksud melarikan diri, dan berdasarkan laporan warga, IS dilaporkan kerap mengganggu warga, bahkan sering terjadi pencurian, dan IS yang sering dicurigai sebagai pelakunya. IS juga dilaporkan sudah 2 kali masuk penjara. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pihak kepolisian telah menetapkan seorang pria berinisial IS sebagai tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan NKS berusia 18 tahun di Padang Pariaman, Sumatera Barat. IS merupakan warga Padang Pariaman dan saat ini tersangka masih dalam tahap pengejaran oleh pihak kepolisian. Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman, Ibtu AA Regi, mengatakan penetapan tersangka terhadap IS dilakukan setelah polisi melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, termasuk mengumpulkan alat bukti di lokasi kejadian. Pecahan demi pecahan barang bukti dari tersangka pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman itu terus dikumpulkan oleh pihak kepolisian. Setelah sebelumnya menemukan sandal dan baju pelaku di lokasi kejadian pada Minggu 15 September 2024 kemarin, polisi menemukan tas berisi sejumlah barang yang diduga milik IS. IS diduga kabur ke hutan perbukitan di sekitar lokasi kejadian, dan dalam memburu pelaku, polisi mengerahkan anjing pelacak atau K9. Namun hingga hari ke-7 setelah penemuan jasad korban NKS, polisi masih belum berhasil menangkap pelaku. Korban dilaporkan hilang pada Jumat 6 September 2024 pekan lalu saat berjualan gorengan secara keliling. Korban kerap berjualan gorengan keliling dari pukul 16 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat dengan membawa nampan plastik berisi gorengan.
Anak berusia 18 tahun itu sudah menjual gorengan keliling sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama atau SMP. Ia berjualan untuk menopang ekonomi keluarganya dan menabung agar bisa mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Tidak hanya berjualan keliling saat sore hari, setiap pagi sejak duduk di bangku SMP, NKS juga menjual gorengan di sekolah untuk siswa maupun para gurunya. Kakak korban, Rini Mahyuni, tahu betul kebiasaan sang adik. Alasan korban pulang terlambat biasanya karena berkutat pada kondisi cuaca dan jumlah gorengan yang masih banyak tersisa. Namun saat kejadian hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, korban tidak kunjung pulang dan membuat keluarganya khawatir sampai memutuskan untuk mencarinya. Kabar hilangnya korban juga sempat membuat heboh masyarakat Nagari Guguak, 2x11, 6 Lingkung, hingga mereka membantu mencari gadis penjual gorengan tersebut. Namun hingga keesokan subuh tidak ada hasil dari pencarian warga. Lalu pada keesokan harinya, pada Sabtu 7 September 2024, warga menemukan barang dagangan korban yang berserakan di atas tanah, mulai dari gorengan, kantong plastik, botol saus, dan uang yang tergeletak tidak jauh dari lokasi rumahnya. Penemuan ini hanya berjarak 100 meter dari rumah korban. Merunut dari rutinitas korban berjualan, lokasi penemuan tersebut merupakan rute korban pulang sehabis menjajakan gorengan keliling. Melihat hal tersebut, warga menduga kuat bahwa korban mengalami tindak kejahatan. Setelah itu, para warga bersama tim gabungan menemukan pakaian korban di seberang lokasi penemuan pertama, dan hari berikutnya baru warga menemukan gundukan tanah merah dan ikat rambut korban. Saat itu ditemukan juga tubuh korban dalam kondisi terkubur dalam tanah dan tanpa busana. Setelah ditemukan, jasad korban langsung dievakuasi pihak berwajib ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi, kemudian jenazah korban sudah dimakamkan di kuburan kaum dekat kediamannya. Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir, memastikan korban merupakan korban pembunuhan dan ruda paksa. Kemudian Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir, mengungkap pihaknya telah menyisir sejumlah lokasi yang dicurigai menjadi lokasi persembunyian tersangka IS. Penyisiran ini melibatkan tim gabungan serta masyarakat. Polisi menyebut pelaku cukup licin untuk ditangkap karena menguasai medan tempatnya bersembunyi, sehingga setiap kali polisi hendak menemukan keberadaan IS, ia kerap berhasil melarikan diri terlebih dahulu. Dan hari ini, Senin 16 September 2024, pihak kepolisian akan kembali melanjutkan pengejaran tersangka. Lokasi pengejaran masih di sekitaran hutan yang diduga merupakan lokasi persembunyian IS di kawasan Guguak, 2x11, 6 Lingkung, Padang Pariaman. Pihak kepolisian pun membagi beberapa tim untuk mempermudah pencarian. Ya, Tribuners, sebelumnya IS telah dicurigai sebagai tersangka pembunuhan NKS karena sempat terlihat membuntuti korban pada hari kejadian Jumat 6 September 2024 lalu. IS diketahui sering lewat di depan rumah korban, dan Koordinator Tagana Padang Pariaman, Donald Debra, mengatakan IS adalah pemuda yang sering nongkrong di dekat TKP. Berdasarkan keterangan warga, Donald mengatakan bahwa IS sempat bersama 3 rekannya di sekitar musola saat hujan deras pada hari kejadian. 3 rekan IS mengatakan bahwa IS sempat membuntuti korban dari belakang saat melihat korban berjalan menuju arah rumahnya. Usai penemuan jasad korban, pemuda itu bergelagat tidak wajar. Ia menghilang seperti bermaksud melarikan diri, dan berdasarkan laporan warga, IS dilaporkan kerap mengganggu warga, bahkan sering terjadi pencurian, dan IS yang sering dicurigai sebagai pelakunya. IS juga dilaporkan sudah 2 kali masuk penjara. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pihak kepolisian telah menetapkan seorang pria berinisial IS sebagai tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan NKS berusia 18 tahun di Padang Pariaman, Sumatera Barat.
IS merupakan warga Padang Pariaman dan saat ini tersangka masih dalam tahap pengejaran oleh pihak kepolisian. Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman, Ibtu AA Regi, mengatakan penetapan tersangka terhadap IS dilakukan setelah polisi melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, termasuk mengumpulkan alat bukti di lokasi kejadian. Pecahan demi pecahan barang bukti dari tersangka pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman itu terus dikumpulkan oleh pihak kepolisian. Setelah sebelumnya menemukan sandal dan baju pelaku di lokasi kejadian pada Minggu 15 September 2024 kemarin, polisi menemukan tas berisi sejumlah barang yang diduga milik IS. IS diduga kabur ke hutan perbukitan di sekitar lokasi kejadian dan dalam memburu pelaku, polisi mengerahkan anjing pelacak atau K9. Namun hingga hari ke-7 setelah penemuan jasad korban NKS, polisi masih belum berhasil menangkap pelaku. Korban dilaporkan hilang pada Jumat 6 September 2024 pekan lalu saat berjualan gorengan secara keliling. Korban kerap berjualan gorengan keliling dari pukul 16 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat dengan membawa nampan plastik berisi gorengan. Anak berusia 18 tahun itu sudah menjual gorengan keliling sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama atau SMP. Ia berjualan untuk menopang ekonomi keluarganya dan menabung agar bisa mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Tidak hanya berjualan keliling saat sore hari, setiap pagi sejak duduk di bangku SMP, NKS juga menjual gorengan di sekolah untuk siswa maupun para gurunya. Kakak korban, Rini Mahyuni, tahu betul kebiasaan sang adik. Alasan korban pulang terlambat biasanya karena berkutat pada kondisi cuaca dan jumlah gorengan yang masih banyak tersisa. Namun saat kejadian hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, korban tidak kunjung pulang dan membuat keluarganya khawatir sampai memutuskan untuk mencarinya. Kabar hilangnya korban juga sempat membuat heboh masyarakat Nagari Guguak 2x11 6 Lingkung hingga mereka membantu mencari gadis penjual gorengan tersebut. Namun hingga keesokan subuh tidak ada hasil dari pencarian warga. Lalu pada keesokan harinya, pada Sabtu 7 September 2024, warga menemukan barang dagangan korban yang berserakan di atas tanah, mulai dari gorengan, kantong plastik, botol saus, dan uang yang tergeletak tidak jauh dari lokasi rumahnya. Penemuan ini hanya berjarak 100 meter dari rumah korban. Merunut dari rutinitas korban berjualan, lokasi penemuan tersebut merupakan rute korban pulang sehabis menjajakan gorengan keliling. Melihat hal tersebut, warga menduga kuat bahwa korban mengalami tindak kejahatan. Setelah itu, para warga bersama tim gabungan menemukan pakaian korban di seberang lokasi penemuan pertama, dan hari berikutnya baru warga menemukan gundukan tanah merah dan ikat rambut korban. Saat itu ditemukan juga tubuh korban dalam kondisi terkubur dalam tanah dan tanpa busana. Setelah ditemukan, jasad korban langsung dievakuasi pihak berwajib ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi, kemudian jenazah korban sudah dimakamkan di kuburan kaum dekat kediamannya. Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir, memastikan korban merupakan korban pembunuhan dan ruda paksa. Kemudian Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengungkap pihaknya telah menyisir sejumlah lokasi yang dicurigai menjadi lokasi persembunyian tersangka IS. Penyisiran ini melibatkan tim gabungan serta masyarakat. Polisi menyebut pelaku cukup licin untuk ditangkap karena menguasai medan tempatnya bersembunyi, sehingga setiap kali polisi hendak menemukan keberadaan IS, ia kerap berhasil melarikan diri terlebih dahulu. Dan hari ini Senin 16 September 2024, pihak kepolisian akan kembali melanjutkan pengejaran tersangka. Lokasi pengejaran masih di sekitaran hutan yang diduga merupakan lokasi persembunyian IS di kawasan Guguak 2x11 6 Lingkung, Padang Pariaman. Pihak kepolisian pun membagi beberapa tim untuk mempermudah pencarian.
Ya, Tribuners, sebelumnya IS telah dicurigai sebagai tersangka pembunuhan NKS karena sempat terlihat membuntuti korban pada hari kejadian Jumat 6 September 2024 lalu. IS diketahui sering lewat di depan rumah korban dan koordinator Tagana Padang Pariaman, Donald Debra, mengatakan IS adalah pemuda yang sering nongkrong di dekat TKP. Berdasarkan keterangan warga, Donald mengatakan bahwa IS sempat bersama 3 rekannya di sekitar musola saat hujan deras pada hari kejadian. 3 rekan IS mengatakan bahwa IS sempat membuntuti korban dari belakang saat melihat korban berjalan menuju arah rumahnya. Usai penemuan jasad korban, pemuda itu bergelagat tidak wajar. Ia menghilang seperti bermaksud melarikan diri dan berdasarkan laporan warga, IS dilaporkan kerap mengganggu warga, bahkan sering terjadi pencurian dan IS yang sering dicurigai sebagai pelakunya. IS juga dilaporkan sudah 2 kali masuk penjara. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pihak kepolisian telah menetapkan seorang pria berinisial IS sebagai tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan NKS berusia 18 tahun di Padang Pariaman, Sumatera Barat. IS merupakan warga Padang Pariaman dan saat ini tersangka masih dalam tahap pengejaran oleh pihak kepolisian. Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman, Ibtu AA Regi, mengatakan penetapan tersangka terhadap IS dilakukan setelah polisi melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, termasuk mengumpulkan alat bukti di lokasi kejadian. Pecahan demi pecahan barang bukti dari tersangka pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman itu terus dikumpulkan oleh pihak kepolisian. Setelah sebelumnya menemukan sandal dan baju pelaku di lokasi kejadian pada Minggu 15 September 2024 kemarin, polisi menemukan tas berisi sejumlah barang yang diduga milik IS. IS diduga kabur ke hutan perbukitan di sekitar lokasi kejadian dan dalam memburu pelaku, polisi mengerahkan anjing pelacak atau K9. Namun hingga hari ke-7 setelah penemuan jasad korban NKS, polisi masih belum berhasil menangkap pelaku. Korban dilaporkan hilang pada Jumat 6 September 2024 pekan lalu saat berjualan gorengan secara keliling. Korban kerap berjualan gorengan keliling dari pukul 16 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat dengan membawa nampan plastik berisi gorengan. Anak berusia 18 tahun itu sudah menjual gorengan keliling sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama atau SMP. Ia berjualan untuk menopang ekonomi keluarganya dan menabung agar bisa mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Tidak hanya berjualan keliling saat sore hari, setiap pagi sejak duduk di bangku SMP, NKS juga menjual gorengan di sekolah untuk siswa maupun para gurunya. Kakak korban, Rini Mahyuni, tahu betul kebiasaan sang adik. Alasan korban pulang terlambat biasanya karena berkutat pada kondisi cuaca dan jumlah gorengan yang masih banyak tersisa. Namun saat kejadian hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, korban tidak kunjung pulang dan membuat keluarganya khawatir sampai memutuskan untuk mencarinya. Kabar hilangnya korban juga sempat membuat heboh masyarakat Nagari Guguak, 2x11, 6 Lingkung, hingga mereka membantu mencari gadis penjual gorengan tersebut. Namun hingga keesokan subuh tidak ada hasil dari pencarian warga. Lalu pada keesokan harinya, pada Sabtu 7 September 2024, warga menemukan barang dagangan korban yang berserakan di atas tanah, mulai dari gorengan, kantong plastik, botol saus, dan uang yang tergeletak tidak jauh dari lokasi rumahnya. Penemuan ini hanya berjarak 100 meter dari rumah korban. Merunut dari rutinitas korban berjualan, lokasi penemuan tersebut merupakan rute korban pulang sehabis menjajakan gorengan keliling. Melihat hal tersebut, warga menduga kuat bahwa korban mengalami tindak kejahatan. Setelah itu, para warga bersama tim gabungan menemukan pakaian korban di seberang lokasi penemuan pertama, dan hari berikutnya
selanjutnya baru warga menemukan gundukan tanah merah dan ikat rambut korban. Saat itu ditemukan juga tubuh korban dalam kondisi terkubur dalam tanah dan tanpa busana. Setelah ditemukan, jasad korban langsung dievakuasi pihak berwajib ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi, kemudian jenazah korban sudah dimakamkan di kuburan kaum dekat kediamannya. Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir memastikan korban merupakan korban pembunuhan dan ruda paksa. Kemudian Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengungkap pihaknya telah menyisir sejumlah lokasi yang dicurigai menjadi lokasi persembunyian tersangka IS. Penyisiran ini melibatkan tim gabungan serta masyarakat. Polisi menyebut pelaku cukup licin untuk ditangkap karena menguasai medan tempatnya bersembunyi, sehingga setiap kali polisi hendak menemukan keberadaan IS, ia kerap berhasil melarikan diri terlebih dahulu. Dan hari ini Senin 16 September 2024, pihak kepolisian akan kembali melanjutkan pengejaran tersangka. Lokasi pengejaran masih di sekitaran hutan yang diduga merupakan lokasi persembunyian IS di kawasan Guguak 2x11 6 Lingkung Padang Pariaman. Pihak kepolisian pun membagi beberapa tim untuk mempermudah pencarian. Ya, Tribuners, sebelumnya IS telah dicurigai sebagai tersangka pembunuhan NKS karena sempat terlihat membuntuti korban pada hari kejadian Jumat 6 September 2024 lalu. IS diketahui sering lewat di depan rumah korban dan Koordinator Tagana Padang Pariaman, Donald Debra, mengatakan IS adalah pemuda yang sering nongkrong di dekat TKP. Berdasarkan keterangan warga, Donald mengatakan bahwa IS sempat bersama 3 rekannya di sekitar musola saat hujan deras pada hari kejadian. 3 rekan IS mengatakan bahwa IS sempat membuntuti korban dari belakang saat melihat korban berjalan menuju arah rumahnya. Usai penemuan jasad korban, pemuda itu bergelagat tidak wajar. Ia menghilang seperti bermaksud melarikan diri dan berdasarkan laporan warga, IS dilaporkan kerap mengganggu warga, bahkan sering terjadi pencurian dan IS yang sering dicurigai sebagai pelakunya. IS juga dilaporkan sudah 2 kali masuk penjara. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pihak kepolisian telah menetapkan seorang pria berinisial IS sebagai tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan NKS berusia 18 tahun di Padang Pariaman, Sumatera Barat. IS merupakan warga Padang Pariaman dan saat ini tersangka masih dalam tahap pengejaran oleh pihak kepolisian. Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman, Ibtu AA Regi, mengatakan penetapan tersangka terhadap IS dilakukan setelah polisi melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, termasuk mengumpulkan alat bukti di lokasi kejadian. Pecahan demi pecahan barang bukti dari tersangka pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman itu terus dikumpulkan oleh pihak kepolisian. Setelah sebelumnya menemukan sandal dan baju pelaku di lokasi kejadian pada Minggu 15 September 2024 kemarin, polisi menemukan tas berisi sejumlah barang yang diduga milik IS. IS diduga kabur ke hutan perbukitan di sekitar lokasi kejadian dan dalam memburu pelaku, polisi mengerahkan anjing pelacak atau K9. Namun hingga hari ke-7 setelah penemuan jasad korban NKS, polisi masih belum berhasil menangkap pelaku. Korban dilaporkan hilang pada Jumat 6 September 2024 pekan lalu saat berjualan gorengan secara keliling. Korban kerap berjualan gorengan keliling dari pukul 16 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat dengan membawa nampan plastik berisi gorengan. Anak berusia 18 tahun itu sudah menjual gorengan keliling sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama atau SMP. Ia berjualan untuk menopang ekonomi keluarganya dan menabung agar bisa mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Tidak hanya berjualan keliling saat sore hari, setiap pagi sejak duduk di bangku SMP, NKS juga menjual gorengan di sekolah untuk siswa maupun para gurunya.
Kakak korban, Rini Mahyuni, tahu betul kebiasaan sang adik. Alasan korban pulang terlambat biasanya karena berkutat pada kondisi cuaca dan jumlah gorengan yang masih banyak tersisa. Namun saat kejadian hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, korban tidak kunjung pulang dan membuat keluarganya khawatir sampai memutuskan untuk mencarinya. Kabar hilangnya korban juga sempat membuat heboh masyarakat Nagari Guguak, 2x11 6 Lingkung, hingga mereka membantu mencari gadis penjual gorengan tersebut. Namun hingga keesokan subuh tidak ada hasil dari pencarian warga. Lalu pada keesokan harinya, pada Sabtu 7 September 2024, warga menemukan barang dagangan korban yang berserakan di atas tanah, mulai dari gorengan, kantong plastik, botol saus, dan uang yang tergeletak tidak jauh dari lokasi rumahnya. Penemuan ini hanya berjarak 100 meter dari rumah korban, merunut dari rutinitas korban berjualan. Lokasi penemuan tersebut merupakan rute korban pulang sehabis menjajakan gorengan keliling. Melihat hal tersebut, warga menduga kuat bahwa korban mengalami tindak kejahatan. Setelah itu, para warga bersama tim gabungan menemukan pakaian korban di seberang lokasi penemuan pertama, dan hari berikutnya baru warga menemukan gundukan tanah merah dan ikat rambut korban. Saat itu ditemukan juga tubuh korban dalam kondisi terkubur dalam tanah dan tanpa busana. Setelah ditemukan, jasad korban langsung dievakuasi pihak berwajib ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi, kemudian jenazah korban sudah dimakamkan di kuburan kaum dekat kediamannya. Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir, memastikan korban merupakan korban pembunuhan dan ruda paksa. Kemudian Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir, mengungkap pihaknya telah menyisir sejumlah lokasi yang dicurigai menjadi lokasi persembunyian tersangka IS. Penyisiran ini melibatkan tim gabungan serta masyarakat. Polisi menyebut pelaku cukup licin untuk ditangkap karena menguasai medan tempatnya bersembunyi, sehingga setiap kali polisi hendak menemukan keberadaan IS, ia kerap berhasil melarikan diri terlebih dahulu. Dan hari ini, Senin 16 September 2024, pihak kepolisian akan kembali melanjutkan pengejaran tersangka. Lokasi pengejaran masih di sekitaran hutan yang diduga merupakan lokasi persembunyian IS di kawasan Guguak, 2x11 6 Lingkung, Padang Pariaman. Pihak kepolisian pun membagi beberapa tim untuk mempermudah pencarian. Ya, Tribuners, sebelumnya IS telah dicurigai sebagai tersangka pembunuhan NKS karena sempat terlihat membuntuti korban pada hari kejadian Jumat 6 September 2024 lalu. IS diketahui sering lewat di depan rumah korban, dan Koordinator Tagana Padang Pariaman, Donald Debra, mengatakan IS adalah pemuda yang sering nongkrong di dekat TKP. Berdasarkan keterangan warga, Donald mengatakan bahwa IS sempat bersama 3 rekannya di sekitar musola saat hujan deras pada hari kejadian. 3 rekan IS mengatakan bahwa IS sempat membuntuti korban dari belakang saat melihat korban berjalan menuju arah rumahnya. Usai penemuan jasad korban, pemuda itu bergelagat tidak wajar. Ia menghilang seperti bermaksud melarikan diri, dan berdasarkan laporan warga, IS dilaporkan kerap mengganggu warga, bahkan sering terjadi pencurian, dan IS yang sering dicurigai sebagai pelakunya. IS juga dilaporkan sudah 2 kali masuk penjara. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pihak kepolisian telah menetapkan seorang pria berinisial IS sebagai tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan NKS berusia 18 tahun di Padang Pariaman, Sumatera Barat. IS merupakan warga Padang Pariaman dan saat ini tersangka masih dalam tahap pengejaran oleh pihak kepolisian.
Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman, Ibtu AA Regi, mengatakan penetapan tersangka terhadap IS dilakukan setelah polisi melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, termasuk mengumpulkan alat bukti di lokasi kejadian. Pecahan demi pecahan barang bukti dari tersangka pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman itu terus dikumpulkan oleh pihak kepolisian. Setelah sebelumnya menemukan sandal dan baju pelaku di lokasi kejadian pada Minggu 15 September 2024 kemarin, polisi menemukan tas berisi sejumlah barang yang diduga milik IS. IS diduga kabur ke hutan perbukitan di sekitar lokasi kejadian dan dalam memburu pelaku, polisi mengerahkan anjing pelacak atau K9. Namun hingga hari ke-7 setelah penemuan jasad korban NKS, polisi masih belum berhasil menangkap pelaku. Korban dilaporkan hilang pada Jumat 6 September 2024 pekan lalu saat berjualan gorengan secara keliling. Korban kerap berjualan gorengan keliling dari pukul 16 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat dengan membawa nampan plastik berisi gorengan. Anak berusia 18 tahun itu sudah menjual gorengan keliling sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama atau SMP. Ia berjualan untuk menopang ekonomi keluarganya dan menabung agar bisa mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Tidak hanya berjualan keliling saat sore hari, setiap pagi sejak duduk di bangku SMP, NKS juga menjual gorengan di sekolah untuk siswa maupun para gurunya. Kakak korban, Rini Mahyuni, tahu betul kebiasaan sang adik. Alasan korban pulang terlambat biasanya karena berkutat pada kondisi cuaca dan jumlah gorengan yang masih banyak tersisa. Namun saat kejadian hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, korban tidak kunjung pulang dan membuat keluarganya khawatir sampai memutuskan untuk mencarinya. Kabar hilangnya korban juga sempat membuat heboh masyarakat Nagari Guguak 2x11 6 Lingkung hingga mereka membantu mencari gadis penjual gorengan tersebut. Namun hingga keesokan subuh tidak ada hasil dari pencarian warga. Lalu pada keesokan harinya, pada Sabtu 7 September 2024, warga menemukan barang dagangan korban yang berserakan di atas tanah, mulai dari gorengan, kantong plastik, botol saus, dan uang yang tergeletak tidak jauh dari lokasi rumahnya. Penemuan ini hanya berjarak 100 meter dari rumah korban. Merunut dari rutinitas korban berjualan, lokasi penemuan tersebut merupakan rute korban pulang sehabis menjajakan gorengan keliling. Melihat hal tersebut, warga menduga kuat bahwa korban mengalami tindak kejahatan. Setelah itu, para warga bersama tim gabungan menemukan pakaian korban di seberang lokasi penemuan pertama, dan hari berikutnya baru warga menemukan gundukan tanah merah dan ikat rambut korban. Saat itu ditemukan juga tubuh korban dalam kondisi terkubur dalam tanah dan tanpa busana. Setelah ditemukan, jasad korban langsung dievakuasi pihak berwajib ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi, kemudian jenazah korban sudah dimakamkan di kuburan kaum dekat kediamannya. Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir, memastikan korban merupakan korban pembunuhan dan ruda paksa. Kemudian Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir mengungkap pihaknya telah menyisir sejumlah lokasi yang dicurigai menjadi lokasi persembunyian tersangka IS. Penyisiran ini melibatkan tim gabungan serta masyarakat. Polisi menyebut pelaku cukup licin untuk ditangkap karena menguasai medan tempatnya bersembunyi, sehingga setiap kali polisi hendak menemukan keberadaan IS, ia kerap berhasil melarikan diri terlebih dahulu. Dan hari ini Senin 16 September 2024, pihak kepolisian akan kembali melanjutkan pengejaran tersangka. Lokasi pengejaran masih di sekitaran hutan yang diduga merupakan lokasi persembunyian IS di kawasan Guguak 2x11 6 Lingkung, Padang Pariaman. Pihak kepolisian pun membagi beberapa tim untuk mempermudah pencarian.
Ya, Tribuners, sebelumnya IS telah dicurigai sebagai tersangka pembunuhan NKS karena sempat terlihat membuntuti korban pada hari kejadian Jumat 6 September 2024 lalu. IS diketahui sering lewat di depan rumah korban dan koordinator Tagana Padang Pariaman, Donald Debra, mengatakan IS adalah pemuda yang sering nongkrong di dekat TKP. Berdasarkan keterangan warga, Donald mengatakan bahwa IS sempat bersama 3 rekannya di sekitar musola saat hujan deras pada hari kejadian. 3 rekan IS mengatakan bahwa IS sempat membuntuti korban dari belakang saat melihat korban berjalan menuju arah rumahnya. Usai penemuan jasad korban, pemuda itu bergelagat tidak wajar. Ia menghilang seperti bermaksud melarikan diri dan berdasarkan laporan warga, IS dilaporkan kerap mengganggu warga, bahkan sering terjadi pencurian dan IS yang sering dicurigai sebagai pelakunya. IS juga dilaporkan sudah 2 kali masuk penjara. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, pihak kepolisian telah menetapkan seorang pria berinisial IS sebagai tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan NKS berusia 18 tahun di Padang Pariaman, Sumatera Barat. IS merupakan warga Padang Pariaman dan saat ini tersangka masih dalam tahap pengejaran oleh pihak kepolisian. Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman, Ibtu AA Regi, mengatakan penetapan tersangka terhadap IS dilakukan setelah polisi melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, termasuk mengumpulkan alat bukti di lokasi kejadian. Pecahan demi pecahan barang bukti dari tersangka pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman itu terus dikumpulkan oleh pihak kepolisian. Setelah sebelumnya menemukan sandal dan baju pelaku di lokasi kejadian pada Minggu 15 September 2024 kemarin, polisi menemukan tas berisi sejumlah barang yang diduga milik IS. IS diduga kabur ke hutan perbukitan di sekitar lokasi kejadian dan dalam memburu pelaku, polisi mengerahkan anjing pelacak atau K9. Namun hingga hari ke-7 setelah penemuan jasad korban NKS, polisi masih belum berhasil menangkap pelaku. Korban dilaporkan hilang pada Jumat 6 September 2024 pekan lalu saat berjualan gorengan secara keliling